akibat gempa. Oh, mana kita? Semua lari ke SMP semua. Hai. Ya Allah. Tetap kasihan dia naik nih, habis dia naik dia turun lagi. Ya Allah. Ini orang keluarga dari Hone pada Gempa yang berpusat di Laut Flores juga dirasakan warga di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Pasca gempa, warga desa Banabu, Kecamatan Pasar Wajo yang tinggal di pesisir pantai mengaku melihat air laut naik dalam waktu cepat. Kabar naiknya air laut ini membuat warga panik dan bergegas meninggalkan rumah mereka dengan menggunakan mobil dan sepeda motor menuju bukit. Warga yang panik menunggu di atas bukit sambil memantau tinggi muka air laut karena beredar informasi air laut naik setinggi setengah meter. Namun Kapolsek Pasar Wajo menyebut air laut sempat naik sekitar 20 cm dan kembali normal. Kapolsek Pasar Wajo pun menghimbau warga tidak panik dan kembali ke rumah masing-masing setelah BMKG mencabut peringatan dini tsunami. Desa Hone, Dusun Hone, supaya segera kembali ke tempatnya semula di rumah masing-masing. Karena kita lihat perkembangan situasinya sepertinya sudah landai, sudah aman, tetapi kita menunggu 3 jam. Dari menurut beberapa pendapat bahwa 3 jam itu kita tunggu sehingga kalau apabila tidak naik air pasang maka itu sudah normal kembali. Saya kira itu mudah-mudahan masyarakat kami himbau dan apabila sudah selesai ini bisa kembali ke rumah masing-masing. Gempa ini dirasakan di 5 provinsi di Indonesia Tengah. BMKG menyampaikan peringatan dini tsunami bagi 5 provinsi, yakni Maluku, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sejumlah kerusakan bangunan dilaporkan terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sudah berakhir sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat siang tadi. BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami di wilayah NTT dan Sulawesi Selatan yang terdampak oleh gempa bermagnitudo 7,4. Namun BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi terjadinya gempa susulan. Deteksi adanya kenaikan muka air laut lagi, maka peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir. Jadi saya ulangi, peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir. Rekomendasikan kepada masyarakat, kami himbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga kami mohon, karena gempa-gempa susulan masih terjadi, maka mohon agar masyarakat menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa.
Lalu seperti apa kondisi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan? Kita akan sapa salah satu warga yang merasakan dahsyatnya gempa bermagnitudo 7,4. Sudah bergabung bersama kami, Ridwan, warga Kabupaten Selayar. Selamat sore, Pak Ridwan. Selamat sore, Mbak. Pak Ridwan, saat ini Anda berada di mana, Pak? Saat ini saya lagi di rumah di Kota Benteng, Selayar. Baik, bisa Anda gambarkan bagaimana tadi terjadinya gempa sehingga kemudian menyebabkan banyak kerusakan di tempat Anda tinggal dan sekitarnya? Baik, terima kasih, Mbak. Iya, jadi kalau kami yang di pulau utama ya di Kota Benteng, memang tadi sekitar jam 11.20-an itu siang gempanya agak lumayan kenceng dan lama. Jadi ya bikin panik juga sih, bikin panik, semua warga pada berhamburan keluar, banyak yang masyarakat yang sempat mencoba untuk mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi, karena kebetulan posisi kami di sini benar-benar dekat dengan pesisir pantai gitu, Mbak. Baik. Pak Ridwan, ketika terjadi gempa, kemudian warga berlarian menuju ke tempat yang lebih tinggi, himbauan atau informasi bahwa ada potensi tsunami? Kami dapat informasinya justru dari dari BMKG ya. Dan di aplikasi kan juga ada aplikasi BMKG. Kami lihat di situ. Terus beberapa informasi dari media sosial maupun dari TV bahwa di Kepulauan Selayar salah satu yang berpotensi terjadi tsunami. Seperti itu, Mbak. Baik. Bagaimana kondisi rumahnya Pak Ridwan? Sekarang ada di rumah Pak Ridwan ada mengalami kerusakan pasca gempa? Iya, kalau untuk di Pulau Utama sendiri, Mbak, di Kota Benteng ini alhamdulillah relatif nggak ada kerusakan, Mbak. Jadi yang kita rasakan hanya gempa aja tadi, tapi kerusakan gitu sejauh ini informasi yang saya dapatkan juga dari beberapa kerabat-kerabat di Pulau Selayar, di Pulau Utama ini nggak ada kerusakan. Baik. Artinya tetangga, kerabat, semua bangunan fisik rumah tidak ada yang hancur akibat gempa, begitu ya Pak Ridwan ya? Tidak ada, Mbak. Baik. Mengenai korban luka juga tidak ada informasi, Pak Ridwan? Tidak ada, Mbak. Sejauh ini tidak ada informasi korban. Baik, tapi artinya sekarang warga Selayar sudah kembali ke rumah, sudah lebih tenang begitu ya Pak Ridwan ya? Betul, jadi untuk saat ini warga kembali beraktivitas seperti biasa. Mungkin masih ada 1-2 yang masih berada di ketinggian-ketinggian, tapi secara umum relatif sudah mulai normal lagi aktivitas, dan kebetulan pemerintah daerah juga setidaknya tetap menghimbau kepada kita untuk tetap waspada, terutama mengantisipasi gempa susulan gitu, Mbak. Baik, tetap waspada untuk antisipasi gempa susulan. Terima kasih Pak Ridwan. Semoga sehat selalu dan juga aman-aman untuk warga di Kabupaten Selayar, Pak Ridwan. Baik, terima kasih, Mbak. Saudara, gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan dirasakan cukup kuat oleh warga Sika, NTT. Warga yang panik berhamburan menyelamatkan diri dan berkumpul di jalan raya. Gubernur NTT meminta warganya tetap tenang, namun waspada terhadap gempa susulan yang bisa kembali terjadi. Nikmat dan barokah. Pak Marku memakai batik. Assalamualaikum, kami ada kabar baik. Alhamdulillah, pengundian tahap 4 telah selesai. Terima kasih Kopi Luwak telah mewujudkan jangan. Jangan khawatir, nantikan program Gebiar Emas dan Umroh tahap 5.
Raih 20 paket umroh dan ratusan hadiah emas murni. Kirim 3 bungkus kosong kopi luwak, fotokopi KTP dan nomor telepon ke PO Box 9999 CKS 12.000. Modal 3 bungkus bisa umroh bersama saya. Nikmat Dan barokah. Baru Hi-C 1000, satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg, aman di lambung. Hi-C tiap hari. Hi-C 1000, vitamin C drink tanpa soda. Ini rahasia saya. Cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunya. Bantu tangkal radikal bebas. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Salah satu cara counter penyebaran virus di rumah aja. Tapi kebugaran tubuh tetap dijaga, olahraga jalan terus. Kalau nyeri otot, counter pen aja. Yes. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Demi mencetak sumber daya manusia berkualitas, pemerintah melalui BKKBN menetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa dan bagaimana terkait kebijakan ini? Temukan jawabannya dalam Jatin Siap Nikah, Siap Hamil di Sapa Indonesia Malam, Selasa 14 Desember di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Jacklot bakal hadir di Cikupa dan Surabaya 15-19 Desember. Cikupa Eko Plaza Citra Raya, Surabaya, Grand City Hall. Pastikan kamu sudah vaksin dan punya aplikasi Peduli Lindungi dan Postpay. Masuknya gratis. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Walau di rumah aja, tetap harus aktif dan produktif. Kalau nyeri otot, counter pen aja. Tetap aktif, produktif, dan eksis. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Nikmat Dan barokah. Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan pagi tadi dirasakan cukup kuat oleh warga Sika, NTT. Warga yang panik berhamburan menyelamatkan diri. Guncangan kuat dirasakan oleh warga Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga yang tengah beraktivitas langsung berhamburan menyelamatkan diri, menjauhi wilayah pesisir dan meninggalkan tempat bekerja serta rumah mereka menuju tempat yang lebih aman. Semuanya lari dari Unipa. Ketika gempa mengguncang, para pelajar dan juga staf NIPA, Universitas Unipa Maumere yang berada di dalam gedung langsung panik berhamburan menyelamatkan diri. Dari mana? Bencana gempa ya. Ini warga
warga sedang berlari menuju ke puncak bukit. Jalan-jalan utama di Maumere penuh dengan kendaraan warga yang langsung menyelamatkan diri usai mengetahui adanya peringatan dini tsunami pasca gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang wilayahnya pagi tadi. Situasi gempa semua. Setelah merasakan gempa dan mendengar informasi peringatan dini tsunami, warga Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang bermukim di wilayah pesisir pantai langsung keluar rumah menuju arah perbukitan. Dengan membawa bekal seadanya, warga yang panik terlihat berlarian sambil menggendong anak mereka guna menyelamatkan diri. Setelah adanya peringatan dini tsunami pasca gempa bermagnitudo 7,4 melanda Nusa Tenggara Timur, warga yang tinggal di pesisir Maumere, Kabupaten Sika langsung meninggalkan rumah mereka. Warga menuju lokasi yang lebih aman, salah satunya di lapangan terbuka untuk mengungsi sementara. 2 jam pasca gempa, BMKG kemudian mengumumkan peringatan dini tsunami berakhir. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat, hingga kini belum menerima laporan terkait kerusakan bangunan maupun korban jiwa dan luka dampak dari gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang NTT. Meski belum menerima laporan kerusakan bangunan dan korban jiwa ataupun luka, Gubernur NTT Victor Laiskodat meminta warganya kembali ke rumah masing-masing. Ia juga menghimbau warganya tetap tenang, namun tetap waspada terhadap adanya gempa susulan yang mungkin saja terjadi. Warga juga diminta mengecek kondisi bangunan rumah mereka yang rusak ataupun retak akibat gempa. Koordinasi dengan seluruh bupati, Pembinda, termasuk Pak Kapolda, Pak Dandim untuk mengantisipasi hal-hal yang bila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan terutama sampai saat ini belum ada laporan kepada kami di provinsi bahwa ada kerusakan-kerusakan ataupun korban jiwa terhadap gempa bumi. Karena itu kita bersyukur untuk hal yang begitu, tapi terus untuk sebagai gubernur saya menghimbau untuk masyarakat kembali tenang dan kembali kepada kediaman masing-masing sambil mengecek bila di rumahnya itu mengalami keretakan yang berat, rusak berat, dan itu bisa mengakibatkan apabila gempa susulan menyebabkan robohnya bangunan di rumahnya, maka sebaiknya mereka tidak tempati dulu. Untuk mengetahui lebih lengkap kondisi terkini usai gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Citos Natun di Sika, Nusa Tenggara Timur. Citos, selamat sore. Pasca gempa, bagaimana kondisi terkini warga di sana, Citos? Baik, selamat sore Lydia dan juga saudara. Untuk kondisi terkini pasca gempa yang mengguncang Pulau Flores pada pukul 11:20 waktu Indonesia Tengah tadi, saat ini memang para warga yang sejak siang tadi berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri, perlahan-lahan mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Beberapa tempat yang menjadi tempat perlindungan warga seperti di kantor Bupati Sika, pantauan kami tadi para warga sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun yang menjadi perhatian untuk saat ini memang sampai tadi pukul 16:40 waktu Indonesia Tengah masih terjadi 3 kali gempa susulan dengan magnitudo 5,4 dan terendahnya 3,3 skala Richter. Pemerintah Kabupaten Sika sendiri menghimbau para warga agar tidak panik karena BMKG secara resmi sudah mencabut peringatan dini potensi tsunami yang terjadi khususnya untuk wilayah perairan utara Kabupaten Sika. Lucia.
Citos, Gubernur NTT Victor Laiskodat menginformasikan belum menerima informasi terkait dengan jumlah kerusakan maupun korban jiwa. Tapi dari pantauan Anda, dari apa yang Anda amati di sekitar lokasi tempat Anda melaporkan, bagaimana terkait dengan rumah warga ataupun korban luka? Apa informasi yang bisa Anda informasikan ke kita? Baik, Livia, berdasarkan pantauan kami di lapangan di Kota Maumere sendiri dan pada umumnya di Kabupaten Sika, hingga saat ini memang belum ada laporan adanya kerusakan baik dari material maupun bangunan rumah warga, dan juga korban luka ataupun korban jiwa belum terpantau atau belum dilaporkan. Namun saat ini pihak BPBD Kabupaten Sika membuka posko di kantor BPBD dan juga sementara membangun posko di Rumah Sakit PC Hilir untuk mengantisipasi jika ada laporan yang masuk tentang dampak yang terjadi akibat gempa berskala 7,4 skala Richter ini. Citos, ketika tadi Anda sampaikan ada tempat pengungsian yang disiapkan untuk mengantisipasi, artinya warga belum ada yang mengungsi saat ini, semuanya kembali ke rumah atau memang sudah ada warga yang mengungsi, artinya ada banyak rumah warga yang rusak? Baik, Lydia, berdasarkan pantauan kami, memang tidak ada kerusakan rumah warga. Hingga saat ini warga hanya merasa panik karena kebanyakan warga tinggal di pesisir utara Kabupaten Sika, di mana terletak cukup dekat dengan pusat gempa, sehingga masyarakat sampai saat ini memang ada beberapa yang masih bertahan di rumah-rumah, di tempat-tempat yang ketinggian, dan juga untuk yang tadi sempat melarikan diri di kantor Bupati Sika, tadi pantauan kami mereka sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing, namun mereka tetap akan memantau perkembangan, pasalnya masih ada gempa-gempa susulan. Begitu, Lucia. Baik, masih ada gempa susulan. Tadi terakhir 16.40 waktu Indonesia Tengah ada 3 kali gempa susulan, 5,4 magnitudo. Memang semua warga sekarang sudah kembali ke rumah, tapi masih diminta untuk tetap waspada. Terima kasih Citos Natun dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Kami nantikan lagi perkembangan terkini lainnya dari Anda. Terima kasih, Citos. Saudara, gempa menyebabkan kepanikan pasien di RSU Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Terlihat pasien dan keluarga langsung berhamburan keluar gedung. Warga di Maumere, NTT mengungsi ke bukit saat terjadi gempa bermagnitudo 7,4. Saat ini sebagian dari mereka sudah turun dari bukit dan kembali ke rumah. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Siapa tak kenal dia, si pedas serba bisa. Tabungan untuk semua karena kehebatannya. Sim pedas, tabungan serba bisa. Tabungan pilihan semua generasi. BR Sim pedas emang stabil. Yo Icing. Dua sejoli mencari cinta, cinta bersemi saat tante masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Tunjukkan kekuatan dari dalam untuk
Gapai kuat. Beli Biskuat dan menangkan kesempatan untuk latihan bersamaku. Bintang Garuda di Biskuat Academy. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima presidensi G20. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Jadinya kayak gini deh. Kita tanya. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Gak ribet kan? Enggak dong. Assalamualaikum, berikut penarikan undian kedua bertabur emas murni dan umroh dari Luwak White Coffee. Selamat kepada pemenang dari kota Banjarmasin, Lombok, Riau, Bandung, Garut, Kudus, Kediri, Jakarta. Berikut adalah nama pemenang yang beruntung, semoga makin berkah. Kumpulkan bungkusnya dan raih berkah hanya bersama Luwak White Coffee. Dari Bekasi ke Cikarang, Terima kasih Kopi Luwak telah mewujudkan impian banyak orang. Bersama kami di Kompas Petang, saudara, gempa dengan magnitudo 7,4 ini berpusat di Laut Flores Utara, Pulau Flores. Lebih lengkap bagaimana gempa dan juga kepanikan warga nanti akan disampaikan lebih detail lagi oleh rekan saya Yasir Neneama. Silahkan Yasir. Terima kasih Livi. Seperti yang disampaikan oleh Liviana Charlisa tadi, saudara, gempa dengan magnitudo 7,4 ini berpusat di Laut Flores, utara Pulau Flores. Kami hadirkan informasinya untuk Anda, saudara, seperti apa geografis dari titik gempa jika kita kaitkan dengan beberapa pulau yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini adalah daratan Pulau Flores yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu di mana titik gempa tersebut? Titik gempa itu berada di Laut Flores, saudara. Tepatnya di 112 km barat laut dari Larantuka. Nah, kalau kita lihat dari peta ini, saudara, kota Larantuka sendiri berada di sini, saudara. Lokasi yang saya tunjukkan ini adalah lokasi dari kota Larantuka. Nah, saat gempa terjadi, memang BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Namun, selang 2 jam kemudian, BMKG pun menyatakan bahwa peringatan potensi tsunami ini pun berakhir. Hingga saat ini, saudara, tercatat lebih dari 15 kali gempa susulan terjadi. Warga pun diminta untuk waspada. Selanjutnya, saudara, kita lihat dari gempa bermagnitudo 7,4 tadi memang membuat BMKG pun mengeluarkan beberapa wilayah yang ada di daratan Pulau Flores ini pun berpotensi tsunami. Kita lihat beberapa wilayah diantaranya. Yang pertama tentu saja daerah Flores Timur, Kabupaten Flores Timur bagian utara, kemudian ada Pulau Adonara, Pulau Lembata, Pulau Alor, kemudian ada Kabupaten Sika, Kabupaten Ende bagian utara, Ngada bagian utara, dan juga Manggarai bagian utara. Nah, memang daerah-daerah ini berada di bagian utara Pulau Flores karena memang berbatasan langsung dengan Laut Flores, saudara. Sekali lagi kami sampaikan bahwa hingga saat ini BMKG sudah mencabut peringatan dini potensi tsunami pasca gempa dengan magnitudo 7,4 yang terjadi pada pukul 11:20 waktu Indonesia Tengah, saudara. Kalau kita lihat
Gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dan juga wilayah Sulawesi Selatan tadi pagi dirasakan cukup kuat oleh warga Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga yang panik berhamburan menyelamatkan diri. Guncangan kuat dirasakan oleh warga Sika, Nusa Tenggara Timur, saudara. Seperti yang Anda saksikan, warga yang tengah beraktivitas langsung berhamburan menyelamatkan diri, menjauhi wilayah pesisir, dan meninggalkan tempat bekerja serta rumah mereka menuju tempat yang lebih aman. Situasi gempa semuanya lari dari Unipa. Ketika gempa mengguncang, saudara, para pelajar dan juga staf Universitas Nusa Nipa Unipa Momere yang berada di dalam gedung pun langsung panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Ini warga sedang berlari menuju ke puncak bukit. Jalan-jalan utama di Momere pun penuh dengan kendaraan warga yang langsung menyelamatkan diri setelah mengetahui adanya peringatan dini tsunami, saudara, pasca gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Setelah merasakan gempa dan mendengar informasi peringatan dini tsunami, warga kota Momere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang bermukim di wilayah pesisir pantai langsung keluar rumah. Mereka menuju ke arah perbukitan dengan membawa bekal seadanya. Warga yang panik terlihat berlarian sambil menggendong anak mereka guna menyelamatkan diri. Pasca gempa, lalu seperti apa penanganan yang dilakukan oleh Pemprov Nusa Tenggara Timur? Informasinya akan disampaikan oleh rekan Liviana Cerlisa. Silakan, Livi. Baik, terima kasih Yasir dari Ama. Saudara, jangan dulu beranjak dari Kompas Petang. Kita akan kembali dengan informasi warga Momere NTT mengungsi ke bukit saat terjadi gempa bermagnitudo 7,4. Saat ini sebagian dari mereka sudah turun dari bukit dan kembali ke rumah. Nikmat dan barokah. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Mau hangout? Jauh, boleh-boleh aja, asal tahu caranya, tahu batasnya. Kalau nyeri otot, Counterpain aja. Rasakan renyahnya kacang hazelnut berpadu dengan lembutnya coklat Cadbury Dairy Milk. Baru Cadbury Dairy Milk Hazelnut. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Salah satu cara counter penyebaran virus di rumah aja. Tapi kebugaran tubuh tetap dijaga, olahraga jalan terus. Kalau nyeri otot, Counterpain aja. Yes! Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Lebih nyaman, lebih puas, lebih gampang.
Semuanya serba lebih. Yuk langsung tonton beragam konten Disney Plus Hotstar pakai nomor Telkomselmu. Cadbury Dairy Milk Lickables ini hadir dengan mainan space seru. Sambut mentari, awali dengan Nufo, siaga 24/7. Nufo Hand Soft Body Wash, wash away kuman. Nufo Hand Spray Wet Wipes, cukup 10 detik, kuman hilang seketika. Lawan kuman dan bakteri dengan Nufo. Perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng, jadi keterusan deh sampai sekarang. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, anugerah mineral alami. Nikmat dan barokah. Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, warga di Maumere, Kabupaten Sika, NTT menyelamatkan diri ke daerah perbukitan saat gempa mengguncang Laut Flores. Di antara warga yang mengungsi ke bukit adalah anak-anak di salah satu panti asuhan Kota Maumere. Iya, takut diri. Bersama 15 pengasuh, mereka berlari menyelamatkan diri ke arah selatan Kota Maumere. Anak-anak ini membawa serta barang kebutuhan seadanya saat menyelamatkan diri dari goncangan gempa ke lokasi perbukitan. Awas siapa anak. Sayang. BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami di wilayah NTT dan Sulawesi Selatan yang terdampak gempa bermagnitudo 7,4. Namun BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi terjadinya gempa susulan. Penanganan terkini gempa di NTT. Kita akan sapa Wakil Gubernur NTT, Joseph Naesoi. Selamat sore, Pak Joseph. Selamat sore, Liviana. Pak Joseph, baik. Bagaimana data terkini soal kerusakan bangunan di sana, Pak Joseph? Begini, sebelum saya memberikan data-data mengenai kerusakan, tadi tepatnya jam 11:20 jadi gempa di 112 km sebelah barat daya Larantuka, 115 sebelah Maumere, dan 153 sebelah Ende terjadi gempa. Begitu 2 menit kemudian saya mendapat telepon dari Ketua BMKG mengatakan ada potensi untuk tsunami. Kemudian Gubernur dan kami melakukan koordinasi dengan Forkompinda dengan Bupati Sedaratan Flores untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik. Yang pertama adalah kami meminta supaya masyarakat di pesisir pantai semua ke gunung, semua ke tempat yang tinggi. Karena memang kami di Nusa Tenggara Timur pernah mendapat pengalaman yang sangat luar biasa, itu 12 Desember tahun 1992. Itu gempa dan tsunami yang sangat luar biasa pada saat itu. Ini beda hanya 2 hari aja. Sekarang tanggal 14 Desember tahun 92 itu adalah 12 Desember. Oleh sebab itu kami punya pengalaman tersendiri terhadap tsunami itu. Dan masyarakat sudah sangat aware untuk menghadapi tsunami. Baik, Pak Joseph, soal kerusakan, soal korban, ini kita belum dapat informasi mengenai hal ini. Tapi ini pasca gempa kan sudah terjadi beberapa jam berlalu begitu. Seperti apa informasinya, Pak Joseph? Viviana, puji Tuhan, gempa yang sama seperti terjadi tanggal 12 Desember tahun 92 dan terjadi 14 Desember
tahun 1992 tidak terjadi tsunami. Dan gempanya memang cukup besar, tetapi kerusakan-kerusakan yang sangat signifikan belum ada kami dapat laporan. Dan memang belum ada korban jiwa yang kami dapat laporan dari 3 kabupaten atau 4 kabupaten. Yang kami baru dapat laporan adalah di Riau dan di Marpoko di Kabupaten Agekeo ada air laut yang naik setinggi 7 cm. Gitu. Hanya itu aja. Baik, Pak Joseph, soal warga korban ketika gempa terjadi, adakah kemudian warga yang menjadi korban? Luka misalnya? Sampai hari ini korban jiwa belum ada. Kalau luka ya, karena orang berdesak-desakan takut tsunami, pasti lari kan berdesak-desakan, pasti ada yang luka kecil-kecil, lecet dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi pastinya kami akan mendapat laporan dari para bupati di Daratan Flores. Baik, tapi sejauh ini laporan dari bupati soal rumah rusak masih belum terdata ya? Belum ada rusak berat belum ada, rusak sedang juga tidak ada, tapi rusak ringan ada. Yang retak-retak, misalnya rumah sakit di Larantuka ada retak ada. Tetapi rusak berat seperti kayak dulu di Seroja belum ada. Pak Wagub, lalu bagaimana dengan bantuan kepada masyarakat? Adakah yang kemudian disiapkan? Begini, pertama kami akan minta ada para masyarakat yang dari gunung kena trauma tahun 92, dia tidak bisa pulang ke rumahnya di pantai. Oleh sebab itu kami, Pak Gubernur dan saya melakukan koordinasi dengan Forkopimda untuk menjaga keamanan rumahnya mereka. Baik. Jangan sampai masyarakatnya di atas bukit, rumahnya diambil orang dan macam-macam. Jadi kita minta kepada Forkopimda supaya melakukan koordinasi. Dan persiapan-persiapan yang lain, kalau mereka yang masih bertahan di bukit, maka Pemda setempat akan membantu mereka. Artinya akan dibuatkan pengungsian sementara di bukit-bukit begitu untuk warga yang masih mengalami trauma kembali ke rumahnya di daerah pesisir ya Pak Wagub ya? Iya, sampai hari ini masyarakat sudah mendapat penjelasan dari pemerintah bahwa sudah aman, tetapi tetap waspada. Dan tidak ada yang lagi ada di atas bukit-bukit, tapi hanya 1-2 aja ada di bukit, tapi kita masih melakukan persuasi dengan mereka bahwa kembali sudah ke rumah. Karena sudah aman. Baik. Tetapi tetap waspada. Pak Wagub, tadi kan 16.40 WITA ya, sempat 3 kali gempa susulan ya, kabar dari jurnalis kami yang ada di sana, 5,4 magnitudo ya Pak Wagub ya? Betul. Itu sempat terjadi kepanikan warga, Pak Wagub? Iya pasti, panik sudah pasti, mereka berlarian hamburan keluar, tapi tidak sampai 10 detik. Kami selalu mengatakan kalau sudah lebih dari 10 detik gempa, cepat melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi itu kurang dari 10. Masyarakat kami hitung hanya sampai 3 atau 4 detik tadi mereka bilang, oh ini aman kalau gitu. Baik. Mereka tidak berhamburan. Pak Wagub, potensi gempa susulan masih akan terjadi diinformasikan oleh BMKG. Lalu bagaimana dengan katakanlah bagaimana kemudian menginformasikan ini ke masyarakat bahwa seperti yang tadi Pak Wagub katakan, jangan panik kalau gempanya tidak sampai 10 detik. Bagaimana kemudian masyarakat menerima informasi ini? Begini, kebiasaan kita di Nusa Tenggara Timur ini biasanya dengan alarm. Kalau BMKG sudah ada peringatan diri dengan alarm, banyak di tempat-tempat kami juga ada alarm. Ada yang alarm tradisional, ada yang alarm yang modern. Yang tradisional itu biasanya dipukul pakai gong, pakai bambu, itu tanda-tanda bahwa ini keadaan darurat. Tapi masyarakat sudah, kita minta malam ini tetap di rumah masing-masing, jangan panik tapi tetap waspada. Baik, Pak Wagub, kita bagaimana saya menjelaskannya, medan kontur dari wilayah NTT ini kan kebanyakan wilayah pesisir ya Pak Wagub ya. Ketika tadi ada ancaman atau peringatan dini tsunami yang kemudian diinformasikan oleh BMKG, ada gempa, bagaimana soal distribusi informasi secara cepat bisa dipastikan pemerintah jika nanti ada peringatan dini tsunami ataupun ada gempa susulan, informasi ini bisa terkirim dengan cepat diterima warga untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan. Begini, Liviana, banyak sekali daerah-daerah kami yang belum mendapat signal. Oleh sebab itu kami menggunakan RT RW dan Satpol PP kami pergi ke daerah-daerah yang tidak punya sinyal untuk memberikan pengertian kepada mereka kalau seandainya ada gempa yang lebih dari 10 detik, cepat-cepat pergi ke bukit yang lebih tinggi. Itu caranya.
Tapi mereka tidak ada televisi, tidak ada handphone. Oleh sebab itu kita memberikan pengertian kepada mereka. Kalau gempa yang besar lebih dari 10 detik, silakan cepat-cepat melindungi diri di tempat yang lebih tinggi. Ya, Pak Wagub, termasuk ke daerah yang tadi Pak Wagub katakan belum terdapat sinyal, belum ada listrik yang memadai, katakanlah di sana Pak Wagub. Informasi dari Babinsa ataupun mereka yang berada di daerah sana, seperti apa kemudian kondisinya? Artinya tidak ada korban di sana, tidak ada rumah rusak, atau tidak perlu ada warga yang harus dibantu di sana, atau seperti apa Pak Wagub? Tidak ada. Jadi Babinsa kita kan sampai ke pelosok-pelosok. Babinsa ini kan ada walkie-talkie-nya. Jadi mereka akan hubungi dengan Dandim setempat, mereka akan lapor ke Dandim setempat. Begitu penuh Kapolsek. Bagi tempat-tempat yang tidak punya sinyal, mereka pakai baterai dan sebagainya untuk melakukan komunikasi. Dengan demikian kita akan minta kepada Forkompinda untuk melakukan koordinasi secepatnya dan kolaborasi secepatnya dengan masyarakat-masyarakat yang belum memiliki sinyal. Baik, artinya pemerintah NTT siap jika memang ada potensi gempa susulan, masyarakatnya bisa menerima informasi dengan cepat untuk kita menghindari adanya jatuhnya korban jiwa, begitu ya Pak Wagub ya? Kami harus berterima kasih kepada Forkompinda yang ada di Nusa Tenggara Timur, baik di provinsi maupun di kabupaten, mereka sangat solid, Forkompinda kami. Dan TNI Polri sangat solid, dan kebetulan saya juga sebagai ketua PMI NTT, relawan-relawan kami juga siap di daerah-daerah untuk membantu mengevakuasi masyarakat bila mana terjadi gempa yang kita tidak inginkan bersama. Baik, terima kasih Wakil Gubernur NTT Joseph Naesoi. Kita kirimkan salam dari Kompas TV untuk seluruh warga di NTT. Semoga sehat-sehat dan juga selamat semuanya di sana ya Pak. Terima kasih Viviana. Terima kasih Pak. Saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi lebih lengkap terkait dengan gempa bermagnitudo 7,4 yang melanda Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan. Bersama rekan saya Rahmat Ibrahim. Nikmat dan barokah. Baru Hi-C 1000, satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg, aman di lambung. Hi-C tiap hari. Hi-C 1000, vitamin C drink tanpa soda. Psst, ini rahasia saya. Cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunya. Bantu tangkal radikal bebas. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Walau di rumah aja, tetap harus aktif dan produktif. Kalau nyeri otot, counter pain aja. Tetap aktif, produktif, dan eksis. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Sebagai working mom yang waktunya full didedikasikan untuk banyak hal, kebayang dong energi yang terkuras kayak gimana? Apalagi di masa pandemi gini, harus selalu jaga daya tahan tubuh. Untuk jaga daya tahan tubuh, aku rutin minum air mineral, minimal 2 liter setiap hari. Untuk urusan air mineral, aku selalu pilih Le Mineral. Karena kemasannya terproteksi, botolnya keras sebelum dibuka, dan ada seal cap di tutup botolnya. Sehingga aman dari pemalsuan, dan mineralnya tetap terjaga sampai kita minum. Le Mineral segernya beda dan enteng banget diminumnya.
Yuk, jangan lupa selalu rutin minum Le Mineral ya. Dapat segarnya, dapat manfaatnya. Nikmat dan barokah. Saudara, gempa bumi dengan magnitudo 7,4 terjadi di Laut Flores pada pagi tadi sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada jarak 112 km arah barat laut Kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur di kedalaman 10 km. Gempa ini dirasakan di 5 provinsi di Indonesia Tengah. Salah satu daerah yang paling terdampak gempa adalah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Beberapa video amatir merekam dahsyatnya dampak gempa yang terjadi. Terlihat gempa merusak bangunan seperti masjid hingga rumah warga. Salah satu kawasan yang paling terdampak di Kepulauan Selayar adalah Kecamatan Bonerate. Di kawasan ini banyak bangunan rumah warga porak-poranda diguncang gempa. Hingga kini petugas daerah setempat tengah mendata berapa bangunan yang terdampak dan apakah ada korban jiwa. Akibat gempa bermagnitudo 7,4 yang melanda Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan pagi tadi, pelabuhan di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu, Selayar, Sulawesi Selatan roboh. Aktivitas pelayaran pun dihentikan. Inilah salah satu visual di mana sebuah pelabuhan kecil di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasiramanu terlihat roboh. Beton penyangga roboh akibat diterjang gempa bermagnitudo 7,4 pada pagi tadi. Praktis aktivitas penangkapan ikan dengan perahu nelayan dihentikan sementara. Sementara dari visual yang kami peroleh, sejumlah rumah warga di pesisir pantai di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu, Sulawesi Selatan, tepatnya di Selayar, mengalami rusak berat. Terlihat sebagian rumah warga hancur dan tidak dapat ditempati kembali. Bupati Selayar Muhammad Basli Ali menyatakan Kecamatan Pasilambena dan Pasimaranu adalah wilayah terdampak gempa paling parah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sampai saat ini jaringan komunikasi di wilayah tersebut masih terputus. BPBD dan tim SAR akan fokus pada evakuasi warga terdampak gempa dan mengimbau warga tidak panik, namun tetap waspada. Jadi fokus kami bagaimana menyelamatkan jiwa daripada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, dan insya Allah besok kami akan turun langsung meninjau lokasi di Kecamatan Pasilambena karena sampai sekarang memang jaringan telekomunikasi ini masih terputus dan kami belum bisa melakukan komunikasi kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Yang paling terdampak ini ada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu. Yang lain adalah bagaimana ketenangan daripada masyarakat ini secara psikologis ini tentu terganggu, dan ini yang menjadi fokus kami, bagaimana memberikan ketenangan, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar jangan terlalu panik. Mengulas soal gempa yang terjadi di NTT dan Sulawesi Selatan, kita akan bahas bersama ahli geologi UGM yang juga pengurus Ikatan Ahli Geologi Indonesia bidang kebencanaan, Gayatri Indah Marliani. Selamat petang, Bu Gayatri. Ya, selamat petang, Pak Ibrahim. Baik, Bu Gayatri, dari catatan Anda, bagaimana potensi kerawanan bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan dirasakan di Sulawesi Selatan, Bu Gayatri? Ya baik, kalau kita melihat posisi geologinya ya, jadi sebenarnya di daerah Flores itu ada beberapa sumber gempa bumi yang utama atau yang sering bergerak atau yang kemudian ada banyak
kejadian di masa lalu yang kemudian menimbulkan tsunami itu sebenarnya di bagian sesar naik yang di belakang busur. Jadi posisinya dia di utaranya sepanjang Pulau Flores memanjang sampai Bali dan dia miringnya ke selatan. Sehingga kalau itu terjadi yang akan merasakan banyak karena dia Pulau Flores, Pulau Bali dan sekitarnya itu bertumpu di atas sesar itu, dampaknya akan terasa paling besar di situ. Akan tetapi selain dari zona sesar yang sesar-sesar naik itu tadi di utara Flores itu juga ada beberapa sistem sesar geser yang itu juga memanjang hingga sampai nanti bersambung di sepanjang tepian Pulau Selayar itu, kemudian dia bergabung sampai ke Pulau Sulawesi bagian selatan. Nah, yang hari ini tadi bergerak itu kebetulan bukan yang di bagian sesar naiknya, akan tetapi dari yang zona sistem sesar geser tersebut. Sehingga tadi pagi itu magnitudenya sekitar magnitud 7,4 yang kemudian ada beberapa kali revisi. Dan sistemnya geser. Jadi itu berbeda dengan yang biasanya kemudian menyebabkan tsunami yang sering di masa yang lalu. Seperti itu. Bu Gayatri, kalau kita mendapatkan laporan, justru kerusakan terparah, wilayah terdampak adalah Selayar, Sulawesi Selatan, bukan di Nusa Tenggara Timur yang dekat dengan pusat gempa, Bu Gayatri. Betul, karena sumber gempanya sendiri itu pada sistem yang saya sebutkan tadi, bukan yang bertumpu di bawah Nusa Tenggara itu, akan tetapi dia yang di utaranya. Dan kemenerusan dari sistem sesar tersebut itu lebih dia nyambungnya itu ke sepanjang Selayar itu, sehingga dampak dari pergerakan di sepanjang sesar itu justru dirasakan paling besarnya di zona-zona kepulauan yang di sekitar itu. Tapi di Nusa Tenggara sendiri, NTT sendiri itu kemungkinan merasakan, akan tetapi dampaknya tidak begitu signifikan seperti yang di pulau-pulau di utara di sepanjang jalur sesar tersebut. Dengan kondisi lebih dekat. Ya. Baik. Bu Gayatri, dengan kondisi gempa seperti ini, kedalaman 10 km, berada 112 km dari kota Larantuka, ini dampak apa yang bisa dirasakan oleh warga di Nusa Tenggara Timur sebetulnya, Bu Gayatri? Kalau untuk saat ini ya, berarti yang harus diwaspadai adalah akan ada, karena ini cukup besar ya, 7,4, sehingga gempa susulan itu masih akan terjadi dalam beberapa hari atau mungkin minggu ke depan, itu akan masih terjadi dan harapannya nanti akan semakin mengecil intensitasnya, akan tetapi goncangan-goncangan tersebut akan masih dirasakan oleh masyarakat yang di Larantuka dan sekitarnya. Kan, tapi kalau untuk tsunami-nya sendiri kan sebenarnya sudah di lift ya, sudah di berakhir. Jadi warning untuk tsunami-nya sendiri sudah berakhir. Jadi kalau untuk saat ini untuk ancaman tsunami tidak perlu dikhawatirkan, tapi tetap mengikuti tetap memantau instruksi dari BMKG, karena nanti kalau gempa susulannya sendiri insya Allah tidak akan menyebabkan tsunami. Oke. Jadi cukup lama ya untuk membentuk ke formasi sebelumnya, ke formasi yang stabilnya kembali itu, Bu Gayatri ya? Betul, karena ketika sesuatu yang kayak untuk menggerakkan bumi itu kan butuh energi yang sangat besar ya, dan pergerakannya juga untuk dia kemudian sampai semuanya itu kembali ke posisi yang stabil lagi, itu dia akan menyesuaikan di sepanjang jalur yang bergerak itu. Jadi kalau dari pemodelan dengan gempa sebesar 7,4, kemudian orientasi seperti yang kita ketahui dari data kegempaan yang tadi pagi itu, tadi pagi, itu kita modelkan itu sekitar pergerakannya itu sampai 3 meter. Jadi kalau Anda bayangkan bisa menggerakkan bumi sampai ada maksimal pergerakan 3 meter, itu kan berarti di sepanjang yang bergerak itu kan dia masih istilahnya masih akan menempatkan dirinya sampai dia nggak bergerak lagi gitu ya. Sehingga itu yang kemudian kita indikasikan menjadi gempa-gempa susulan itu tadi. Bu Gayatri, tahun 92 sempat terjadi tsunami, sama di akhir tahun juga. Bahkan beberapa tahun yang lalu sesar naik ini terjadi di wilayah Laut Flores. Artinya wilayah ini memang rawan gempa, Bu Gayatri. Ya. Betul.
Tapi perlu diingat juga ya bahwa tadi yang menyebabkan gempa pagi tadi dan yang menyebabkan tsunami di tahun 92 itu berbeda besarnya. Sehingga memang area ini akan kalau boleh saya sampaikan memang daerah yang rawan terhadap gempa bumi. Sehingga ada beberapa sumber gempa di sana dan salah satunya yang tadi bergerak itu yang sistemnya geser dan biasanya pergerakan pada sepanjang besar itu kalau menimbulkan tsunami tidak akan sebesar yang tahun 92 itu. Kalau yang 92 itu dia di sistem sesar naik yang saya ceritakan tadi, dia miring ke arah selatan dan bertumpu di bawah pulau Nusa Tenggara tersebut. Bu Gayatri, kondisinya sebagian besar NTT terutama dan juga Selayar adalah perairan. Dengan kondisi gempa yang terjadi hari ini, seperti apa mitigasi yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan korban tentunya? Baik, kalau kepulauan ya, terutama pulau-pulau kecil, kemudian di daerah situ juga perairannya cukup dalam, di mana batimetri di bawah lautnya itu banyak jurang-jurang yang terjal. Sehingga sebenarnya kalau yang kenapa kok tadi pagi kemudian diberikan warning untuk tsunami, karena dikhawatirkan ada longsoran yang dia bisa memicu pergerakan air, walaupun akhirnya tadi pagi juga sekitar 7 cm ya pergerakannya. Tapi kalau itu memberi dampak terhadap pulau-pulau kecil yang ada penghuninya di sekitar situ, itu tetap signifikan. Sehingga walaupun kalau strike slip itu kan semestinya tidak akan menyebabkan tsunami yang signifikan, tapi karena kepulauan di situ itu banyak bersentuhan dengan air, sehingga sekecil apapun tetap harus diberikan warning. Sehingga itu yang kemudian dikhawatirkan kalau ada longsoran, ada sesuatu yang menyebabkan longsoran dan mengganggu tubuh air di sekitar situ, itu masih kita anggap sebagai tsunami karena dia disebabkan oleh gempanya itu sendiri. Jadi lebih baik warga yang berada di pesisir untuk menjauh dari pesisir, meninggalkan tempat tinggal mereka untuk sementara, Bu Gayatri? Kalau sesudah ada gempa besar, tapi kalau saat ini kan sudah diangkat ininya dan gempanya sendiri kan sudah dari pantauan aftershock kan semakin mengecil ya, sehingga sebenarnya untuk saat ini tidak perlu terlalu panik. Tapi begitu antisipasinya kalau masyarakat merasakan goncangan gempa yang besar di sekitar area tersebut, ya memang harus segera mencari tempat yang tinggi walaupun tidak perlu menunggu instruksi. Akan tetapi kalau saat ini kan sudah di himbauan untuk mengungsinya, untuk yang tsunami-nya kan sudah selesai ya, sehingga sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan terlalu besar. Yang harus dikhawatirkan dan diwaspadai sekarang adalah gempa susulan. Bu Gayatri, bagaimana masyarakat kita dalam menghadapi bencana gempa? Apa saja yang sebetulnya harus mereka ketahui ketika menghadapi bencana gempa bumi? Baik, yang pertama waspada, mengetahui daerah bencana di mana Anda tinggal itu ada ancaman apa. Jadi itu yang pertama harus diketahui, apakah ada potensi gempa, apakah ada potensi tsunami di sekitar saya tinggal. Kalau misalnya ada mengetahui kalau ada gempa besar dan kemungkinan ada tsunami, kemana saya harus lari, itu harus diketahui sebelum kejadian itu terjadi. Sehingga kalau masyarakat yang bisa dilakukan mewaspadai itu adalah mengetahui cara dia nanti saya lari kemana ketika ada gempa besar dan ada potensi tsunami, kemana saya harus lari, kemana kalau ada gempa apa yang harus saya lakukan. Jadi pengetahuan itu sebenarnya penting untuk penyelamatan diri itu tadi. Tidak hanya sekedar oh ya saya tahu terus sudah, tapi harus ada indikasi yang jelas kalau ada tsunami saya larinya ke jalan yang mana atau ke lokasi yang mana. Nah harapannya nanti kalau ada bukit ya lari ke atas bukit dan jalannya itu tahu jalurnya ke situ. Kemudian kalau ada gempa yang besar jauhi tiang yang tinggi atau bangunan yang tinggi, kemudian mencari tanah lapang dan seperti itu yang hal-hal basic seperti itu yang mungkin bisa menyelamatkan. Dan tampaknya memang di wilayah Indonesia yang rawan bencana gempa bumi sudah jelas ya peta mitigasinya, peta evakuasinya seperti apa itu sudah jelas ya Bu Gayatri? Di beberapa tempat iya, tapi banyak di daerah-daerah yang pelosok pedalaman itu masih kurang awareness ke arah tersebut, sehingga ini masih menjadi PR bagi semua pihak termasuk saya sebagai akademisi juga tidak henti-hentinya memberikan pengertian edukasi bahwa jika Anda berada di daerah bencana Anda harus punya rencana gitu.
di lingkungan keluarga sendiri juga harus sudah punya plan. Kalau Gayatri, itu kan untuk warga, lalu untuk pemerintah bagaimana? Karena salah satu yang jadi kendala adalah komunikasi. Bagaimana masukan Anda soal ini, mitigasi bencana gempa bumi? Ya, yang jelas harus menyediakan infrastruktur itu tadi Pak. Jadi kalau membuat jalur, misalnya memberitahu ke masyarakat harus lari ke tempat yang tinggi, berarti harus ada jalur yang jelas, ada jalan yang dibangunkan yang jelas ke area yang tinggi itu kemana arahnya, itu harus jelas dan itu di-clearkan, tidak boleh ada misalnya ada penghalang bangunan atau apapun, sehingga itu jelas, ada jalur yang jelas. Mungkin dari pemerintah seperti itu, atau misalnya membuat semacam shelter yang kita tahu kan daerah tersebut yang daerah pinggir pantai itu sampai radius berapa sampai itu yang Bu Gayatri, terima kasih untuk ulasannya. Semoga kondisi di NTT dan juga Sulawesi Selatan kembali kondusif, warga bisa kembali beraktivitas. Terima kasih Gayatri Indah Marliani, ahli geologi UGM, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih kembali. Saudara, warga di Maumere NTT mengungsi ke bukit saat terjadi gempa bermagnitudo 7,4. Saat ini sebagian dari mereka sudah turun dari bukit dan kembali ke rumah. Informasi terkininya akan kami hadirkan usai jeda. Assalamualaikum, berikut penarikan undian kedua bertabur emas murni dan umroh dari Luwak White Coffee. Selamat kepada pemenang dari kota Banjarmasin, Lombok, Riau, Bandung, Garut, Kudus, Kediri, Jakarta. Berikut adalah nama pemenang yang beruntung, semoga makin berkah. Kumpulkan bungkusnya dan raih berkah hanya bersama Luwak White Coffee. Dari Bekasi ke Cikarang, terima kasih Kopi Luwak telah mewujudkan impian banyak orang. Walau di rumah aja, tetap harus aktif dan produktif. Kalau nyeri otot, counter pain aja. Tetap aktif, produktif, dan eksis. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Rasakan renyahnya kacang hazelnut berpadu dengan lembutnya coklat Cadbury Dairy Milk. Baru Cadbury Dairy Milk Hazelnut. Baru Dettol Cool Body Wash. Berikan 100% perlindungan lebih baik. Rasakan sensasi lebih dingin hingga 5 derajat. Wah, kamu inget ya? Cool banget. Baru Dettol Cool Body Wash. Cadbury Dairy Milk Lickables. Ini hadir dengan mainan space seru. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Mau hangout? Jauh, boleh-boleh aja, asal tahu caranya, tahu batasnya. Kalau nyeri otot, Counter Pain aja. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Papa pergi dulu ya. Aku pergi main ya. Mama, nih. Yeay.
keadaan memang sudah membaik, tapi kita tetap harus hati-hati dan tetap memakai masker. Tetap waspada, COVID-19 masih ada. Saudara, gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan pada pagi tadi dirasakan cukup kuat oleh warga Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga yang panik berhamburan menyelamatkan diri. Guncangan kuat dirasakan oleh warga Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga yang tengah beraktivitas langsung berhamburan menyelamatkan diri, menjauhi wilayah pesisir dan meninggalkan tempat bekerja serta rumah mereka menuju tempat yang lebih aman. Gempa semuanya lari dari Unipa. Ketika gempa mengguncang, para pelajar dan juga staf Universitas Nusa-Nipa Unipa Maumere yang berada di dalam gedung langsung panik berhamburan menyelamatkan diri. Jalan-jalan utama di Maumere penuh dengan kendaraan warga yang langsung menyelamatkan diri setelah mengetahui adanya peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang pada pagi tadi. Setelah merasakan gempa dan mendengar informasi peringatan dini tsunami, warga Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang bermukim di wilayah pesisir pantai langsung keluar rumah menuju ke arah perbukitan. Dengan membawa bekal seadanya, warga yang panik terlihat berlarian sambil menggendong anak mereka guna menyelamatkan diri. Setelah adanya peringatan dini tsunami pasca gempa bermagnitudo 7,4 yang melanda Nusa Tenggara Timur, warga yang tinggal di pesisir Maumere, Kabupaten Sika langsung meninggalkan rumah mereka. Warga menuju lokasi yang lebih aman, salah satunya di lapangan terbuka untuk mengungsi sementara. 2 jam pasca gempa, BMKG kemudian mengumumkan peringatan dini tsunami berakhir. Iya sayang. Warga di Maumere yang menyelamatkan diri ke daerah perbukitan mulai kembali ke rumah. Di antara warga yang mengungsi ke bukit adalah anak-anak di salah satu panti asuhan di Kota Maumere. Bersama 15 pengasuh berlari menyelamatkan diri ke arah selatan Kota Maumere. Anak-anak ini membawa serta barang kebutuhan seadanya saat menyelamatkan diri dari goncangan gempa ke lokasi perbukitan. Dia mau situ Pak, nggak mau cekan. Kondisi terkini dampak gempa Nusa Tenggara Timur saat ini kami sudah terhubung dengan warga Maumere Kabupaten Sika, Irna Oja melalui sambungan telepon. Selamat petang, Mbak Irna. Selamat petang. Mbak Irna, bagaimana kondisinya di rumah saat ini? Alhamdulillah aman. Jadi semua warga sudah kembali ke rumah masing-masing, Mbak? Alhamdulillah hampir sebagian besar warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Mbak Irna, bisa diceritakan tadi ketika kejadian gempa jam 11 waktu Indonesia Tengah ya, seperti apa kondisinya saat itu, Mbak? Iya, tadi gempa sekitar 11 lewat ya, kalau di sini hampir jam 12. Panik warga karena mungkin pernah trauma gempa 92. Tambah lagi ada isu ada tsunami, tambah membuat panik warga. Berapa lama gempa dirasakan tadi, Mbak Irna? Sekitar 1-2 menit tadi. Goncangannya terasa sangat kuat, Mbak? Sangat kuat. Bisa diceritakan, digambarkan kepada kami bagaimana saat itu warga mengungsi karena di visual juga tampak berhamburan panik warga, Mbak? Iya, hampir semua di jalan-jalan ramai karena panik warga. Kebetulan saya sendiri juga tadi berada dalam gedung bersama siswa. Kaget, langsung lari berhamburan semua keluar. Jadi belajar mengajar juga dihentikan langsung saat gempa terjadi, semua evakuasi, Mbak ya? Iya, semua siswa diminta berdiri di tempat yang aman, di ruangan terbuka. Mbak Irna, yang Mbak lihat bagaimana kondisi di lingkungan? Apakah ada warga yang rumahnya retak, rumahnya rusak akibat gempa? Kalau untuk
kebetulan saya berada di Kecamatan Alok Timur. Untuk Alok Timur, Kelurahan Beru, untuk kerusakannya tidak. Tapi mungkin Alok Barat ada beberapa katanya yang infonya ada sekitar ada beberapa yang rusak, tapi tidak parah. Ada yang luka-luka nggak Mbak akibat gempa ini? Tidak. Tidak ada yang terluka akibat gempa ini. Berapa kali merasakan gempa Mbak setelah gempa yang besar terjadi? Tadi kan pertama tadi 3 kali, terus tadi 4:30 ya, itu gempa susulan lagi. Tadi 4:30 tadi ada gempa susulan sekitar 2 kali susulan lagi. Jadi tadi sore tadi masih ada gempa susulan? Iya, sore tadi masih ada gempa susulan. Info dari BMKG itu sekitar 5,4 dan 5,2 tadi ya, sekitar itu. Terasa guncangannya di sana dengan kekuatan 5,2? Iya, lumayan terasa. Bagaimana imbauan dari pemerintah daerah setempat soal gempa ini, Mbak Irna? Dihimbau tetap waspada. Mbak Irna rumahnya dekat dengan pesisir pantai artinya? Iya, tidak sampai di pesisir pantai. Makanya tadi agak panik, banyak warga di pinggir jalan karena katanya air laut mau naik, jadi panik semua warga berdiri semua di pinggir jalan. Dari pesisir semua naik ke pinggir jalan semua. Tapi sore ini walaupun gempa susulan masih diperbolehkan untuk kembali ke rumah di dekat pesisir, Mbak ya? Ya, ada sebagian kembali, hanya sebagian masih masa waspada, jadi masih tetap di tempat pengungsian yang lebih aman. Imbauan apa lagi yang disampaikan pemerintah, Mbak? Apakah memang harus bersiaga, waspada karena gempa masih terjadi? Ya, hanya disuruh waspada saja, siaga untuk berjaga-jaga, takutnya tetap ada susulan-susulan lagi. Baik, Mbak Irna Oja, terima kasih untuk waktunya telah menceritakan bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sehat selalu, semoga selamat, aman semuanya, Mbak. Amin. Saudara, pasca gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendistribusikan bantuan. Assalamualaikum, kami ada kabar baik. Alhamdulillah, pengundian tahap telah selesai. Terima kasih Kopi Luwak telah mewujudkan impian kami. Jangan khawatir, nantikan program Gebiar Emas dan Umroh tahap 5. Raih 20 paket umroh dan ratusan hadiah emas murni. Kirim 3 bungkus kosong Kopi Luwak, fotokopi KTP dan nomor telepon ke PO Box 9999 CKS 12.000. Modal 3 bungkus bisa umroh bersama saya. Nikmat dan barokah. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Salah satu cara counter penyebaran virus di rumah aja. Tapi kebugaran tubuh tetap dijaga, olahraga jalan terus. Kalau nyeri otot, counter pain aja. Yes. Tunjukkan kekuatan dari dalam untuk gapai kuat. Beli Biskuat dan menangkan kesempatan untuk latihan bersamaku. Bintang Garuda di Biskuat Academy. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Dua sejoli mencari cinta, cinta bersemi saat tante masker dan pasir mengikat janji.
hari biar tubuh nggak ngedrop. Segar dingin SDC 1000. Suplemen vitamin C 1000 mg bantu jaga imunitas tubuh untuk lawan virus dan radikal bebas. Minum vitamin C dari SDC 1000. Bodyguard tubuh biar nggak ngedrop. Dari Mix Food. Ya, saudara, pasca gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendistribusikan bantuan sejumlah logistik ke pusat bencana. Selain makanan siap saji dan peralatan bayi, Kementerian Sosial juga mengirimkan tenda serta kasur guna kebutuhan warga terdampak bencana. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan bantuan langsung dikirim ke pusat terdampak di Provinsi NTT dan NTB melalui jalur laut yang diperkirakan tiba selama 3 hari. Tadi mendengar itu makanya aku nggak mau terlambat. Kita kirim buffer stok di sana. Ada makanan siap saji, ada tenda, ada selimut, ada selimut, terus kita kirim sarung juga lagi kita siapkan, dan peralatan lainnya ada kebutuhan bayi dan sebagainya. Itu kita kirim ke 3. Kalau kita punya gudang di Makassar, jadi yang di Makassar itu akan suplai untuk Kendari sama Bulukumba di Makassar. Kalau yang ini nanti kita akan kirim ke NTB dan NTT. Jadi lokasi yang diprediksi akan terjadi itu sudah kita siapkan semuanya. Pasca gempa bermagnitudo 7,4, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengimbau warga Kota Makassar tetap tenang dan waspada. Wali Kota Makassar mengimbau warga Makassar tetap tenang dan waspada. Warga diminta melapor jika ada kerusakan akibat gempa. Sementara warga yang tinggal di pesisir pantai diminta melapor ke operator 112 jika melihat kenaikan air laut yang tidak biasa. Menghimbau yang pertama agar tenang, terus mempersiapkan diri jika ada gempa yang lebih besar dengan cara evakuasi di tempat-tempat yang aman. Kalau masih sempat keluar, kita keluar semua. Nah, yang kedua, segera melaporkan kalau ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di rumah masing-masing. Yang ketiga, bagi seluruh masyarakat Kota Makassar di wilayah pesisir Kota Makassar, segera melaporkan lewat panggilan darurat 112 jika ada kenaikan air laut yang tidak biasa. Saudara, kami tutup Kompas Petang hari ini. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Liviana Charlisa. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan Kompas Petang. Tetap jaga protokol kesehatan, dan usai Kompas Petang, kami akan kembali hadirkan Breaking News Kompas TV bersama Aiman Wicaksono. Sampai jumpa. Kompas Petang didukung oleh Nikmat dan Barokah. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.
Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, saya Aiman Wicaksono akan memandu Breaking News Kompas TV selama beberapa saat ke depan. Saudara, gempa magnitudo 7,4 di perairan Nusa Tenggara Timur membuat panik warga di Maumere, Kabupaten Sika. Gempa juga terasa hingga Kabupaten Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan. Semua warga di kabupaten ini diungsikan ke tempat yang lebih tinggi. Ini kondisi di Maumere. Gempa besar dengan magnitudo 7,4 mengguncang perairan Laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Ratusan warga di kota Maumere, Kabupaten Sika yang berada dalam bangunan melarikan diri ke tempat yang aman. Sementara warga Maumere yang ada di pinggir pantai berlarian ke arah perbukitan menyusul adanya peringatan dini tsunami yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Gubernur NTT, Victor Laiskodat, mengatakan belum ada laporan adanya kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa ini. Sebagai gubernur, saya mengimbau untuk masyarakat kembali tenang dan kembali kepada kediaman masing-masing sambil mengecek bila di rumahnya itu mengalami keretakan yang berat, rusak berat, dan itu bisa mengakibatkan apabila gempa susulan menyebabkan robohnya bangunan di rumahnya, maka sebaiknya mereka tidak tempati dulu. Dampak gempa juga dirasakan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Bupati Selayar, Basli Ali, menyebut dua kecamatan yang paling terdampak adalah Kecamatan Pasilambena dan Pasimaranu. Basli Ali menambahkan ada sejumlah bangunan yang rusak akibat gempa bumi ini. Titik pengungsian ini sangat banyak, ya, karena BPBD melalui struktural ke bawah telah melakukan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat agar melakukan siaga bencana dan telah ditetapkan beberapa titik kumpul di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah pengungsi, Pak, saat ini? Jumlah pengungsi sementara ini hampir seluruh masyarakat yang ada di kepulauan itu kita arahkan untuk mengevakuasi ke dataran tinggi. Gempa magnitudo 7,4 terjadi di perairan Flores sekitar 112 km barat laut Larantuka, NTT. Gempa ini sangat dirasakan di kota Maumere dan Kabupaten Sika. Selain itu, dampak gempa juga sangat dirasakan di Kepulauan Selayar, Kota Makassar, hingga Kepulauan Wakatobi. Gempa kali ini mengingatkan pada peristiwa serupa pada 12 Desember 1992. Saat itu, Kabupaten Sika menjadi wilayah yang terdampak parah. Beberapa kampung yang ada di pesisir tenggelam, 2.100 orang meninggal, dan 5.000 orang mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. Gempa ini disebabkan oleh sesar Flores yang berada di utara Laut Flores. Pemerintah daerah harus tetap mengingatkan warganya untuk waspada, sehingga korban jiwa bisa dihindari. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, gempa di perairan Larantuka, Nusa Tenggara Timur juga berdampak hingga ke Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Akibatnya pelabuhan di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu, Selayar, Sulawesi Selatan roboh. Aktivitas pelayaran pun dihentikan. Saudara, inilah salah satu gambar atau visual di mana sebuah pelabuhan kecil di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu terlihat roboh. Beton penyangga runtuh akibat terjang gempa bermagnitudo 7,4 pagi tadi. Praktis aktivitas penangkapan ikan dengan perahu nelayan dihentikan sementara. Bupati Kepulauan Selayar, Basli Ali, menyebut selain kerusakan bangunan, warga juga trauma akibat gempa ini. Dampak yang lain adalah bagaimana ketenangan daripada masyarakat ini secara psikologis ini tentu terganggu, dan ini yang menjadi fokus kami, bagaimana memberikan ketenangan, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar jangan terlalu panik, ya, karena setiap saat pemerintah daerah ini selalu memantau perkembangan gempa di Kabupaten Kepulauan Selayar melalui situs yang ada di BPBD yang berhubungan langsung dengan BMKG. Saudara, kami akan berbincang dengan pengendali ekosistem hutan Taman Nasional Takabonerate, Saleh Rahman, yang informasinya sedang berada di tengah laut saat gempa terjadi. Selamat malam, Bung Taka. Bung Saleh Rahman, maksud saya. Iya, Bung Saleh. Pak Aiman. Iya, Bung Saleh, Anda berada di tengah laut pada waktu kejadian. Bisa Anda ceritakan? Iya, benar, Pak Aiman. Saat itu saya dari Pulau Sinabo, Taman Nasional Takabonerate,
sedang berlayar menuju ke Tumbukan dalam rangka pulang bertugas. Dan Anda berada di perairan di mana terjadi pusat gempa di sana, betul? Iya, benar sekali. Apa yang Anda, tentu kan tidak terasa ya, saya tidak bisa membayangkan, belum pernah kemudian ada pengalaman ketika ada pusat gempa di lautan maka terasa, kecuali ketika ada surut ya, itu pun juga mungkin tidak terasa ketika ada tsunami tengah laut, betul demikian? Iya, betul sekali. Jadi informasi awal kami dapat terkait berita gempa melalui suara radio yang terhubung ke pos-pos resor yang di tempat kami bertugas. Jadi saya konfirmasi sekali lagi, tidak terasa apapun ketika di pusat gempa, walaupun itu di pusat gempa, tapi Anda berada di tengah perairan karena mungkin ada gelombang air, ada ombak dan lain sebagainya. Iya, betul Pak. Anda baru tahu ketika mendapatkan informasi dari radio bahwa ada gempa di sekeliling Anda. Iya, betul sekali. Iya, ini tentu sudah dipetakan, memang ada pusat gempa yang mungkin terjadi sewaktu-waktu di utara perairan Flores. Apa yang Anda ketahui soal ini, Bung Saleh? Yang saya ketahui, kejadian ini sepertinya kejadian banget karena dulu saya masih SD di tahun 92, hal ini pernah terjadi dan di Laut Flores. Betul. Dan lumayan parah pada waktu itu ya? Iya. Saya yakin Anda juga melihat juga apa yang kemudian terjadi saat ini. Anda bisa membandingkan dengan tahun 1992 dulu? Saat itu karena saya masih SD hanya mendengar cerita kalau air di salah satu pulau di tempat di mana saat ini saya bertugas naik ke daratan. Kalau untuk saat ini airnya tidak sampai naik ke daratan. Ya, artinya waktu itu ada tsunami ya? Ya. Sekarang tidak ada tsunami, meskipun juga kerusakan ada di beberapa titik. Kalau Anda melihat mungkin dari pengamatan Anda, meskipun Anda masih belia pada waktu itu, apakah kemudian ada perbedaan dari bangunan yang rusak? Jelas sekali ada perbedaan karena saat itu untuk rumah-rumah selayar masih didominasi oleh rumah panggung. Oke. Jadi relatif fleksibel ketika ada guncangan seperti yang terjadi saat ini. Rumah panggung pada waktu itu runtuh atau tetap berdiri kokoh? Tetap berdiri kokoh. Oke. Dan sekarang rumah permanen ya, menggunakan batu, hancur? Iya, beberapa di antaranya retak. Seingat Anda pada waktu 1992 itu hampir tidak ada rumah yang runtuh, tidak ada rumah yang roboh? Iya, sepengetahuan belia saya saat itu. Karena saya juga rasakan saat itu dan lari ke tempat terbuka, tetapi kami lihat rumah hanya bergoyang. Hanya bergoyang, dan hampir semua rumah pada saat itu adalah rumah panggung, termasuk rumah Anda sendiri pada waktu itu ya? Iya, betul sekali Pak Iman. Anda juga merasakan pada waktu itu juga berguncang cukup keras pada tahun 1992? Iya, saya rasakan saat itu, walaupun saat itu saya masih SD, tapi ingatan itu masih lekas sampai sekarang. Oke. Dan itu kemudian tidak pernah terjadi lagi, walaupun mungkin kecil-kecil pernah, tapi tidak pernah sebesar saat ini, selain 92 Iya, benar sekali. Iya, benar sekali Pak. Berdasarkan mungkin teman pengalaman Anda dan lain sebagainya, lebih besar mana 92 dan saat ini? Kalau berdasarkan pengalaman, lebih besar dulu seperti 1992, oke. Meskipun kerusakannya lebih minim dulu. Iya. Iya, iya. Anda sekarang posisi berada di mana, Bung Saleh? Saya sudah berada di rumah sejak jam 3 sore tadi. Di Pulau Selayar ya? Iya, betul. Di Pulau Selayar. Ini kan dekat dengan pusat gempa. Anda bisa menyampaikan saat ini apa yang terjadi di sana? Berapa rumah yang rusak atau kemudian bahkan ada yang hancur total sehingga kehilangan tempat tinggal? Seperti apa sesungguhnya? Kalau itu saya tidak punya data karena hanya melihat sekeliling. Kemudian memperhatikan di medsos, dan saya juga tidak berani mengonfirmasi. Untuk berita kalau tidak data secara umum, mungkin penglihatan Anda sempat mungkin berjalan ya, kemudian Anda melihat mungkin tetangga Anda, adakah yang rumahnya roboh total atau hanya kerusakan-kerusakan kecil? Kalau untuk yang di sekitar saya hanya retakan-retakan kecil Pak.
Oh, tidak ada laporan, mungkin ada laporan dari tetangga di kampung sebelah misalnya rumahnya runtuh total, ada berapa rumah dan lain sebagainya? Iya, untuk di beberapa kepulauan ada rumah yang baru dibangun, belum diplester, itu hancur sampai batu batanya terhambur di tengah jalan. Oke, di Kepulauan Selayar ada berapa pulau, Bung Saleh? Kurang lebih 132 kalau tidak salah. Luar biasa. Dan 132 ini semua berpenghuni? Tidak, Pak Iman. Berapa yang jumlahnya berpenghuni dari 132 itu? Kalau saya kurang tahu. Ada puluhan atau hanya di bawah 10? Ada puluhan. Puluhan yang berpenghuni. Rata-rata berapa kepala keluarga? Rata-rata, tentu Anda nggak punya data detail ya, tapi rata-rata berapa kepala keluarga? Satu pulau? Karena pulaunya bervariasi ya untuk pulau. Dari berapa misalnya? Dari berapa sampai berapa misalnya? Mungkin perkiraan saja. Belasan, puluhan kepala keluarga atau mungkin ratusan kepala keluarga? Dari mungkin 50-an sampai 1000-an. Satu pulau rata-rata 1000 kepala keluarga atau 1000 penduduk ini? 1000 kepala keluarga. Tapi itu untuk pulau besarnya. Kalau untuk pulau-pulau kecilnya tidak sampai segitu. Oke. Jadi kurang lebih satu kecamatan lah satu pulau gitu ya? Enggak ya. Satu kelurahan, mungkin satu kelurahan ya? Ya. Satu kelurahan, oke. Sekitar satu kelurahan di sana. Informasinya ada korban jiwa yang mungkin Anda mendengar dari sana? Sampai saat ini belum ada saya dengar. Oke. Rumah yang rusak ada tadi meskipun Anda tidak punya angkanya ya? Iya. Kalau rusak berat, mungkin Anda pernah mendengar juga dari tetangga Anda? Iya, dari tetangga juga. Tadi juga waktu saya baru sampai di rumah dia menceritakan kalau kalau air di kolam itu seperti digujang, jadi goyang sampai airnya tumpah. Dan rumahnya hancur? Tidak. Tidak. Yang rumah hancur ada berapa? Mungkin Anda punya informasi, mungkin tidak semuanya, tapi mungkin Anda punya pernah mendengar mungkin dari RT, RW, atau lurah? Iya, kalau berdasarkan apa yang saya dengar, yang saya tahu ada satu rumah, kemudian satu sekolah, pagarnya yang roboh. Oke, jadi bukan runtuh total ya? Anda tidak mendengar itu ya? Iya, kalau runtuh total. Oke, artinya masih bisa ditinggali, meskipun juga tentu khawatir, ada trauma pasti kan? Malam ini mungkin belum berani untuk tidur di dalam, biasanya seperti itu karena takut ada gempa susulan, dan memang biasa terjadi gempa susulan meskipun semakin mengecil. Iya, betul sekali Pak Iman. Masih sampai saat ini ada gempa susulan? Belum ada. Tapi saat ini kondisi di Selayar sedang hujan rintik di Benteng. Oke. Anda sendiri rumahnya retak-retak betul? Retakan kecil Pak Iman. Retakan kecil. Rumah-rumah yang lain yang mungkin keretakannya agak parah, apakah ada warga yang mendirikan tenda-tenda di sekitar rumahnya karena belum berani kembali ke rumahnya masing-masing? Tidak saya lihat untuk saat ini. Oke. Saya tahu juga bahwa Kepulauan Selayar ini kan tujuan wisata ya. Mungkin ada warga negara asing yang mungkin menyelam di sana, diving begitu ya? Ya. Masih ada aktivitas itu sampai saat ini? Iya, kalau untuk aktivitas wisata berjalan di masa pandemi sekarang. Oke, Mas termasuk warga negara asing juga ada di sana? Saya tidak tahu kalau ada yang sedang berkunjung atau ada yang sedang berwisata di Selayar, WNA. Dan tidak ada laporan korban jiwa misalnya atau korban luka dari wisata tersebut saat ini akibat gempa? Tidak ada Pak. Tidak ada, oke baik. Kita bersyukur tentu ini hal yang baik ya tentu, tapi tentu kita harus terus mencari apakah ada yang kemudian butuh bantuan. Jadi kalau saya tanyakan misalnya di warga Anda, sekeliling Anda, apa yang paling dibutuhkan oleh warga sekitar sana ketika kemudian hari ini, besok tentu kan kita tidak tahu ya, mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya, mungkin Anda bisa sampaikan Bung Saleh. Mungkin yang paling dibutuhkan tenda. Tenda? Iya, kemudian bahan-bahan makanan. Sembako ya? Data sembako. Tenda untuk apa? Untuk berlindung. Oh, karena masih trauma untuk masuk ke dalam rumah meskipun rumahnya tidak hancur ya? Iya,
saya menduga untuk sementara. Oke. Jadi masih ada trauma juga, belum ada banyak tetangga Anda mungkin yang belum berani pulang ke rumah, tidur di rumah. Iya, tadi pasca gempa sejam sampai 3 jam saya perhatikan orang masih berada di depan rumah masing-masing. Oke. 3 jam pasca gempa masih berada di luar rumahnya, belum berani masuk ke dalam. Iya, karena kita takutnya ada gempa susulan kan. Iya. Anak kecil, lansia banyak di sana atau orang yang sakit mungkin? Iya, ada. Ada. Rumah sakit masih beroperasi, ada rumah sakit di sana, Bung Saleh? Ada. Apakah kemudian Anda sempat mengetahui rumah sakit ini apakah kewalahan atau mungkin masih bisa menampung secara normal? Oh, saya tidak punya datanya. Oke. Agak jauh mungkin dari lokasi Anda, rumah sakitnya? Oh, tidak. Sekitar 2 kilo mungkin. Oh, 2 kilo cukup dekat ya. Tapi tidak ada aktivitas yang berlebihan. Mungkin Anda sempat lewat juga di depan rumah sakit? Iya, tadi sempat saya dengar dan di sekitar rumah sakit merupakan titik kumpul. Oke, dan Anda tidak melihat ada kerumunan di sana misalnya, semua berjalan normal di rumah sakit itu? Iya. Oke, tidak ada aktivitas kepanikan dan lain sebagainya? Iya, itu khusus untuk di Kepulauan Selayar, pulau besarnya. Iya. Ada puluhan tadi Anda katakan yang berpenghuni dari 132 pulau di Kepulauan Selayar ya? Iya. Ini pulau-pulau yang indah ini di Sulawesi Selatan. Sudah ada pihak otoritas mungkin dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang memberikan perhatian misalnya datang atau katakanlah memberikan bantuan dan lain sebagainya lewat pemuka-pemuka masyarakat di sana, misalnya RT, RW, lurah atau mungkin camat? Saya perhatikan semua bergerak sesuai porsi masing-masing. Jadi mendata, kemudian yang memberi informasi sesuai kewenangan masing-masing. Oh, Anda belum mendengar itu ya? Ada pihak otoritas, pemerintah daerah ataupun kabupaten ataupun provinsi perwakilannya untuk kemudian berkomunikasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan bantuan dan lain sebagainya? Anda belum mendengar itu? Iya, belum. Oke, mungkin juga kebetulan Anda tidak mendengar tapi sudah dilakukan, kita tidak tahu, nanti kita akan coba konfirmasi soal ini. Apa yang Anda lakukan dan keluarga? Anda punya keluarga, maksud saya anak atau mungkin orang tua misalnya? Iya. Jadi untuk saat ini kami tetap tinggal di dalam rumah karena ternyata berdasarkan pengalaman tadi siang atau sampai saat ini tidak ada gempa. Jadi kami ada orang tua mungkin lansia? Ada lansia 81. Oke. Dan itu masih tetap tinggal di rumah? Masih tetap tinggal. Oke. Apa yang Anda ingin sampaikan, Bung Saleh, kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait dengan peristiwa ini yang terjadi di wilayah Anda? Tetap waspada karena hal seperti ini tidak juga. Kemudian ketika ada kejadian, kita berharap perhatian, dukungan, doa semua dari saudara-saudara mungkin wilayah regional selatan dan Indonesia secara. Oke, mungkin bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, atau pemerintah kabupaten? Apa yang dibutuhkan? Mungkin untuk lansia tadi, atau mungkin anak-anak? Sementara kalau untuk lansia perhatian lebih saja mungkin ya. Okay. Pada saat ada gempa susulan mungkin anggota keluarga yang lain cepat bergerak menyelamatkan siapa yang terdekat di sekitar mereka. Selama ini edukasi soal gempa apakah sudah ada di sana ketika ada gempa, apa yang harus dilakukan? Terlebih-lebih misalnya ada potensi tsunami, apakah informasi itu sempat disosialisasikan, sempat diberikan pendidikan oleh otoritas misalnya pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi atau bahkan pemerintah pusat? Adakah itu? Sudah berjalan karena kejadian bencana seperti ini sudah berulang dan sering kita lihat di televisi atau dimanapun. Makanya menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana bertindak, bersikap ketika terjadi bencana. Ada tempat titik hari ini. Ya. Ada titik evakuasi misalnya untuk lari?
Iya, saya perhatikan di kantor-kantor pemerintah ada beberapa yang tertulis titik kumpul. Nah, itu mungkin sebagai penanda bahwasanya ketika ada bencana atau misalnya, maka orang akan keluar dan berada di titik kumpul yang dimaksud. Titik kumpul, dan itu lebih tinggi dari pantai? Jauh lebih tinggi? Kemudian saya perhatikan berjarak dari pohon besar, berjarak dari bangunan, dan betul-betul lapang, tidak membahayakan. Ketika misalnya ada tsunami pun, termasuk tempat yang aman di sana? Iya, ada tempat di lokasi yang aman. Itu, yang tadi Anda katakan tempat evakuasi tadi? Iya, ada tempat yang aman. Cukup tinggi ya? Untuk hari, iya. Oke, memang sudah disiapkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bung Saleh, warga dari Kepulauan Selayar, di mana ada 132 pulau di sana, dan puluhan dihuni, sisanya tidak berpenghuni. Terima kasih sekali lagi, Bung Saleh Rahman. Ia adalah pengendali ekosistem hutan Taman Nasional Taka Bonerate. Selamat malam dan sehat selalu. Dan saudara, kita akan segera kembali dengan informasi terbaru dari gempa di NTT dan juga melanda sebagian Sulawesi Selatan. Kami akan segera kembali dengan informasi terbaru yang kami dapatkan dari lokasi, dari lapangan. Saat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Hi-C 1000, satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg, aman di lambung. Hi-C tiap hari. Hi-C 1000, vitamin C drink tanpa soda. Ini rahasia saya. Cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunnya. Bantu tangkal radikal bebas. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Lebih nyaman, lebih puas, lebih gampang. Semuanya serba lebih. Yuk langsung tonton beragam konten Disney Plus Hotstar pakai nomor Telkomselmu. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Jacklot bakal hadir di Cikupa dan Surabaya 15-19 Desember. Cikupa Eco Plaza Citra Raya, Surabaya, Grand City Hall. Pastikan kamu sudah vaksin dan punya aplikasi Peduli Lindungi dan Postpay. Masuknya gratis. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Gempa di perairan Larantuka, Nusa Tenggara Timur juga berdampak hingga Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Akibatnya pelabuhan di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu di Selayar, Sulawesi Selatan roboh. Aktivitas pelayaran pun dihentikan. Ini adalah salah satu visual, saudara, di mana sebuah pelabuhan kecil di Kecamatan Pasilambena dan Maranu terlihat roboh. Beton penyangga roboh akibat terjang gempa bermagnitudo 7,4 pagi tadi. Praktis aktivitas penangkapan ikan dengan perahu nelayan dihentikan sementara. Bupati Kepulauan Selayar, Basli Ali, menyebut selain kerusakan bangunan, warga juga trauma akibat gempa ini. Dampak yang lain adalah bagaimana ketenangan daripada masyarakat ini secara psikologis ini tentu terganggu, dan ini yang menjadi fokus kami, bagaimana memberikan ketenangan, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar jangan terlalu panik ya, karena setiap saat pemerintah daerah ini selalu memantau perkembangan gempa di Kabupaten Kepulauan Selayar melalui situs yang ada di BPPD yang berhubungan langsung dengan BMKG.
Saudara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Selayar, Ahmad Ansyar akan segera bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Ahmad Ansyar. Iya, kita akan masih mencoba untuk menghubungi Kepala BPBD Kepulauan Selayar. Saudara, ini adalah situasi terakhir di Kepulauan Selayar beberapa saat yang lalu, di mana terjadi gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Sulawesi Selatan dan juga Nusa Tenggara Timur. Visual kali ini kami tayangkan di wilayah Kepulauan Selayar, salah satu pulau dari 132 pulau yang ada di sana, di mana puluhan dari 132 pulau itu dihuni oleh ribuan kepala keluarga hingga ratusan kepala keluarga di masing-masing pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Dan kami sudah bergabung bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Selayar, Ahmad Ansyar. Selamat malam Pak Ahmad Ansyar. Selamat malam. Iya, prihatin kami dari bangsa Indonesia terkait dengan peristiwa gempa 7,4 magnitudo di NTT dan Sulawesi Selatan. Informasi terakhir Pak dari Sulawesi Selatan. Siapa? Dari Sulawesi Selatan. Pak Ansyar, Anda bisa menyampaikan mungkin ada informasi yang bisa Anda update terkait dengan kerusakan mungkin juga termasuk apakah ada korban jiwa dan lain sebagainya? Iya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama bahwa gempa bumi dengan 7,4 skala Richter sangat berdampak di Kabupaten Kepulauan Selayar dan khususnya di 2 kecamatan di Kepulauan, karena perlu kami informasikan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar itu adalah Kabupaten Kepulauan yang mana 2 diantaranya yaitu Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu. Kedua kecamatan ini sangat berdampak akibat dari gempa 7,4 skala Richter. Seperti itu informasi sementara. Iya, kalau saya lihat ini ada beberapa kerusakan rumah runtuh total. Betul demikian Pak? Ada berapa rumah? Mungkin Anda punya catatan soal ini? Untuk sementara waktu memang seperti itu gambarannya, bahwa di 2 kecamatan ada sebagian besar rumah rubuh, rata dengan tanah. Tapi yang pasti bahwa insya Allah nanti kami akan update data terkait dengan kondisi rumah, berapa rumah warga yang rusak berat, berapa rumah warga yang rusak ringan, rusak sedang di 2 kecamatan yang terdampak paling parah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini kan ada ratusan pulau ya Pak, di mana puluhan pulaunya itu berpenghuni, sisanya tidak. Betul demikian ya? Betul Pak, 130 buah pulau. 130 pulau ya. Puluhan diantaranya berpenghuni. Berapa puluh Pak yang berpenghuni? Mungkin ada catatan? Saya tidak bisa memberikan. Tapi puluhan ya Pak? Ada puluhan seperti itu karena di Kecamatan Kepulauan itu ada 6 kecamatan. Iya. 5 kecamatan. Maaf, 5 kecamatan. Karena ini dekat dengan pusat gempa, artinya puluhan yang berpenghuni ini kemungkinan besar terdampak cukup parah. Betul Pak, yang cukup parah itu yang memang berdekatan dengan pusat gempa, karena gempa yang terjadi siang hari 7,4 skala Richter berada di tenggara Kecamatan Pasilambena dengan jarak 88 km tenggara Pasilambena. Tapi tidak ada laporan tsunami ya Pak, walaupun kecil? Tidak ada Pak. Tidak ada? Tidak ada. Meskipun kerusakan ada di beberapa pulau. Ada berapa pulau mungkin yang Bapak dapatkan informasinya? Jadi di Kecamatan Pasilambena itu ada 6 desa semua mengalami kerusakan parah. Kemudian di Pasimaranu ada 8 desa juga seperti itu mengalami kerusakan parah. Dan korban jiwa sampai saat ini belum ada laporan ya Pak? Belum ada Pak. Yang korban jiwa di 2 tempat atau di kecamatan itu sampai sekarang belum ada informasi. Namun di Kecamatan Pasilambena kami mendapatkan informasi ada beberapa warga yang luka ringan yang akibat dari gempa tersebut. Luka ringan ya Pak? Siap. Oke, ini karena apa? Karena lari mungkin jatuh atau kalau tertimpa kan termasuk luka berat atau mungkin tertimpa tapi benda yang ringan? Iya, ada sebagian warga yang tertimpa bangunan tapi dalam kondisi yang luka ringan.
ada yang patah tangannya. Seperti itu terjadi di Kecamatan Pasilambena. Ya. Meskipun juga secara psikologis pasti mereka trauma Pak, karena apalagi yang rumahnya cukup parah rusaknya, sehingga sampai saat ini mungkin belum bisa kembali ke rumahnya, meskipun masih berdiri tegak ya. Pak, sekarang sebagian besar warga berada di bahkan sebagian besar evakuasi, berada di perbukitan, dan secara psikologi masih masih trauma, sehingga masih banyak warga yang belum kembali ke rumah untuk beraktivitas sedia kala. Oh, bahkan mereka di perbukitan karena khawatir akan ada tsunami begitu? Ya, informasi dari awal informasi dari BMKG bahwa potensi tsunami siaga 1, informasi seperti itu didapatkan, sehingga sebagian warga itu berlarian ke tempat yang sudah ditentukan dari kepala desa dan kepala dusunnya masing-masing. Oke, meskipun kan sudah dicabut peringatan tsunami, betul Pak? Betul. Sampai sekarang masih banyak di antara saudara-saudara kita di kedua kecamatan masih berada di pusat evakuasi atau titik kumpul yang disediakan oleh kepala desa. Ya, karena mereka nyaman di sana, jadi dibiarkan terlebih dahulu karena ada psikologis yang mungkin masih merasa terancam begitu Pak ya, meskipun sudah dicabut peringatan tsunami. Semua terkait dengan logistik, misalnya makanan, tempat tinggal, tenda, itu cukup sejauh ini Pak? Untuk sementara, insya Allah mungkin Pak Bupati dengan Forkopimda subuh nanti berangkat ke lokasi gempa terkait di Kecamatan Pasilambena dengan Pasimaranu. Terkait dengan logistik kita sudah siapkan untuk kita angkut ke lokasi yang terdampak. Ini kalau ada puluhan pulau yang berpenghuni, rata-rata satu pulau mungkin ribuan kepala keluarga ya Pak, betul? Betul, malah ada satu pulau satu desa. Satu desa berapa kepala keluarga itu? Rata-rata yang jelas 1000-an sampai 500 sampai 1000-an. Oke, baik. 500 sampai 1000-an kepala keluarga. Artinya sekitar 4.000 orang lah penduduk di sana ya, kurang lebih lah. Kalau penduduk di Pasilambena itu sekitar 8.000 jiwa, kemudian di Pasimaranu ada 9.000-an jiwa lebih, jadi ada sekitar 17.000 lebih. 17.000. Itu jarak antara satu pulau dengan pulau lain berdekatan? Kalau jarak antara pulau di dalam satu kecamatan itu berdekatan. Tapi kalau antara kecamatan dengan kecamatan lainnya berjauhan. Oke, berapa kalau untuk berlayar berapa lama itu Pak? Ya, terima kasih. Dari ibu kota kabupaten Benteng menuju ke ibu kota Pasilambena Kalautoa itu jarak tempuhnya 18 jam. Luar biasa. Dengan menggunakan boat itu ya? Ya, menggunakan perahu rakyat biasanya. Oke, baik. Kemudian juga ada ferry angkutannya. Baik. Jadi sejauh ini masih cukup, meskipun juga nanti kami akan terus berkoordinasi terkait dengan kebutuhan. Sebagian besar warga masih berada di perbukitan karena trauma psikologi terkait dengan gempa yang masih diyakini akan ada tsunami, meskipun BMKG telah mencabut peringatan tsunami itu. Tentu ini diberikan pengertian bertahap karena juga ada aspek psikologis yang harus diperhatikan. Sekali lagi prihatin kami atas apa yang terjadi, Pak Kepala BPBD Selayar, Ahmad Ansyar. Nanti kita akan lanjutkan Pak setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
seru-seruan. Wow, oh, 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 Oreo. Wow, oh, 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 Oreo. Dua sejoli mencari cinta, cinta bersemi saat hari. Oh, wow. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Oh masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Awali hari dengan Nuvo. For hands up, body wash, wash, wash away kuman. No for hands spray wet wipes, cukup 10 Nuvo, detik. perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Zaman now wajib minum vitamin C tiap hari biar tubuh gak ngedrop. Segar dingin SDT 1000. Suplemen vitamin C 1000 mg bantu jaga imunitas tubuh untuk lawan virus dan radikal bebas. Minum vitamin C dari SDT 1000. Bodyguard tubuh biar gak ngedrop. Dari Wings Food. Kanker serviks, salah satu penyakit mematikan yang berpotensi menjangkiti kaum perempuan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penyebaran kasusnya tak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana mencegah dan menanganinya? Bincang kita, kenali dan cegah kanker serviks sejak dini. Kamis, 16 Desember, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Walau di rumah aja, tetap harus aktif dan produktif. Kalau nyeri otot, counter pain aja. Tetap aktif, produktif, dan eksis. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Saudara, Kementerian Sosial langsung mendistribusikan bantuan logistik untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Selain makanan siap saji dan peralatan bayi, Kementerian Sosial juga mengirimkan tenda serta kasur untuk kebutuhan warga terdampak bencana. Proses distribusi bantuan dipantau langsung oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini di gudang penyimpanan logistik milik Kemensos di kawasan Bulak Kapal, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan bantuan langsung dikirim ke pusat terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui jalur laut yang diperkirakan tiba dalam 3 hari ke depan. Saya lagi nego dengan Pak Menteri Perhubungan untuk tol laut itu bisa, karena kalau enggak nyampainya seminggu. Nah, saya lagi nego kalau bisa lebih cepat dari itu, jadi nggak berhenti-berhenti langsung ke NTT, nanti mungkin NTB-nya kita bisa selesaikan dengan angkutan di sana lokal gitu. Nah, setelah itu baru kita lihat strategi di sana. Nanti juga saya akan pantau kondisinya bagaimana. Saudara, gempa yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan akibat adanya aktivitas sesar atau patahan aktif di Laut Flores, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan gempa ini akibat adanya sesar geser yang berpotensi memicu tsunami kecil. Hasil analisis BMKG, gempa magnitudo 7,4 di dekat Larantuka, Nusa Tenggara Timur berpusat di kedalaman 10 km. Gempa ini merupakan gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar atau patahan aktif di Laut Flores. Sementara jika dilihat dari mekanismenya, gempa ini akibat adanya sesar geser. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar atau patahan aktif di Laut Flores.
hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi mekanismenya adalah geser. Aktivitas tektonik pemicu gempa terdiri dari dua macam, sesar geser dan sesar naik atau tumbukan. Sesar geser seperti yang terjadi di NTT adalah dua patahan yang bergerak secara horizontal. Secara umum, sesar geser bisa memicu tsunami tapi kecil. Sementara sesar naik adalah dua patahan yang bergerak secara vertikal. Sesar naik bisa memicu terjadinya tsunami besar. Geolog dari ITB Astika Pamumpuni menjelaskan mekanisme gempa NTT bukan disebabkan oleh sesar naik, sehingga dipastikan tidak akan memicu terjadinya tsunami besar. Jadi kalau kita lihat gempa dangkal biasanya efeknya cukup besar gitu ya, cukup terasa goncangan di permukaan, dan kemudian juga kalau terjadi di laut seperti yang sekarang kemungkinan bisa menimbulkan tsunami. Tetapi kalau dilihat dari mekanismenya yang dirilis oleh beberapa institusi, mekanismenya bukan sebagai mekanisme sesar naik gitu ya, seperti yang terjadi mungkin di Flores 1992 gitu, tapi lebih ke pergerakan yang lebih ke lateral ya. Nah itu mungkin kemungkinan atau mengenerate tsunami-nya tidak terlalu besar, atau kalaupun ada kecil sekali begitu. Oke. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joseph Naisoy mengatakan, saat terjadi gempa, masyarakat sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Mereka lari menuju lokasi yang lebih tinggi. Karena memang kami di Nusa Tenggara Timur pernah mendapat pengalaman yang sangat luar biasa, itu 12 Desember tahun 1992. Itu gempa dan tsunami yang sangat luar biasa pada saat itu. Ini beda hanya 2 hari aja. Sekarang tanggal 14 Desember tahun 92 itu adalah 12 Desember. Oleh sebab itu kami punya pengalaman tersendiri terhadap tsunami itu, dan masyarakat sudah sangat aware untuk menghadapi tsunami. Baik. Nusa Tenggara merupakan wilayah yang sering terjadi gempa karena secara geologi masuk dalam zona tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Sepanjang abad 20 paling tidak terjadi 14 gempa besar. 3 diantaranya memicu terjadinya tsunami. Oktober 1977 terjadi gempa dengan magnitudo 5,9 yang diikuti tsunami menerjang Sumbawa. Kemudian November 1987, Pulau Flores bagian timur dihantam tsunami hingga porak-poranda. Yang paling mematikan adalah gempa di Laut Flores pada 12 Desember 1992 dengan magnitudo 7,8 hingga menimbulkan tsunami tinggi dan mengakibatkan 2.500 orang meninggal dunia. Gempa di dekat Larantuka, Nusa Tenggara Timur terjadi akibat aktivitas sesar Flores. Sesar Flores terdiri dari beberapa segmen, yaitu segmen Bali sepanjang 84 km, Lombok Sumbawa 310 km, Nusa Tenggara Timur 236 km, dan segmen Wetar sepanjang 216 km. Dengan potensi bencana gempa dan tsunami di NTB dan NTT, maka mitigasi serta penanggulangan bencana geologi harus dipersiapkan secara serius. Hal ini untuk mencegah terjadinya korban jiwa yang sangat besar jika bencana serupa terulang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, apa saja yang harus diwaspadai oleh warga di Indonesia Timur terkait potensi bencana gempa dan tsunami dari peristiwa hari ini? Apakah warga sudah memahami langkah mitigasi atau penanganan bencana gempa dan tsunami jika terjadi? Kami akan bahas hal ini bersama Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Daryono. Lalu ada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Selayar, Ahmad Ansyar, yang kami lanjutkan dari bagian sebelumnya tadi. Ada pula peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dani Hilman, serta Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, Gegar Prasetya. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya, tadi saya baru mendapatkan informasi dari BPBD Selayar, Pak Ansyar, menyatakan bahwa tidak ada tsunami. Meskipun tadi memunculkan potensi tsunami kecil. Saya ke Pak Daryono dari BMKG. Betul demikian Pak Daryono? Ya, benar sekali. Jadi hasil monitoring tidegate kita yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial itu kita mencatat ada tsunami kecil yang terjadi dan di utara Flores ya, dan ada 2 tempat catatan kami, yaitu di tidegate Marapokot itu tingginya 7 cm
kemudian di Tide Gate Rio itu juga 7 cm. Jadi dua stasiun Tide Gate ini mencatat tsunami kecil setinggi 7 cm. Itu pulau tidak berpenghuni, Pak? Itu di pantai utara Flores dua-duanya. Oh, ada penghuninya ya? Maksudnya di Pulau Flores ya? Ya, Pulau Flores. Meskipun juga tidak ada laporan kerusakan dari sana? Tidak ada. Terkait dengan tsunami itu? Kerusakan di Selayar saja. Oke. Arahnya memang ke selatan itu, Pak, tsunami-nya? Menyebar ke arah utara juga. Hanya kita mendapati catatan Tide Gate terdekat itu 7 cm itu sudah ada di utara Pulau Flores. Karena ketika kami cek ke BPBD ke Pulau Selayar tidak ada tsunami apapun di sana? Iya, karena memang 7 cm itu kalau terlimpas di pantai ya tidak signifikan. Sehingga masyarakat belum tahu itu tsunami. Tapi ya pasti di utara Flores beberapa warga mendapati visual bahwa adanya kenaikan air laut. Oke. Berapa senti, Pak, itu? 7 cm. 7 cm. Ya. Oke. 7 cm. Dan intrusinya atau kedalamnya berapa meter? Mungkin ada perkiraan? Maksudnya di dalam mana, Pak, ini, Mas? Ada tsunami yang masuk ke daratan, maksudnya kan begitu, Pak, ya? Oh, selama ini tidak ada yang melaporkan terkait dengan limpasannya itu, tapi yang pasti warga menyaksikan air naik lebih dari biasanya, tapi yang pasti. Oh, oke. Jadi hanya sekitar pantai saja begitu ya maksudnya? Ya. Oh, oke. Jadi tidak ada limpasan sampai ke permukiman, tidak ada? Tidak ada. 7 cm itu hanya seputar pantai lah kurang lebih begitu? Benar, ya. Oke, jadi mungkin bagi sebagian orang banyak yang juga nggak merasa bahwa itu tsunami begitu? Ya, betul. Oke. Ini kan memang sudah terpetakan bahwa ada patahan, ada pusat gempa di utara Pulau Flores ya atau di selatan Sulawesi Selatan ya. Meskipun juga sudah lama kemudian tidak terjadi gempa yang besar. Ini termasuk yang besar, Pak, setelah 1992, betul demikian ya? Iya, ini tampaknya yang terbesar setelah tsunami Flores tahun 12 Desember tahun 1992 ya. Saat itu gempa 7,8 dan tsunami-nya ada yang catatan survei tsunami mencapai 30 meter. Kemudian pada tahun 29 Desember tahun 1820 itu juga terjadi tsunami besar di Flores, tapi tidak hanya di Flores saja, tetapi juga sampai di Bulukumba dan menimbulkan korban meninggal sekitar 500 orang pada saat itu. Kalau di Flores 1992 itu korban meninggal sekitar 2.500 orang. Oke. Jadi memang waktunya cukup panjang meskipun ketika terjadi besar. Dan ini kepanikan yang terjadi di sejumlah wilayah baik di Flores maupun di Pulau Selayar terkait dengan gempa, saudara. Saya ingin ke Pak Dhani Hilman, ke Pak Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pak Dhani, apakah kemudian yang bisa disampaikan dari peristiwa ini? Ini kita bicara bersyukur tentu ya bahwa ada bencana meskipun korban jiwa sampai saat ini dilaporkan nihil. Mudah-mudahan tidak terjadi korban jiwa meskipun kerusakan juga terjadi di sejumlah tempat. Ya, barangkali sedikit koreksi. Gempa yang sekarang itu terjadi pada jalur sesar aktif, sesar gempa yang belum terpetakan ya, Pak ya. Oh, belum terpetakan ini, Pak? Belum. Tapi bahwa di utara Pulau Flores ada titik gempa, iya, meskipun titik ini adalah titik yang belum terpetakan ya. Belum, jalur sesarnya itu belum. Ini sesar geser, sesar mendatar yang belum terpetakan. Yang saya lihat arahnya itu namanya north-east ya, sekitar barat timur agak ke utara sedikit dan mengarah ke Pulau Selayar memang ya. Iya. Jadi tidak heran kalau di sana goncangannya lebih keras lah. Dan ini berbeda dengan tahun 1992 meskipun kerusakannya berbeda sekali. Titiknya agak jauh, Pak? Lokasinya memang sekitar situ nggak terlalu jauh, tapi ya cukup jauh juga sih beberapa. Oh, meskipun beda ya, beda patahan gitu ya. Tapi tipenya beda. Kalau yang 92 itu kan sesar naik di back aktras ya. Kalau ini sesar geser, beda. Apa yang bisa disampaikan dari sini, Pak? Ini kan tentu memunculkan sebuah potensi-potensi baru. Jangan-jangan di sekitar lokasi juga ada patahan yang belum terpetakan dan bisa memunculkan kepanikan di kemudian hari misalnya. Kita tidak mengharapkan tentu. Ya, highlightnya barangkali itu. Jadi di Indonesia Timur ini cukup banyak jalur-jalur gempa atau jalur sesar yang belum dipetakan gitu ya. Untuk itu perlu dipetakan dan diteliti yang lebih lanjut gitu, karena itu kan penting untuk
mitigasi bencana ya. Kita kalau mau mitigasi sumber gempa ya harus tahu lokasinya di mana, berapa besar kekuatannya, frekuensinya, dan sebagainya. Ya. Dan potensi-potensi gempa di sekitar utara perairan Flores atau di selatan Pulau Selayar ini tipikalnya, tipenya gempa dangkal yang bisa memunculkan tsunami. Pak Dhani. Ya kalau sesar geser yang sekarang itu kan biasanya tidak besar kalau dari gerakan utamanya ya, kecuali kalau dia disertai ada gerakan tanah, ada longsor di bawah laut seperti gempa Palu. Itu kan sama ininya, tipenya dengan gempa Palu yang 2018 gitu. Nah kalau di Selayar sendiri, kalau di peta gempa Indonesia itu ada sesar naik di situ. Nah itu bisa menimbulkan tsunami yang besar begitu ya. Kalau terjadi gempanya di sesar Selayar itu. Oke. Apakah ada kesulitan untuk melakukan pemetaan patahan-patahan ini atau seperti apa gambaran? Tentu publik awam ingin mengetahui soal itu, Pak Dhani. Iya, tentunya ada kesulitan, tentu ada, semua pekerjaan kan ada kesulitannya ya. Tapi kita termasuk laut agak dalam ya Pak, laut dalam betul ya? Cukup dalam begitu ya. Jadi sulit sih tidak, tapi kan harus dikerjakan. Betul. Jadi misalnya untuk memetakan sesar di bawah laut ya kita perlu data batimetri, perlu data laut, sebagainya. Saat ini data batimetri yang bisa kita akses kebetulan masih sedikit ya. Sebetulnya ada, yang saya tahu sih ada di yang dipunyai oleh industri minyak, eksplorasi minyak, tapi saat ini akses data ke situ luas lah begitu ya, sehingga ya kita nggak bisa analisa. Mungkin Bapak punya catatan ada berapa dalam rata-rata di patahan-patahan itu lautnya? Kalau yang sekarang berapa ratus meter ya? Oh luar biasa. Itu yang tidak dalam, yang dalam kan yang ada di sekitar Banda itu yang lebih dalam. Iya itu paling dalam betul. Meskipun 800 meter juga termasuk sangat dalam karena Laut Jawa tidak sampai 800 meter ya Pak? Ya Laut Jawa kan hanya 100 meteran ya. Betul, jadi 8 kali lebih dalam dari Laut Jawa, kurang lebih untuk dibayangkan seperti itu ya. 8 kali lebih dalam dari Laut Jawa. Dan ketika memunculkan tsunami tentu energinya juga besar dong Pak? Semakin dalam, semakin dalam lautnya. Tsunami kan biasanya yang 7,5 lebih. Oke. Lebih ya. Dan ya. Baik, saya ke Pak Gegar Prasetya. Bisa mendengar saya jelas Pak Gegar? Baik, silakan. Oke, Pak Gegar ini ternyata memunculkan tsunami meskipun tadi dikatakan oleh Pak Daryono dari BMKG menyatakan bahwa 7 cm dan limpasannya ke permukiman tidak ada, jadi hanya sekitar pantai. Jadi mungkin banyak warga yang juga nggak merasakan bahwa ada tsunami. Meskipun faktanya ada tsunami itu walaupun kecil. Apa yang bisa Bapak sampaikan di sini Pak Gegar? Baik, jadi sebenarnya begini Pak Mas Aiman. Jadi mungkin ini sekali lagi mungkin wake up call untuk sekian kalinya mengenai sistem peringatan dini kita ya, karena yang disampaikan oleh Pak Daryono tadi kan Tide Gates itu mengkonfirmasi. Jadi begitu gempa terjadi, warningnya disampaikan waspada tsunami. Tapi data Tide Gates itu kan diterima setelah tsunami-nya sampai kan. Nah yang harus dirubah sekarang itu bahwa harus berubah dari prediksi tsunami-nya tidak hanya berdasarkan magnitud gempanya, tapi harus ada sensor yang mendeteksi gelombang tsunami-nya sendiri, sehingga tidak menimbulkan kepanikan seperti itu. Jadi yang penting dilakukan edukasi, Pak. Ya, jadi bahwa kan selama ini memang warning itu didasarkan ada magnitud gempa ya, dan ini menunjukkan bahwa gempa dengan magnitud secara teoretik itu membangkitkan tsunami, ternyata tidak ada tsunami-nya. Tsunami-nya kecil sekali gitu kan. Jadi sebenarnya evakuasi itu tidak diperlukan gitu. Jadi sebenarnya kita namanya sistem paradigm, jadi harus paradigma early warning system harus dirubah. Jadi harus ada sensor-sensor lain yang dipakai yang digunakan untuk pada saat gempa terjadi early warning disampaikan sehingga kita tahu persis bahwa itu aman tidak terjadi tsunami. Nah, masalahnya sekarang kan kita selalu bersandar pada magnitudo gempanya. Dan magnitudo gempa yang sekarang terbukti 7,4 juga tidak menimbulkan tsunami besar. Beda dengan yang 12 Desember 92. Ini kedalamannya berapa nih Pak, yang sekarang ini? Yang sekarang ini kalau kedalaman epicenternya kan 18 kilo ya, 18 kilo dari seabed surface. Jadi sebenarnya kalau dari sisi teori
seperti Pak Dhani tadi bilang kan di atas 7,5, kemudian dangkal epicenternya sekitar 18 kilo, itu potensi sekali memberikan tsunami. Secara teoretik kalau kita hitung itu kira-kira tinggi tsunami-nya sekitar 2 meter di source ya. 2 meter. Tapi kan itu kalau magnitudenya, sehingga BMKG mengeluarkan warning berdasarkan siaga berdasarkan perhitungan magnitud. Nah, harusnya ada sensor tambahan yang dipasang di sekitar situ. Jadi seperti stasiun tide gauge itu jangan yang di Flores yang dipakai. Buoy itu Pak ya, buoy tsunami ya? Kalau buoy sih sebenarnya nggak perlu pakai buoy ya, karena source-nya kan dekat sekali dengan pulau-pulau kecil yang ada di sekitar situ kan. Jadi bisa pakai tide gauge juga, tapi memang latensi tide gauge-nya, jadi kecepatan pengiriman data tide gauge-nya harus cepat. Jadi nggak perlu buoy. Karena buoy itu maintenance-nya kan mahal juga. Jadi pakai coastal tide gauge juga bisa. Tapi istilahnya tadi Pak, jadi ada peringatan dini tsunami, tapi dengan kecepatan transmisi komunikasinya ya, transmisi datanya itu cepat begitu ya? Namanya apa Pak? Ya, yang disensor si surface-nya, jadi yang disensor permukaan lautnya. Jadi ada data gempa, kemudian ada data juga mengenai perubahan permukaan lautnya. Jadi dan itu bisa dideteksi dengan peralatan tide gauge, tapi tide gauge-nya jangan yang jauh dari source, tapi harus dekat dari source. Nah, kita kan negara kepulauan ya, jadi di dekat lokasi epicenter tuh banyak pulau-pulau kecil. Sebenarnya itu bisa dipasang coastal tide gauge juga di situ, nggak usah buoy, tapi coastal tide gauge juga bisa dan mampu untuk mendetek itu. Baik, saya akan tanyakan ini kepada BMKG Pak Daryono nanti, termasuk juga kepada pada BPBD Pak Ansor yang akan saya tanyakan terkait dengan edukasi warga di sana. Bagaimana kemudian kelanjutan informasi terbaru akan kami hadirkan saudara di Breaking News Kompas TV. Kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan informasi lain di Kompas Flash. Berikut ini saudara. Kehormatan bagi Indonesia menerima presidensi G20. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Awali hari dengan Nuvo. Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better. Now wajib minum vitamin C tiap hari biar tubuh gak ngedrop. Segar dingin SDT 1000. Suplemen vitamin C 1000 mg bantu jaga imunitas tubuh untuk lawan virus dan radikal bebas. Minum vitamin C dari SDT 1000. Bodyguard tubuh biar gak ngedrop. Dari Mixfood. Republik ini harus maju. Perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu pukul 8 malam, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Tiap hari lo harus jaga daya tahan tubuh biar gak ngedrop. Minum Segar Dingin SDC 1000 jeruk nipis. Suplemen vitamin C kini 1000 mg. Bantu jaga imun tubuh. Minum vitamin C dari SDC 1000 biar tubuh gak ngedrop. Dari Mixfood. Baru Hi-C 1000, satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg, aman di lambung. Hi-C tiap hari. Hi-C 1000, vitamin C drink tanpa soda. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsy dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Morinaga Cilgo. Gempa bumi bermagnitudo 7,4 terjadi di Laut Flores pagi tadi pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di jarak 112 km arah barat laut Kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur di kedalaman 10 km.
Salah satu daerah yang paling terdampak gempa adalah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Beberapa video amatir merekam dahsyatnya dampak gempa yang terjadi. Terlihat gempa merusak bangunan seperti masjid hingga rumah warga. Gempa dirasakan di 5 provinsi di Indonesia Tengah. Pulau Nusa Penida di Kelungkung, Bali diterjang banjir bandang di sejumlah titik. Dalam 10 tahun terakhir, banjir bandang baru pertama kali terjadi di Nusa Penida. Akibat banjir bandang, sejumlah fasilitas rusak parah seperti jalan, fasilitas air bersih, dan permukiman warga. Bupati Kelungkung, Inyoman Suwirta menyatakan, tanggap darurat bencana ditetapkan agar penanganan bisa lebih cepat. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun dimulai hari ini. Di Jakarta, salah satu tempat yang menjadi lokasi pelaksanaan vaksinasi di SDN Cempaka Putih, Timur 03, Jakarta Pusat. Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyiapkan 176 dosis vaksin. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, jenis vaksin yang disuntikan adalah Sinovac. Satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffett Vitamin C 1000 mg aman di lambung. Hi-C tiap hari. Hi-C 1000 Vitamin C drink tanpa soda. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsy dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Morinaga Cilgo. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, saya Ayman Caksono. Saya ke Pak Daryono langsung untuk mengkonfirmasi dari pernyataan Pak Dani Hilman terkait dengan belum adanya peringatan dini yang memadai di sekitar Kepulauan Selayar dan juga Laut Flores terkait dengan NTT. Benarkah demikian, Pak Daryono? Iya, kalau peringatan dini tsunami itu kan kita diseminasikan dengan multimoda ya. Kita memiliki peralatan yang formal namanya Warning Receiver System 2 Ways yang kita pasang di Selayar tahun 2015, kemudian yang terbaru tahun 2020 di Warning Receiver System Generation, kemudian di Flores, kemudian di Labuan Bajo, kemudian di Bulukumba, juga di Buton, di Makassar. Jadi sebenarnya tempat itu sudah kita kelilingi dengan mode diseminasi formal ya. Oke, dengan kecepatan pengiriman data yang mumpuni dengan cepat begitu, Pak? Oh iya, karena berbasis satelit ya, karena memang. Oke. Ya. Jadi dikirimkan ke pusat dan juga ke pemangku kepentingan di daerah itu, katakanlah Pemkab dan lain sebagainya. Setelah kita analisis, kemudian ketemu parameter dan warning, kita send, kemudian diterima di BPBD. Nah, di BPBD ini memiliki kewenangan untuk memberi perintah evakuasi jika ancaman tsunami itu jaga atau awas. Oke, saya ke Pak Ansar. Pak Ansar, sistem ini bekerja, Pak? Tadi juga Bapak menerima peringatan dini ini? Pak Ansar, BPBD Kepulauan Selayar, bisa mendengar saya jelas, Pak Ansar? Jelas. Iya, sistem peringatan dini tadi bekerja, Pak? Bapak menerima tadi sistem peringatan dini tsunami. Bisa Bapak ceritakan seperti apa? Jadi pada saat gempa, kebetulan ada warning receiver system yang ada di ruangan ini menerima peringatan siaga 1 tsunami. Dan itu yang kami komunikasikan menyampaikan langsung ke Pak Bupati, kemudian menghubungi camat yang ada di wilayah Kepulauan. Oh, menghubungi dengan apa Pak, camat Pak? Langsung lewat telepon langsung Pak. Telepon. Kalau gempa kan ada kemungkinan runtuh telekomunikasi Pak, mungkin BTS juga roboh dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi bagaimana? Ya, untuk sementara di Kecamatan Pasir Lambena kebetulan camatnya berada di daratan dengan ada suatu urusan, sehingga kami langsung berkomunikasi bahwasanya ada peringatan siaga 1 tsunami. Ini kan kebetulan tidak runtuh Pak, dalam artian bahwa terminal BTS-nya, tower BTS atau menara BTS-nya untuk telepon seluler masih ada. Tapi kalau gempa yang kita tidak mengharapkan, misalnya lebih besar, lalu kemudian ada roboh, kemudian ada potensi tsunami di wilayah tersebut, bagaimana kemudian BPBD menghubungi camat yang bersangkutan atau lurah yang bersangkutan misalnya?
Ya benar ya, agak susah kalau misalnya dalam kondisi seperti itu karena Kecamatan Pasilambena dengan Kecamatan Pasimaranu berada di wilayah kepulauan dan termasuk wilayah terjauh dari ibu kota kabupaten, sehingga untuk memungkinkan hal tersebut agak sangat sulit. Namun untuk kondisi saat ini kebetulan pada saat terjadi gempa masih sempat kita berkomunikasi, sekalipun dalam kondisi selanjutnya jaringan sempat terputus. Oke, jadi tadi sempat berkomunikasi dan sukses ya Pak, meskipun dalam kondisi ini. Untuk kondisi-kondisi tertentu di mana terjadi parah misalnya, lalu kemudian komunikasi terputus, maka tidak ada jalur komunikasi yang bisa dibangun. Ya, sementara ini kita menggenjot untuk upaya bagaimana masyarakat itu bisa merasakan komunikasi atau sambungan telepon ke daerah terjauh atau wilayah-wilayah terjauh. Namun dalam kondisi seperti yang terjadi saat ini, di mana gempa 7,4 skala Richter, sempat jaringan itu sempat terputus karena kita komunikasikan ke dua kecamatan tersebut. Tapi kan begini Pak, saya ingat bahwa ada kekuatan kita di wilayah-wilayah terluar, terpencil, itu misalnya Babinsa dan Babin Kamtipmas dari kepolisian dan juga TNI. Bagaimana memanfaatkan ini? Mereka kan tentu punya jalur radio misalnya. Apakah itu juga dimanfaatkan? Iya, kebetulan ini kebanyakan informasi juga kita terima dari Babinsa dan Babin Kamtipmas. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kejadian yang terjadi di dua kecamatan di kepulauan, ada sekitar 6 desa dengan tingkat kerusakan. Jadi saya update kembali, Desa Kaloto itu 23 rumah rusak. Oke, ini baru data terbaru nih Pak ya? Baru dapat terbaru ini dari Kecamatan Siap. Oke. Kemudian dari Pulau Madu ada 11 rumah rusak. Kemudian Desa Karumpa 8 rumah, 2 gudang rusak. Kemudian Desa Lembang Matekne ada 1 rumah. Jadi total keseluruhan di Kecamatan Pasilambena ada 34 rumah rusak dan 2 gudang. Ini rumah rusak maksudnya rata tanah dan tidak bisa digunakan kembali? Ada yang rata tanah, ada yang rusak ringan, rusak sedang. Oh, oke. Baik. Kemudian untuk di Kecamatan Pasimaranu, rumah rusak itu ada 298 rumah. Kemudian rumah ibadah ada 2 buah, kemudian sekolah ada 2, dan tambatan perahunya ada 2 buah. Sejauh ini korban jiwa Pak ada laporan? Korban jiwa sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada, betul. Korban luka yang ada ya? Luka ringan. Luka ringan, siap. Baik, jadi informasi terakhir terkait dengan kerusakan rumah ya, ada ratusan rumah yang kemudian rusak di beberapa kecamatan yang disebutkan tadi. Saya ingin sedikit, ini menarik yang kemudian kita perbincangkan ke Pak Gegar Prasetya. Ini hal yang boleh saya katakan blank spot atau titik hitam atau titik yang belum ditemukan Pak Gegar. Ketika ada gempa besar lalu kemudian perlu menyampaikan informasi di wilayah kepulauan, tapi kemudian tidak ada komunikasi yang bisa dilakukan karena sejauh ini hanya menggunakan telepon selular. Iya, solusinya mungkin lewat satelit ya, tapi kan maintenance biaya untuk satelit itu sangat mahal ya. Jadi itu yang menjadi consideration, mungkin juga dengan menggunakan sistem pakai radio link ya, itu bisa dilakukan. Cuman kan kembali ke permasalahan utamanya pada sistem warning kita adalah kita harus melengkapi sistem warning itu dengan parameter yang lain. Jadi tidak hanya dengan parameter gempa magnitudenya saja, karena itu nanti bisa misleading ya. Jadi harus diikuti dengan sensor-sensor yang lain. Nah itu yang menjadi consideration kita, sehingga apa sistem yang udah dibangun oleh BMKG dengan WRS segala macamnya itu sebenarnya kan sistem informasi diseminasinya udah nyampe. Iya. Kemudian yang jadi masalah sekarang apakah konten dari informasi yang disampaikan itu benar-benar akurat atau enggak. Nah itu yang perlu diperbaikin. Jadi sensornya tidak hanya berdasarkan gempa saja, tapi dengan sensor sea level permukaan, pengukuran dari tsunami-nya sendiri. Oke, baik. Meskipun yang hari ini sih cukup akurat ya Pak, karena disebutkan 7 cm, limpasannya tidak terlalu jauh dan telah terjadi tsunami. Meskipun kalau saya tanyakan saja misalnya ke Pak BPBD, Pak Ansor misalnya, warga tidak ada yang mengetahui kalau ada tsunami, tapi BMKG mengetahui, artinya memang akurat tuh Pak?
Enggak, jadi yang disampaikan oleh Pak Daryono tadi kan eventnya sudah selesai. Jadi data tight gates yang disampaikan itu eventnya sudah selesai. Oh, bukan pada saat kejadian, yang dibutuhkan adalah pada saat kejadian. Iya, pada yang diharapkan itu pada saat kejadian gempa dalam waktu 5 atau 10 menit itu paling enggak sudah ketahuan apakah tsunami-nya tergenerate atau enggak. Gitu. Oke, baik. Nah, baik. memang dari mekanisme gempanya seperti yang sekarang terjadi, strike slip ini seperti disampaikan oleh Pak Dhani, nanti mungkin bisa menjelaskan itu, daerah itu memang belum terpetakan, memang blank spot ya. Jadi blank spotnya itu juga dari source-nya sendiri. Jadi mungkin Pak Dhani bisa lebih menjelaskan. Jadi riset source itu perlu sekali dilakukan di situ untuk kesiapsiagaan kita. Baik, nanti saya akan ke Pak Dhani, tapi sebelum Pak Dhani, saya ke Pak Daryono dulu. Pak Daryono, ini peringatannya post factum setelah kejadian. Apakah mungkin ketika kejadian real time diketahui, kemudian bisa disampaikan informasi, tadi disebutkan diseminasi ya, disampaikan informasinya sehingga bisa lebih cepat, lebih akurat, lebih real time, dan menyelamatkan? Iya. Sistem peringatan dini tsunami saat ini kalau berbasis seismik ya, itu paling tidak kita harus bisa mengetahui gempanya dulu, mengetahui parameternya, kemudian mengenerate sistem modeling untuk desain sistem, baru kita melakukan diseminasi. Jadi seperti itu, Mas. Jadi gempanya harus diolah dulu untuk melihat kekuatannya berapa sehingga itu mengenerate decision support system atau tidak. Jadi nggak mungkin bisa real time begitu, Pak? Langsung disampaikan, mungkin delay-nya mungkin hanya hitungan detik, lalu kemudian disampaikan karena sudah ada data matang yang dianalisis dari sistem misalnya? Iya, kalau berbasis seismik tentu saja kita harus mengolah gempanya dulu, karena dan itu tentu saja membutuhkan waktu meskipun saat ini BMKG semakin cepat ya, sekitar 4 menit ya, tapi yang pasti kalau jika berbasis seismik maka kita harus mengolah gempanya dulu. Oke. Lalu kita buat biasanya apakah memicu tsunami atau tidak. Oke. Berdasarkan skenario model tsunami bersumber di tempat tersebut. Benar demikian Pak Gegar? Iya, jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Daryono tadi, sistem yang berjalan sampai saat ini seperti itu. Yang kita perlu improve itu adalah yang disampaikan oleh Pak Daryono tadi adalah nanti harus ada inputting dari pengukuran parameter yang lain, dari pengukuran parameter sea levelnya. Kalau dari gempanya sendiri, BMKG saya rasa sudah cukup akurat ya dalam penentuan itunya, apa namanya, tsunami-nya ya, Pak? Cuman, ya, jadi tsunami-nya yang jadi masalah ini. Jadi tsunami ini selama ini tidak pernah menjadi masukan awal sebagai warning. Jadi dia itu sebagai alat konfirmasi setelah terjadinya. Jadi ini yang harus kita rubah. Dan ada tools yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan CGPS atau menggunakan sea level monitoring, coastal sea level monitoring. Jadi nggak usah pakai buoy yang offshore yang mahal, tapi pakai yang sistem yang murah juga bisa. Dan itu ada dan udah dipasang di beberapa lokasi di wilayah kita. Gitu. Jadi harus ada 3 sistem. Jadi kita tahu magnitudo gempanya, kemudian mekanismenya seperti apa, itu bisa mendukung. Seperti kan strike slip nih, strike slip 7,3 ya memang tidak akan membangkitkan tsunami. Tapi untuk mengetahui mekanisme strike slipnya itu butuh waktu. Ketika horizontalnya dapat dari CGPS, kemudian perubahan sea levelnya kita dapat dari sea level measurement yang di lokasi itu. Gitu. Jadi dan kita kan negara kepulauan ya, jadi pulau-pulau kita ini sebenarnya bisa jadi seperti buoy-nya, jadi nggak perlu offshore buoy beneran yang maintenance-nya mahal. Kalau ada alat itu maka nggak perlu 4 menit tadi Pak, nggak perlu manual tadi 4 menit untuk menganalisis, lebih cepat? Ada algoritma yang perlu, tapi minimal kita sekitar 3 menitan ya, sekitar 3 menit sampai itu sudah bisa dapatkan. Kan kalau si GPS itu nanti Mas Dhani bisa menambahkan, di GPS itu vertical deformation itu instan bisa diperoleh. Jadi kita tahu naik atau turunnya permukaan daratan maupun secara horizontalnya. Itu berpengaruh kepada media lautnya. Nah, kalau sea levelnya itu dia menentukan memang apakah benar terjadi perubahan apa enggak. Gitu. Dan ini sudah dilakukan oleh BMKG sesungguhnya di tempat lain ya? Kenapa? Sudah dilakukan oleh BMKG di tempat lain. Jadi sebenarnya kalau sistem yang kami pahami yang berada di BMKG sekarang yang Inatius itu masih berbasis magnitudo gempa saja dulu. Jadi yang komponenannya masih dalam proses, mudah-mudahan ke depan ini kita sudah mulai bersama-sama BMKG untuk menambahkan informasi dari CGPS sama dari sea level itu. Baik, ini masukan yang menarik, nanti tentu juga didengar oleh pihak BMKG. Ada Pak Daryono di sini, mudah-mudahan Bu Kepala BMKG juga mendengar juga untuk kemudian bisa memperbaiki. Termasuk juga saya ke Pak Dhani terakhir. Pak Dhani tadi saya berbincang dengan Pak Ansyar tadi ya, Kepala BPBD Kabupaten Selayar yang menyatakan bahwa menghubungi secara manual itu maksudnya lewat telepon selular, bahwa ada kemungkinan potensi tsunami dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi keprihatinan Pak, karena
di tengah bencana gempa belum tentu telepon seluler bisa digunakan. Satu itu, yang kemudian kedua soal bagaimana mungkin ini tidak terpetakan. Apa yang harusnya dilakukan ke depan? Dua pertanyaan itu, Pak Dhani. Silakan. Ya, jadi yang dari terakhir dulu itu ya. Jadi, silakan, Pak. Ada dua hal yang perlu atau tiga barangkali ya. Yang pertama tentang sumber gempanya itu yang belum banyak dipetakan. Yang sudah pun informasinya masih belum lengkap begitu ya. Jadi kalau kita mau mitigasi sumber gempa dan tsunami, ya kita harus kenal betul sumbernya di mana. Ada berapa kira-kira yang belum terpetakan, Pak? Banyak, puluhan mungkin? Banyak sekali ya, banyak sekali. Banyak terutama sekali. Di Indonesia Timur, ya. Okay. Nah, jadi mungkin ke depan informasi gempa itu nggak hanya epicenter magnitudo 7 atau 7,5, tapi juga informasinya lengkap. Magnitudo 7 di jalur sesar aktif yang mana, jenisnya apa. Kenapa itu penting, Pak? Penting, karena kalau kita tahu misalnya magnitudo 7 dari strike slip, arah sesar gempanya itu di sini lokasinya, sehingga kan warningnya lebih akurat, responnya pun bisa lebih akurat. Nah, termasuk respon untuk post disaster ya setelah gempanya. Okay. Jadi untuk publik juga lebih bisa untuk edukasi terkait dengan penyelamatan? Ya tentu, semakin kita tahu persis sumber gempanya itu di mana, berapa besar, tipenya seperti apa, tentunya akan lebih baik responnya begitu ya, pemahamannya. Nah, yang kedua itu masalah deteksinya itu, tadi yang sudah dibilang berkali-kali oleh Pak Gegar. Jadi seharusnya tidak hanya dari goncangannya, dari sumber gempa, tapi juga langsung dari perubahan muka air lautnya. Kita tidak bisa mengatakan berapa besar tsunami-nya hanya dari satu lokasi, seperti tadi dibilang Pak Daryono, itu dari satu lokasi 7 cm, bisa saja dari satu lokasi 7 cm, tapi lainnya dari 1 meter. Itu harus banyak dipasangnya, sehingga begitu ada perubahan kenaikan air laut di berbagai tempat, maka itu pun bisa menjadi satu dasar untuk, ini ada tsunami besar, langsung warning. Jadi tidak hanya magnitudo saja, karena kalau dari magnitudo gempa saja, sekarang ini pemahaman saya di BMKG itu LCP-nya, pokoknya kalau ada magnitudo gempa yang 6,5, lebih besar dari 6,5 di laut, langsung tsunami warning. Kan yang namanya warning juga tidak boleh terlalu banyak false warning ya, nanti malah kita jadi tidak awas. Gitu. Jadi harus tepat seakurat mungkin. Kalau false warning nanti jadi tidak awas begitu ya? Betul, Pak. Iya. Dan sedikit Pak soal komunikasi tadi, bagaimana solusinya menurut Bapak untuk menyebarkan kalau soal informasi komunikasi tadi? Itu saya bukan ahlinya, tapi saya pikir juga dari perubahan muka air lautnya itu juga bisa langsung terkonek ke misalnya ke warningnya, ke sistem alarmnya. Alarm misalnya, oke. Jadi alarm yang harus kemudian disampaikan soal ini ya. Baik. Meskipun lagi-lagi alarm juga jangan menjadikan false alarm atau alarm palsu yang kemudian ketika terlalu sering itu terjadi maka bisa jadi diabaikan. Itu tentu tidak kita inginkan. Jadi harus seakurat mungkin, sepresisi mungkin untuk kemudian bisa memberikan keselamatan bagi masyarakat di Indonesia secara maksimal. Terima kasih Bapak-bapak. Ada Pak Ansar dari BPBD, Pak Hilman dari BRIN, kemudian Pak Daryono dari BMKG, dan juga ada Pak Dhani Hilman dari BRIN ya, dan juga Pak Gegar Prasetya dari Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia. Terima kasih Bapak-bapak, salam sehat selalu untuk kita semua dan juga bangsa Indonesia. Terima kasih. Saudara, kita akan kembali dengan informasi terbaru terkait dengan gempa di NTT dan Sulawesi Selatan di Breaking News Kompas TV. Sesaat lagi, saudara. Kehormatan bagi Indonesia menerima presidensi G20. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Mau hangout? Jauh, boleh-boleh aja, asal tahu caranya, tahu batasnya. Kalau nyeri otot, Counterpain aja. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi.
Seperti bental leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Zaman now wajib minum vitamin C tiap hari biar tubuh gak ngedrop. Segar dingin SDT 1000. Suplemen vitamin C 1000 mg bantu jaga imunitas tubuh untuk lawan virus dan radikal bebas. Minum vitamin C dari SDT 1000. Bodyguard tubuh biar gak ngedrop. Dari Mixfood. Sambut mentari, awali dengan Nuvo. Siaga 24/7. Nuvo hand soap body wash. Wash away kuman. Cukup 10 detik, kuman hilang seketika. Lawan kuman dan bakteri dengan Nuvo. Perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng, jadi keterusan deh sampai sekarang. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, anugerah mineral alami. Kembali breaking news Kompas TV, saudara. Gempa dengan magnitudo 7,4 mengguncang perairan Laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat yang terdampak gempa berusaha menyelamatkan diri ke tempat-tempat yang dianggap aman. Sebagian warga di Maumere, Kabupaten Sika, mengungsi ke tengah hutan. Hingga malam ini mereka masih bertahan di hutan dengan mendirikan tenda dan menggunakan penerangan seadanya. Selain orang dewasa, juga tampak anak-anak yang mengungsi ke hutan. Saudara, sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita utama bersama rekan saya Liviana Charlisa dan Adisti Larasati. Dan inilah akhir breaking news Kompas TV. Kami akan terus mengupdate, kami akan memperbarui informasi terkait dengan gempa yang disertai tsunami kecil di perairan Flores yang terdampak pada Nusa Tenggara Timur dan NTT dan juga sebagian dari Sulawesi Selatan. Saudara, saat lagi Anda akan menyaksikan berita utama. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sehat selalu. Republik ini harus maju. Perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat. Butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum. Bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu pukul 8 malam, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kompas Update dipersembahkan oleh HiC 1000. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, 4 kios di Jalan Kemandoran 8 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pagi tadi hangus terbakar. Api dengan cepat menghanguskan 4 bangunan kios dan percikan api ini diduga berasal dari salah satu kios bengkel yang mengalami korsleting. Warga bahu-membahu berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api baru bisa dikuasai setelah 17 mobil damkar beserta 65 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. HiC 1000, satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg
aman di lambung. Hi-C tiap hari. Hi-C 1000, vitamin C drink tanpa soda. Morinaga Cilgo, untuk daya tahan tubuh Arsy dan Arsya. Morinaga Cilgo, bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Morinaga Cilgo. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan Smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian, pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan Auto Scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian, pilih setting, pilih saluran, lalu Auto Scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Saudara, kita jumpa lagi di program Berita Utama selama 1 jam ke depan bersama saya Liviana Charlisa. Dan saya Adisti Larasatri. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjabarkan skema tarif cukai rokok baru. Kapan harga rokok mulai naik? Simak ulasan lengkapnya di segmen Kompas Bisnis. Ya, tapi selain itu kami juga akan hadirkan 5 berita pilihan yang tentunya menarik untuk Anda simak. Serta beberapa sorotan lain yang juga akan kami bahas, salah satunya. Merespon tentang polemik karantina Mulan Jamila dan suaminya Ahmad Dhani selepas pulang dari Turki, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menegaskan seluruh warga termasuk anggota DPR wajib menjalani karantina kesehatan selama 10 hari di tempat yang sudah ditetapkan, bukan di rumah. Sejumlah warga di Jawa Timur dihebohkan dengan kemunculan petir berwarna merah yang terlihat di Gunung Welirang dan juga Gunung Arjuno. Saudara, kita mulai berita utama dengan informasi kebakaran. Diduga akibat korsleting kapal penumpang Cantika Lestari 88 yang berlabuh di Pelabuhan Laut Sorong terbakar. 10 orang anak buah kapal saat itu panik dan melompat ke laut. Sekali terbaik sampai. Awalnya seorang ABK kaget saat melihat api dari dek 3 kapal. Api coba dipadamkan bersama ABK lain, namun karena api yang terlalu besar, 10 ABK kemudian melompat ke laut. Petugas dari Basarnas langsung mencoba memadamkan api yang menghanguskan kapal penumpang Cantika Lestari 88. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Laut Sorong masih menyelidiki pasti penyebab yang terjadi pada kapal Cantika Lestari 88. Keterangan saksi-saksi yang ada di kapal bahwa sumber api dari gudang belakang kapal di dek paling atas diperkirakan terjadi korsleting listrik di sana karena kapal sedang dalam proses perbaikan, ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Kesorotan selanjutnya, Saudara, Sekretaris Jenderal DPR RI mengklaim karantina mandiri anggota Dewan setelah pulang kunjungan kerja dari luar negeri sudah dilakukan sesuai dengan prosedur termasuk Mulan Jamila. Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut karantina mandiri anggota Dewan selalu dikontrol oleh tenaga ahli. Namun pengawasan dilakukan melalui jaringan telepon dan sebelum karantina wajib melakukan tes PCR. Sementara pengawasan terhadap keluarga anggota Dewan Mulan Jamila di luar tanggung jawab Sekjen DPR. Sebelumnya Mulan dan suaminya Ahmad Dhani beserta anak jadi perbincangan di media sosial lantaran diduga langgar aturan karantina.
PCR, 2 jam kemudian bisa meninggalkan airport. Untuk anggota dewan tentu diberikan kesempatan untuk melakukan karantina mandiri di rumah. Merespons tentang kabar polemik karantina anggota DPR Mulan Jameela dan suaminya Ahmad Dhani selepas pulang dari Turki, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menegaskan seluruh warga yang telah melakukan perjalanan termasuk anggota DPR wajib menjalani karantina kesehatan selama 10 hari di tempat yang sudah ditetapkan, bukan di rumah. Karantina ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan dan warga negara yang masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan sekarang pun Pak Menteri Kesehatan yang baru pulang dari Cina itu sudah melakukan karantina kesehatan selama 10 hari. Semua masuk ke dalam karantina yang sudah ditentukan. Karena pengawasannya lebih baik, isolasinya lebih baik, tidak di rumah, tetapi di tempat-tempat karantina yang sudah ditentukan. Informasi Mulan dan Dhani diduga melanggar aturan karantina dilontarkan pegiat media sosial Adam Denny lewat akun Instagramnya. Ia mengunggah foto seorang warganet yang memperlihatkan keluarga Mulan berada di sebuah mall di Jakarta. Dalam keterangan foto tertera tanggal 9 Desember yang menurut warganet seharusnya Mulan dan Dhani masih menjalani karantina. Pengacara Ahmad Dhani Ali Lubis membantah kliennya tidak melakukan karantina dan meminta kepada penyebar hoax tidak memperburuk keadaan dengan menyebarkan berita bohong. Kita ke sorotan selanjutnya, saudara. Kabar duka datang dari keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Abraham Lunggana atau yang biasa disapa Haji Lulung meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita. Jenazah Haji Lulung dimakamkan di TPU Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hadir dalam pemakaman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wagub Ahmad Riza Patria, dan Waketum P3 Arsul Sani. Haji Lulung menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta setelah menjalani perawatan intensif karena mengalami badai irama jantung. Bagi Gubernur Anies Baswedan, Haji Lulung adalah sosok yang selalu peduli pada masyarakat kecil. Pihak Rumah Sakit Harapan Kita mengatakan Haji Lulung mengalami badai irama jantung setelah 4 hari dirawat. Kondisinya sempat membaik selama 4 hari setelah diberi obat-obatan, tapi badai irama jantung timbul kembali dan tidak bisa lagi ditangani dengan obat-obatan sehingga dokter mengambil tindakan ablasi. Proses ablasinya berlangsung lama, 7 jam, sehingga pasca tindakan itu keadaannya kurang baik ya, dan tidak maksudnya keadaan fisiologisnya tidak kembali ya sejak tindakan. Kita ke sorotan selanjutnya, saudara. Pasca gempa susulan yang dirasakan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, warga pesisir pantai utara mengungsi di kantor Bupati Sika. Ratusan warga pesisir utara Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengungsi dengan alas tikar dan terpal untuk mendiami lapangan kantor Bupati Sika. Warga mengaku takut terjadi tsunami pasca gempa susulan sore tadi. Ketakutan ini beralasan karena perumahan warga langsung berada di pesisir pantai. Pemkab Sika tengah berkoordinasi untuk memindahkan warga ke lokasi yang lebih nyaman, yakni di Sika Innovation Center. Bupati juga menginstruksikan agar segera dibangun dapur umum dan melakukan penjagaan di sekitar perumahan warga. Ada gempa susulan, makanya warga takut sini. Harapan dari Bapak sendiri apa? Dibuatkan tenda atau bagaimana? Ya, buatan tenda dan masyarakat. Bapak mereka masih takut ya tinggal di rumah? Masih. Bapak mereka perumah tuh pas di pinggir laut atau? Laut memang.
Gempa bumi dengan magnitudo 7,4 terjadi di Laut Flores, juga mengguncang Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Desa Bonea menjadi titik dengan dampak terparah. Sejumlah rumah di Desa Bonea ambruk hingga rata dengan tanah. Rusak yang paling parah yang terdapat di Desa Bonea, Desa Bonea, Kecamatan Pasimaranu, pasca gempa yang terjadi di jam 11.00 tadi pagi. Saudara, gempa bumi dengan magnitudo 7,4 terjadi di Laut Flores pada pagi tadi pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Gempa ini dirasakan di 5 provinsi di Indonesia Tengah. Sejumlah video amatir merekam dahsyatnya dampak gempa yang terjadi. Ya Allah. Kasihan dia naik nih, habis dia naik dia turun lagi. Ya Allah. Kepanikan warga ini terjadi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Warga yang panik berlarian ke atas bukit. Mereka meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil dan motor. Warga Desa Banubungi, Kecamatan Pasar Wajo yang tinggal di pesisir pantai mengaku melihat air laut naik dalam waktu cepat. Kapolsek Pasar Wajo menyebut air laut sempat naik sekitar 20 cm dan kembali normal. Warga diimbau tidak panik dan kembali ke rumah masing-masing setelah BMKG mencabut peringatan dini tsunami. Video amatir merekam dahsyatnya dampak gempa yang terjadi. Terlihat gempa merusak bangunan seperti masjid hingga rumah warga. Kepanikan warga juga terjadi di Pulau Karumpa, Kabupaten Selayar. Warga yang panik lari ke gunung untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Warga panik karena sempat dikeluarkan peringatan dini tsunami akibat gempa. Warga di Sika, Nusa Tenggara Timur yang panik saat mendengar naik langsung mengungsi ke kantor Bupati Sika. Naik habis itu. Dengar informasinya dari mana? Kami di pinggir laut memang. Pinggir laut. Iya, air dia turun, habis itu naik lagi baru kayak dia terputar tuh. Makanya kami lari ke sini. Lari di mana, Di? Sembunyinya di Lentari. Kami di Kota Uneng. Oh. Pinggir pantai memang. Gempa dengan abrasi ini. Air laut naik ini. Karena kami di daerah pesisir ini sudah risikonya luar biasa ini sekarang ini. Karena masyarakat melaporkan bahwa air ini turun merosotnya sekitar mau ratusan meter masuk ke dalam sana. Gempa di rumah sakit. Sejumlah pasien di rumah sakit di Makassar dan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan berhamburan saat merasakan getaran gempa. Tidak ada laporan kerusakan yang diakibatkan oleh dampak gempa di Makassar. Wali Kota Makassar mengimbau warga Kota Makassar untuk tetap tenang dan waspada. Warga diharapkan mengevakuasi diri ke tempat aman untuk menghindari reruntuhan. Misalnya kalau gempa, untuk menghindari terjadi reruntuhan di bawah meja atau di bawah kosen jendela atau keluar dari rumah itu. Kalau masih sempat keluar, kita keluar semua. Nah, yang kedua, segera melaporkan kalau ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di rumah masing-masing. Yang ketiga, gempa bumi magnitudo 7,4 yang terjadi di Larantuka, Nusa Tenggara Timur juga dirasakan oleh warga di Maros, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV ini terlihat sejumlah aparatur sipil negara yang bertugas di kantor Bupati Maros panik dan berlarian keluar gedung. Gempa ini dirasakan sekitar 1 menit lamanya. Para pelajar dan juga staf Universitas Nusa-Nipa, Unipa, Maumere yang berada di dalam gedung bahkan berhamburan ke jalan-jalan utama di Maumere. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sebuah video yang memperlihatkan langit merah membara di atas Gunung Welirang, Malang, Jawa Timur. Video fenomena petir merah ini viral di media sosial. What's up guys? Gue punya pilihan kopi yang baru. Kopi gula aren dari Top Coffee. Baru Top Coffee Gula Aren. Seriously, malah gitu enaknya. Kopi yang strong, susu di blend gula aren yang legit. Tempting banget. Yeah. Kamu bisa kreasiin Top Coffee Gula Aren sendiri. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Happening taste, cobain guys.
dari Wings Food. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Mau hangout? Jauh, boleh-boleh aja, asal tahu caranya, tahu batasnya. Kalau nyeri otot, kan terpen aja. Baru, antangin Habatus Sauda dengan Habatus Sauda yang baik. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Saat kita diandalkan, jangan biarkan mal menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Introducing the new UC 1000 Vitamin Mango. 1000 milligrams of vitamin C in a fresh tropical flavor. Drink UC 1000 Vitamin Mango to help strengthen your immune system and to keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Baru Dettol Cool Body Wash. Berikan 100% perlindungan lebih baik. Rasakan sensasi lebih dingin hingga 5 derajat. Wah, kamu inget ya? Cool banget. Baru Dettol Cool Body Wash. Hi-C 1000, satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg, aman di lambung. Hi-C tiap hari. Hi-C 1000, vitamin C drink tanpa soda. Ini rahasia saya. Cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunya. Bantu tangkal radikal bebas. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Hebatnya, Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex meresap ke dalam pori-pori tembok. Nippon Elastex bikin rumah tahan bocor lebih dari 5 tahun. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Press and Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa, bisa ngerol pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. What's up guys? Gue punya pilihan kopi yang baru. Kopi gula aren dari Top Coffee. Baru Top Coffee Gula Aren. Seriously, malah gitu enaknya. Kopi yang strong, susu, di blend gula aren yang legit. Tempting banget. Yeah. Kamu bisa kreasiin Top Coffee Gula Aren sendiri. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Happening taste, main guys. Dari Wings Food. Kembali bersama kami di Berita Utama. Saudara, kini saatnya kita akan melihat 5 sorotan utama di Berita Utama pada malam hari ini. Yang pertama kita lihat, Presiden Joko Widodo meminta pelaku pemerkosaan pada 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat ini ditindak tegas. Bahkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendukung untuk hukuman kebiri bagi Heri Wirawan, pelaku pemerkosaan. Kasus perkosaan pada 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Lewat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Presiden Joko Widodo meminta agar Heri Wirawan, pelaku perkosaan pada 12 santriwati, dihukum tegas. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah kasus ini untuk mengawal penegakan hukum terhadap pelaku, agar pelaku dihukum seberat-beratnya serta korban mendapatkan pendampingan. Untuk memberikan
tuntutan yang seberat-beratnya kepada terdakwa, karena ini tidak hanya ini sudah merupakan kejahatan yang luar biasa, tentunya harus mendapatkan tambahan hukuman kebiri. Itu sudah kami, dan kita juga harapkan, dan saya yakin seluruh masyarakat akan merasa puas ketika tuntutan yang diberikan kepada terdakwa ini adalah hukuman yang seberat-beratnya. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendukung agar pelaku perkosaan pada belasan santriwati di Bandung dihukum dengan hukuman kebiri. Perbuatan pelaku merupakan kejahatan luar biasa yang harus mendapat hukuman yang tidak ringan. Pelaku dihukum seberat-beratnya termasuk kebiri, Bu, ya? Saya sih mendukung, kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi mendukung karena ini menyangkut masa depan anak dan anak gitu, anak dan anak gitu. Itu menyangkut masa depan itu, karena pasti berat kalau kita tidak siapkan roadmap-nya dia akan seperti apa, pasti akan berat untuk anak dan anaknya begitu. Saat ini Heri Wirawan, terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati, telah ditahan di Rutan Kelas 1 Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Upaya menyembuhkan trauma tengah dilakukan Kementerian Sosial pada korban, salah satunya dengan metode hipnoterapi. Kemensos juga akan mengupayakan pendidikan lanjutan bagi korban karena selama di pesantren korban tidak mendapat ijazah dan rapor. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan selanjutnya, Saudara, ini ada 2 kelompok massa di Desa Junti, Serang, Banten yang terlibat bentrok di depan salah satu pabrik. Diduga bentrokan dipicu masalah dendam lama di Pilkades. Inilah detik-detik saat 2 kelompok massa terlibat saling serang dengan senjata tajam di kawasan industri. Penyebab bentrokan disinyalir karena dendam lama Pilkades yang berujung pada perebutan lahan limbah pabrik industri. Saat itu, massa calon kepala desa terpilih mencoba merebut lahan limbah pabrik yang dikuasai kepala desa sebelumnya. Namun hal ini mendapat perlawanan dari massa kepala desa sebelumnya. Keributan baru dapat diredam setelah aparat TNI turun tangan membantu petugas keamanan. Dugaan sementara masih ada lah sisa-sisa kemarin bekas Pilkades, mungkin antara kubu 1 dan 2, tapi alhamdulillah bisa kita atasi. Untuk menghindari bentrokan kembali terjadi, aparat keamanan disiagakan di sekitar lokasi kejadian. Tim Liputan, Kompas TV. Kita lihat sorotan selanjutnya, Saudara. Ini BMKG soal petir merah. Jadi sejumlah warga di wilayah Jawa Timur ini dihebohkan dengan kemunculan petir berwarna merah yang terlihat di Gunung Welirang dan Gunung Arjuno. Video fenomena petir merah ini viral di media sosial. Sebuah video yang memperlihatkan langit merah membara di atas Gunung Welirang, Malang, Jawa Timur. Warga juga melihat banyak kilatan petir di atas gunung karena warna langit yang merah membuat kilatan petir seolah berwarna merah. Kemunculan petir merah ini menurut BMKG adalah fenomena alam yang wajar. Warna kemerahan pada awan dan langit muncul karena adanya pembiasan cahaya matahari. Hasil pengamatan radar BMKG menunjukkan banyak pertumbuhan awan cumulonimbus yang merupakan jenis awan penghasil petir. Itu sebenarnya fenomena yang biasa terjadi ketika ada pertumbuhan awan, namanya jenisnya nih awan cumulonimbus. Nah, awan cumulonimbus ini atau yang disebut CB itu memang berpotensi menimbulkan kilat petir gitu, yang juga berpotensi untuk menurunkan hujan, cuaca ekstrim. Sebenarnya itu memang sering terjadi ketika di musim hujan ya, terutama di musim hujan. Kemudian fenomena awan cumulonimbus sendiri biasa terjadi di musim penghujan dan berpotensi cuaca ekstrim. Tim Liputan, Kompas TV. Gunung Penanggungan, guys. Selanjutnya, Saudara, kita lihat ini ada ratusan ton ikan nila dan mas di Danau Maninjau, Sumatera Barat yang mati mendadak. Ada cuaca ekstrim yang diduga sebagai penyebab kematian ratusan ton ikan ini. Ratusan ton bangkai ikan ini ditemukan di Kerambat Jaring Apung Danau Maninjau pada hari Minggu lalu. Diperkirakan ada 500 ton ikan yang mati mendadak. Banyaknya jumlah ikan yang mati membuat nelayan membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan pembersihan. Ikan jenis nila dan mas ini diduga mati akibat angin kencang disertai curah hujan tinggi melanda daerah ini.
Kondisi cuaca memicu terjadinya pembalikan air di dasar danau vulkanik hingga meracuni ikan-ikan milik nelayan tambak. Perubahan air itu udah mulai ada tanda-tanda. Jadi ikan itu nampaknya kurang oksigen. Jadi pas malam itu hujan, paginya itulah terjadinya musibah dengan istilahnya tubuh istilahnya. Dari hasil pendataan Pemkab Kabupaten Agam, jumlah petani yang terdampak mencapai 150 orang. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Untuk mengurangi dampak kerugian, saat ini nelayan terpaksa melakukan panen dini pada tambak-tambak yang tidak terdampak. Tim Liputan, Kompas TV. Kita lihat sorotan selanjutnya, Saudara. Ini gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan pada pagi tadi dirasakan cukup kuat oleh warga. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri. Gempa besar dengan magnitudo 7,4 mengguncang perairan Laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Ratusan warga di Kota Maumere, Kabupaten Sika berhamburan melarikan diri ke tempat yang aman. Jalan-jalan utama di Maumere penuh dengan kendaraan warga yang menyelamatkan diri. Dengan membawa bekal seadanya, warga berlarian sambil menggendong anak mereka guna menyelamatkan diri. Bersama 15 pengasuh, anak-anak salah satu panti asuhan di Kota Maumere berlari menyelamatkan diri ke arah selatan Kota Maumere. Warga menuju lokasi lebih aman, salah satunya di lapangan terbuka untuk mengungsi sementara. Salah satu kawasan yang paling terdampak adalah Kecamatan Bonerate di Kepulauan Selayar. Di kawasan ini banyak bangunan rumah warga porak-poranda diguncang gempa. Hingga kini petugas daerah setempat tengah mendata berapa bangunan yang terdampak dan apakah ada korban jiwa. Gempa magnitudo 7,4 terjadi di perairan Flores sekitar 112 km barat Laut Larantuka, NTT. Gempa ini dirasakan di Kota Maumere dan Kabupaten Sika. Dampak gempa juga sangat dirasakan di Kepulauan Selayar, Kota Makassar, hingga Kepulauan Wakatobi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ratusan pengemudi ojek daring menggeruduk kantor ojol di Medan, Sumatera Utara. Apa alasannya? Kita simak usai jeda. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Saat kita diandalkan, jangan biarkan mal menghalangi. Minum Milanta, cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Kebiasaan kita kini berubah. Namun, ada satu yang tidak berubah. Sifat peduli kita. Untuk membantu sesama, untuk melindungi sesama, dan meringankan beban sesama. Meski kondisi mulai berubah, jangan lengah. Tetap jaga kesehatan dengan yang alami. Baru, Antangin Habatus Sauda dengan Habatus Sauda yang baik. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Saat kita diandalkan, jangan biarkan mal menghalangi. Minum Milanta, cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Introducing the new UC1000 Vitamin Mango. 1000 milligrams of vitamin C in a fresh tropical flavor. Drink UC1000 Vitamin Mango to help strengthen your immune system and to keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Hatin Krim selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot.
Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot in Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot in Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot in Strong. Panasnya berani adu strong. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima presidensi G20. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Kebiasaan kita kini berubah. Namun, ada satu yang tidak berubah. Sifat peduli kita untuk membantu sesama, untuk melindungi sesama, dan meringankan beban sesama. Meski kondisi mulai berubah, jangan lengah. Tetap jaga kesehatan dengan yang alami. Olahraga itu penting. Bila perlu, minum Enalplexi. Enalplexi, kombinasi vitamin B kompleks dan vitamin C pure WC yang bertahan lebih lama di dalam tubuh hingga 24 jam. Enalplexi, bantu jaga daya tahan tubuh. Baru, antangin Habatus Sauda dengan Habatus Sauda yang baik. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Saudara, ratusan pengemudi ojek daring Gojek berunjuk rasa di depan kantor Gojek di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pengemudi menuntut perbaikan sistem pemesanan ojol yang dinilai merugikan pengemudi. Para pengemudi meminta pihak Gojek untuk menormalisasi tarif dan memperbaiki sistem proses penilaian pengemudi. Pengemudi ojol mengaku sulit mendapatkan upah layak akibat sistem target dan tarif yang berlaku. Pengemudi juga meminta agar penerimaan mitra baru ojol dihentikan karena tidak lagi seimbang dengan permintaan konsumen. Pihak Gojek Medan enggan berkomentar terkait dengan hal ini. Dampaknya sangat signifikan, Pak. Ya, yang pertama pendapatan kami, sehingga kami tidak bisa lagi untuk merawat mobil kereta-kereta kami, ya. Terus uang belanja untuk dibawa ke rumah udah semakin berkurang, gitu loh ya. Jadi anak-anak kami akhirnya sering terlambat membayar uang sekolah, ya. Sampai 3-4 bulan harus menunggak untuk membayar uang sekolah, gitu loh. Sementara itu, Saudara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membuat peraturan gubernur baru pasca pemerintah membatalkan rencana pemberlakuan PPKM level 3 pada akhir tahun. Sebelumnya, Pemprov DKI telah mengeluarkan pergub soal PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. Namun, pemerintah pusat memutuskan akan menjalankan protokol libur akhir tahun yang tercantum dalam Mendagri 66 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada Nataru. Dengan demikian, Anies akan membuat pergub baru sesuai dengan Inmendagri terakhir. Nah, kemudian kita mengetahui ada perubahan bahwa tidak lagi menerapkan PPKM level 3. Nah, kami akan menyusun pergub baru. Tapi pergub baru itu harus disusun berdasarkan instruksi Mendagri yang baru pula.
Menjelang penghujung tahun, pemerintah mengubah strategi menghadapi libur Natal dan Tahun Baru yang ditakutkan akan diikuti dengan lonjakan kasus COVID-19. Kita simak bersama. Dalam persoalan cuti misalnya, pemerintah tidak melarang pekerja swasta untuk cuti pada masa Natal dan Tahun Baru. Cuti bagi pekerja swasta diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan juga perjanjian kerja bersama. Meski demikian, pemerintah mengimbau pekerja swasta yang mengambil cuti Nataru untuk menahan diri melakukan perjalanan mengingat pandemi COVID-19. Sedangkan untuk ASN dan pekerja BUMN tetap tidak diizinkan mengambil cuti Nataru. ASN pun dilarang bepergian ke luar daerah. Protokol Nataru juga diterapkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah membatasi kapasitas jumlah pengunjung di tempat publik. Misalnya di tempat wisata, pusat perbelanjaan, ataupun restoran di dalamnya. Kapasitas maksimal terisi hanya 75% dari total kapasitas yang ada. Meski tidak menjalankan PPKM level 3, epidemiolog mengingatkan pentingnya menyaring pendatang untuk menekan risiko penularan COVID-19. Tapi harus punya mekanisme bagaimana dia memastikan orang yang datang ke daerahnya misalnya tidak membawa risiko. Salah satunya dia mewajibkan yang datang ke daerah saya harus vaksinasi penuh. 2 dosis dalam durasi proteksi 7 bulan misalnya. Atau dia harus kalau dia memakai bis jarak jauh antar provinsi, kereta antar provinsi, ya rapid test antigen negatif pada saat kedatangan atau pada saat kepergian. Hal-hal seperti itu harus dilakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjabarkan skema tarif cukai rokok baru. Kapan harga rokok mulai naik? Simak ulasannya di segmen Kompas Bisnis. Unleash your mojo, new Herba Mojo. Saat kita diandalkan, jangan biarkan mal menghalangi. Minum Milanta, cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Salah satu cara counter penyebaran virus di rumah aja. Tapi kebugaran tubuh tetap dijaga, olahraga jalan terus. Kalau nyeri otot, kantor pena aja. Yes. Saat kita diandalkan, jangan biarkan mal menghalangi. Minum Milanta, cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Herba Mojo dengan 7 Essential Herbs, jahe merah, pasak bumi, cabai Jawa, maka, burwoceng, tribulus, ginseng, bantu jaga daya tahan tubuh dan stamina pria. Herba Mojo. Saat kita diandalkan, jangan biarkan mal menghalangi. Minum Milanta, cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Walau di rumah aja, tetap harus aktif dan produktif. Kalau nyeri otot, counter pen aja. Tetap
Tetap aktif, produktif, dan eksis. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Essential herbs to support male stamina. New Herbal Mojo. Saudara, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia atau AMTI merasa besaran kenaikan tarif cukai rokok rata-rata 12% tahun depan menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi industri. Apalagi AMTI hanya punya waktu sekitar 2 pekan untuk menyesuaikan dengan tarif cukai yang baru. Meski demikian, AMTI menghargai keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok per Januari 2022 mendatang. Namun besaran angka rata-rata terimbang itu 12% sudah barang tentu menjadi PR yang besar di industri karena tahun depan juga masih merupakan tahun pemulihan ekonomi. Dan yang ditambah lagi secara teknis kami hanya mendapat waktu sekitar 2 pekan untuk menyesuaikan tarif tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin menjabarkan skema tarif cukai rokok baru bergantung kepada golongan. Untuk golongan sigaret kretek mesin, tarif cukai naik antara 12,1 hingga 14,3%. Sementara sigaret putih mesin, kenaikan tarif cukai berkisar 12,4 hingga 14,4%. Sedangkan untuk sigaret kretek tangan, tarif cukai naik antara 2,5 hingga 4,5%. Lalu apa sebenarnya urgensi pemerintah kembali menaikkan tarif cukai rokok saat kita masih dalam fase pemulihan ekonomi akibat pandemi? Bergabung bersama Kompas TV sudah ada Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Selamat malam Pak Febrio. Selamat malam Mbak Disti, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat Pak Febrio. Pak Febrio, ini kan kita tahun depan masih ada upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian Kementerian Keuangan menaikkan tarif cukai rokok 12%, tidak tanggung-tanggung. Sebenarnya apa alasan utamanya? Alasan pertama selalu adalah pengendalian konsumsi. Saat ini kita memang salah satu negara yang prevalensi rokoknya paling tinggi sedunia. Dan bahkan untuk prevalensi anak ini kita sangat tinggi. Antara umur 10 sampai 18 tahun, saat ini kita masih berada di sekitar 9 dari setiap 100 anak itu merokok. Ini yang kita sedang harus perhatikan. Saat ini kita sedang menghadapi masalah kesehatan. Dan saat ini kita sedang menghadapi pandemi. Justru adalah logika kesehatan harus kita kedepankan. Nah ini yang harus kita turunkan dan ini sesuai dengan RPJMN 2024, target kita untuk prevalensi anak kita turunkan menjadi 8,7% di tahun 2024. Namun kita juga menyadari bahwa ini adalah kondisi yang tidak optimal, tetapi pertumbuhan ekonomi kita sudah positif, tahun depan juga pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik lagi, tentunya dalam kondisi kita terus menjaga risiko kesehatan. Tenaga kerja itu selalu kita perhatikan untuk sektor hasil tembakau ini. Makanya kita bedakan antara yang sigaret mesin yang diproduksi oleh mesin itu tenaga kerjanya sangat sedikit. Tetapi kalau yang namanya tangan, sigaret kretek tangan itu tenaga kerjanya memang sangat banyak. Makanya itu yang membuat kenapa struktur dari tarif yang kita perkenalkan tetap memang kita melihat juga tenaga kerja yang banyak tarifnya kita naikkannya sedikit. Di sisi lain kita juga memang harus mengawasi barang kena cukai ilegal ini. Nah, kita juga selalu perhatikan bagaimana mengendalikan rokok ilegalnya juga. Oke, jadi salah satu alasan utamanya kenapa kemudian pemerintah menaikkan tarif cukai rokok 12% ini untuk mengurangi konsumsi rokok terhadap anak. Targetnya penurunannya berapa persen untuk tahun depan, Pak Febrio? Saat ini, itu tadi angka yang saya sebutkan, 9% dari anak umur 10 sampai 18 tahun itu merokok. Itu terlalu tinggi dan itu salah satu yang paling tinggi di dunia. Kita akan menurunkannya, targetnya sesuai dengan RPJMN menjadi 8,7 di tahun 2024. Nah untuk ini kita perlu kenaikan tarif memang setiap tahun. Tahun ini kita kenaikannya cukup terbatas di 12%. Nah tahun depan juga harus kita naikkan juga supaya kita terus bisa menuju ke target 8,7% dari anak yang 10 sampai 18 tahun itu. Isu ini bukan sesuatu yang sangat mudah. Kenapa? Karena rokok khususnya untuk hubungannya dengan anak, keluarga perokok itu memiliki anak stunting 5,5% lebih tinggi. Peringkat stunting Indonesia itu terburuk kelima di dunia sekarang. Jadi ini bukan masalah yang sepele. Lalu kita kaitkan dengan COVID pun, setiap perokok itu berisiko 14 kali lebih tinggi terinfeksi COVID. Lalu kalau dia menderita COVID, maka setiap perokok itu 2,4 kali lebih berpotensi masuk ke dalam kategori. Jadi ini adalah isu kesehatan. Sementara dalam 2020, 2021 kita keluar sangat banyak sekali untuk COVID. 62 triliun. Ini per November 2021 untuk 2021 saja. Ini terus akan berjalan. Dan kita ingin supaya biaya kesehatan akibat merokok ini bisa kita batasi. Saat ini Mbak Disti, misalnya untuk merokok ini saja
akibat merokok ini sekitar 17-27 triliun setahun biaya yang dikeluarkan oleh BPJS. Padahal kita mensubsidi BPJS itu hanya sebesar 48 triliun. Jadi sekitar 30% dari biaya BPJS kita itu yang kita subsidi itu dipakai untuk penyakit akibat rokok. Jadi ini memang kita harus kendalikan dari sekarang. Oke, itu kan kalau kita melihat dari kacamata tentang isu kesehatan. Nah, yang juga tidak bisa dipungkiri adalah estimasinya tenaga kerja di industri rokok dapat berkurang hampir 1.000 orang, Pak Febrio, gara-gara kenaikan tarif cukai rokok tahun depan. Tanggapan Anda? Jumlah pekerja di sektor rokok itu mulai dari yang kerja di pabrik, kerja di tembakau, kerja di secara langsung atau tidak langsung, itu terus menurun setiap tahun. Itu sesuatu yang memang kita harapkan terjadi. Kenapa? Memang arah dari kebijakan kita adalah mengendalikan konsumsi. Nah, untuk supaya transisinya itu tidak terlalu berat, maka kita selalu perkenalkan yang namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Itu kita berikan paling tidak untuk 2021 kemarin itu sekitar 3,5 triliun, dan itu dibagikan ke daerah-daerah penghasil produk tembakau, dan itu digunakan untuk apa? Macam-macam, terutama adalah untuk membuat adjustment-nya itu bisa lebih smooth, terutama adalah untuk kesehatan di daerah yang penghasil dari tembakau tersebut. Lalu kedua, kita juga berikan bantuan untuk UMKM. Jadi kalau misalnya dia bekerja, katakanlah dia ratusan ribu pekerja ini yang terkena dampak katakanlah sekitar 500-an orang tadi itu, dia diberikan bantuan untuk buka usaha. Jadi memang adjustment-nya itu, transisinya itu bisa smooth mungkin antara dia tadi bekerja di sektor pabrik tembakau, pabrik rokok, dia bisa sekarang buka usaha UMKM dan sebagainya. Jadi ini memang kita siapkan dengan sangat fleksibel. Saat ini kita berikan bantuan ini, sebenarnya bukan bantuan, ini adalah hak. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini adalah untuk daerah penghasil dari produk-produk hasil tembakau ini. Dan ini kita berikan bukan hanya untuk kesehatan, ini paling banyak kesehatan. Lalu kedua adalah tadi untuk membantu petani dan juga untuk UMKM. Baik. Terutama kita berikan untuk pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa beralih pekerjaan menjadi UMKM dan sebagainya. Tapi ini kita berikan fleksibilitas bagi daerah untuk menggunakannya, jadi tidak harus rigid sedemikian rupa. Oke, jadi kita nantikan kemudian tarif cukai rokok yang dinaikkan oleh pemerintah ini dapat menurunkan konsumsi rokok bagi anak usia dini. Terima kasih informasinya Bapak Febrio Kacaribus selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu, Pak. Sehat-sehat. Saudara, informasi lain akan kami hadirkan, diantaranya adalah aksi nekat seorang pria mengendarai sepeda motor masuk ke dalam jalan tol Serpong, Jakarta. Terekam kamera pemantau. Unleash your mojo, new Herba Mojo. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Hisamitsu. Ruang makan bocor, ruang gak bocor. Kalau bocor, pakai No Drop aja. No Drop, cat lapis anti bocor nomor 1 di Indonesia. Pakai No Drop aja. No Drop, no bocor-bocor. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. 첫눈에 반한다는 말이 뭔가 했거든. 그 남자를 본 순간 단박에 알았어. 심장이 쿵. 왠지 뭐야. 이런 게 첫사랑일까? 우리 다시 볼 수 있는 거죠? Saat kita diandalkan,
Jangan biarkan mual menghalangi. Aduh. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Mojo Stamina, ambition, passion, style, talent, charm, and charisma. 7 essential herbs to support male stamina. Herbal Mojo. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Kebiasaan kita kini berubah. Namun, ada satu yang tidak berubah. Sifat peduli kita. Untuk membantu sesama, untuk melindungi sesama, dan meringankan beban sesama. Meski kondisi mulai berubah, jangan lengah. Tetap jaga kesehatan dengan yang alami. 7 essential herbs to support male stamina. New Herbal Mojo. Kembali bersama kami di Berita Utama, Saudara. Aksi nekat seorang pengendara motor masuk ke jalan tol Serpong, Jakarta terekam kamera pengawas. Petugas tol BSD hingga kini masih melakukan penyelidikan dan pencarian siapa pengendara motor ini. Molodres, yom mari, gas terus bang, santai. Pertama, pengendara motor ini langsung berputar melawan arah dan keluar menuju jalan arteri saat melihat petugas keamanan tol. Kepala Induk Patroli Jalan Raya Tol BSD membenarkan adanya pengendara motor yang masuk dari kilometer 12 menuju Jakarta. Saudara, usai sudah perjumpaan kita hari ini, tetap saksikan Berita Utama Senin sampai Jumat. Saya Liviana Charlesa. Dan saya Adistila Rasati. Tetap saksikan Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu pukul 8 malam, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kompas Update dipersembahkan oleh HiC 1000.
Anda kembali menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mempercepat proses relokasi fasilitas publik dan rumah warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Sejauh ini sudah ada 2 titik lokasi relokasi yang disiapkan. Pasca bencana Gunung Semeru, pemerintah Jawa Timur kini tengah fokus untuk penanganan pengungsi dan relokasi permukiman warga. Proses pendataan bangunan terdampak pun telah dilakukan dan kini Pemprov Jatim tengah menyiapkan lahan untuk lokasi relokasi. Sejauh ini sudah ada 2 titik lahan untuk dijadikan tempat relokasi dengan luas 88 hektar. Proses pemeriksaan di lokasi pun kini tengah dilakukan demi memastikan tempat relokasi warga tersebut berada di titik aman. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Baru Hi-C 1000, satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg, aman di lambung. Hi-C tiap hari. Hi-C 1000, vitamin C drink tanpa soda. Psst, ini rahasia saya. Cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunnya. Bantu tangkal radikal bebas. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Tiap isu punya cerita. Saya nggak minta Bapak Presiden, itu keinginan dari Bapak sendiri. Tiap individu punya sudut pandang. Kebudayaan adalah bagian yang paling real dari hidup kita. Tiap kisah punya inspirasi. Kangen nggak sama Opande? Kangen pasti. Kangen banget. Buat Rosi, aku rela dikerjain kayak gini. Rosi, setiap Kamis pukul 8 malam. Di Kompas TV. Bangunan rumah warga di Kecamatan Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan porak-poranda akibat diguncang gempa bermagnitudo 7,4. Pasca gempa susulan yang dirasakan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, warga pesisir pantai utara mengungsi di kantor Bupati Sika. Pasca gempa yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, Menteri Sosial Tri Risma Rini mendistribusikan bantuan sejumlah logistik ke pusat bencana. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, masih serta Rigan. Hingga malam ini, warga Kecamatan Bonerate, Kabupaten Selayar masih bertahan di lokasi pengungsian. Sejumlah warga yang mengungsi hanya menggunakan terpal seadanya sebagai tempat berteduh. Warga memilih mengungsi di atas Bukit Dusun Bangko, Desa Batang, Kecamatan Bonerate karena khawatir tsunami. Sebagian besar warga yang berada di pengungsian adalah mereka yang rumahnya rusak akibat gempa. Gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur berdampak ke kawasan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hampir keseluruhan rumahnya dilululantakkan oleh gempa. Hampir rata dengan tanah. Salah satu kawasan yang paling terdampak di Kepulauan Selayar adalah Kecamatan Bonerate. Di kawasan ini banyak bangunan rumah warga porak-poranda diguncang gempa. Hingga kini, petugas daerah setempat masih mendata berapa bangunan yang terdampak dan kemungkinan adanya korban jiwa.
kondisi rumah dan ini adalah visual lain yang kami dapatkan yang menggambarkan situasi di salah satu desa di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan sesaat setelah gempa. Kondisi rumah warga hampir serupa dengan visual sebelumnya di mana sebagian besar rumah di permukiman ini rusak. Inilah kondisi rumah lain dari rumah Ibu Suharni yang tepatnya di Desa Sambali. Akibat gempa yang meluluhlantakkan banyak rumah, warga di sekitar Bonerate mengamankan diri ke dataran yang lebih tinggi. Warga sempat panik, khawatir gempa bisa menimbulkan tsunami. Kini warga diungsikan ke tempat yang lebih tinggi di Pulau Taka Bonerate, Jampea, Kajuwadi, dan Kaluhutu. Skala Richter. Akibat gempa bermagnitudo 7,4 yang melanda Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan pagi tadi, pelabuhan di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu, Selayar, Sulawesi Selatan roboh. Aktivitas pelayaran pun dihentikan. Inilah salah satu visual di mana sebuah pelabuhan kecil di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu terlihat roboh. Beton penyangga roboh akibat diguncang gempa bermagnitudo 7,4 pagi tadi. Praktis, aktivitas penangkapan ikan dengan perahu nelayan dihentikan sementara. Sementara dari visual yang kami peroleh, sejumlah rumah warga di pesisir pantai di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu, Selayar, Sulawesi Selatan mengalami rusak berat. Terlihat sebagian rumah warga hancur dan tidak dapat ditempati kembali. Ya, masyarakat rumah panik semua nih. Sementara itu, ini adalah video amatir yang merekam kepanikan warga di Pulau Karumpa, Kabupaten Selayar saat gempa bumi dengan magnitudo 7,4 terjadi di Laut Flores pada pagi tadi. Warga yang panik lari ke gunung untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Warga panik karena sempat dikeluarkan peringatan dini tsunami akibat gempa. Bupati Selayar Muhammad Basli Ali menyatakan Kecamatan Pasilambena dan Pasimaranu adalah wilayah terdampak gempa paling parah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sampai saat ini jaringan komunikasi di wilayah itu masih terputus. BPBD dan tim SAR akan fokus pada evakuasi warga terdampak gempa dan mengimbau warga tidak panik namun tetap waspada. Jadi fokus kami bagaimana menyelamatkan jiwa daripada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, dan insya Allah besok kami akan turun langsung meninjau lokasi di Kecamatan Pasilambena karena sampai sekarang memang jaringan telekomunikasi ini masih terputus dan kami belum bisa melakukan komunikasi kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Yang paling terdampak ini ada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu. Yang lain adalah bagaimana keterangan daripada masyarakat ini secara psikologis ini tentu terganggu, dan ini yang menjadi fokus kami bagaimana memberikan ketenangan, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar jangan terlalu panik. Pasca gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendistribusikan bantuan sejumlah logistik ke pusat bencana. Selain makanan siap saji dan peralatan bayi, Kementerian Sosial juga mengirimkan tenda serta kasur guna kebutuhan warga terdampak bencana. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan, bantuan langsung dikirim ke pusat terdampak di Provinsi NTT dan NTB melalui jalur laut yang diperkirakan tiba selama 3 hari. Tadi mendengar itu makanya aku nggak mau terlambat, kita kirim buffer stok di sana. Ada makanan siap saji, ada tenda, ada selimut, ada selimut, terus kita kirim sarung juga lagi kita siapkan, dan peralatan lainnya, ada kebutuhan bayi dan sebagainya. Itu kita kirim ke 3. Kalau kita punya gudang di Makassar, jadi yang di Makassar itu akan supply untuk Kendari
sama Bulukumba di Makassar. Kalau yang ini nanti kita akan kirim ke NTB dan NTT. Jadi lokasi yang diprediksi akan terjadi itu sudah kita siapkan semuanya. Ya, untuk mengetahui dampak gempa 7,4 di Sulawesi Selatan, kita tetap bersama dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Selamat malam, Pak Andi. Halo PPLT. Pak Andi, dari pantauan terakhir, berapa banyak daerah di Sulawesi Selatan yang terdampak gempa? Ya, ini yang terdampak gempa secara langsung, kalau terasa gempanya itu bahkan sampai di Makassar. Jadi sampai kita Makassar. Juga merasakan sampai di Makassar. Cuma yang terdampak secara kerugian material dan dampaknya itu adalah di Kepulauan Selayar. Kepulauan Selayar itu di bagian kepulauan, ada 4 kecamatan yang terdata, adalah Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Pasimaranu, Kecamatan Pasimanggo, dan kemudian Takabonerate. Tetapi yang terparah adalah di 2 kecamatan terdekat daripada pusat gempa, yaitu Pasilambena dan Pasimaranu. Anda bilang paling parah, separah apa Pak? Apakah sudah ditemukan data-data korban jiwa ataupun apa kerugian materi yang sudah dihitung? Ya, ini kalau yang paling parah itu di wilayah Pasilambena itu ada 23 rumah rusak berat. Kalau yang di Pasimaranu 298 rumah. Dan jadi total rusak beratnya itu 134 buah dan rusak ringan 212. Ada rumah ibadah 2, sekolah 3, dan gudang rusak ringan sekitar 2, dan korban luka-luka ada 6. Jadi memang tim ini akan turun ke bawah, ke pulau, dan pada intinya bahwa kita memang masih meminta kepada semua yang warga di sana untuk tetap bertahan di bukit sementara waktu hingga nanti tim untuk turun ke bawah bersama dengan tim medis juga. Berarti tempat pengungsian disediakan di bukit ya Pak? Memang pernah ini kejadian waktu gempa di wilayah termasuk kayak Palu dan sebagainya, mereka ketika ada evakuasi itu tempatnya ke dataran yang agak tinggi gitu, ada bukit di sana agak tinggi di kepulauan, dan mereka kan bertempat untuk sementara waktu di sana sampai keadaan kondisi aman. Semua warga terdampak sudah ke sana? Bagaimana? Semua warga terdampak sudah di sana Pak? Iya sudah, tetapi memang ada korban luka yang diidentifikasi. Sekarang laporannya masih sementara, ini laporan sementara ada 6 orang. Dan besok tim medis akan bersegera ke lokasi, termasuk untuk membawa logistik yang kita sudah drop sekitar 1 ton pertama beras, dan juga dapur umum untuk kedua yang sangat terdampak di wilayah terdekat daripada pusat gempa di NTT. Oke, baik. Pak, mungkin bisa diceritakan kepada kami kondisi para korban gempa. Tadi memang Anda mengatakan ada 6 yang luka ya Pak. Mungkin penanganannya seperti apa? Yang pertama, yang kedua, meski bukan korban luka, bagaimana kabar mereka sekarang? Apakah ada semacam traumatis tersendiri gitu? Memang di wilayah yang terdampak gempa ini memang yang paling keras ini, dan kemudian memang kita berharap ada nanti kayak semacam trauma healing ya di wilayah lokasi gempa untuk masyarakat di sana yang terdampak. Dan kemudian untuk yang luka-luka akan kita turunkan juga tim medis untuk melakukan bagaimana tindak lanjut pengobatan, pertolongan dan sebagainya. Dan paling penting adalah dapur umum, karena tentu yang menjadi korban ini berkumpul di satu titik tempat evakuasi. Nanti kita buatkan dapur umum yang bisa kemudian melayani mereka selama belum mendapatkan tempat untuk akses untuk melakukan kemandirian dalam persiapan logistik sendiri. Oke, tadi memang Anda menjelaskan kabar baiknya sudah ada bantuan logistik ya Pak untuk mereka gitu. Lalu kemudian sudah ada, kita sudah ada dari logistik kita di Selayar, sudah disiapkan bersama Pemda juga. Akan kemudian kita drop ke wilayah kepulauan itu, rencananya besok pagi-pagi kita berangkat ke tempat lokasi, dan juga kemudian tim akan berkunjung ke sana. Memang data sementara ini kami dapat belum kita meminta untuk data secara langsung, karena tentu kita meminta dulu ada tim khusus nanti untuk turun supaya orang-orang di sana istilahnya mendata ini betul-betul sesuai dengan aktual di lapangan. Dan tentu juga mereka yang terdampak pasti kita masih mau mereka tenang dulu sementara ya, paling tenang dulu. Sejauh ini apakah bantuan logistik dan juga tenaga medis cukup, atau mungkin ada bantuan lain yang diharapkan datang? Kita berdasarkan permintaan ada 3 ton itu masih banyak, ada stok, kita banyak sekali stok di Makassar, di beberapa penggunaan kita, dan tentu ini yang kita drop ini akan secara bertahap kita kirim, karena kapasitas muatan untuk ke wilayah kepulauan juga tentu dipertimbangkan.
Tenaga medis bagaimana, Pak Andi? Kita akan turunkan juga bersamaan besok karena untuk mengantisipasi yang belum terdata karena yang data baru masuk baru 6 orang. Kita berharap mudah-mudahan tidak ada. Tapi sampai saat ini belum ada laporan, alhamdulillah tidak ada laporan korban jiwa sampai saat ini. Tentu kita masih akan turunkan untuk memverifikasi ulang terkait data yang kami dapat termasuk kerugian material yang ada. Mungkin bisa dijelaskan lagi kepada kami, tadi kan Anda katakan logistik mungkin besok akan dikirim gitu ya. Untuk tenaga medis apakah bersamaan dengan bantuan logistik? Bersamaan. Berapa orang dari tenaga medisnya, Pak Andi? Kita akan kirimkan sesuai dengan kebutuhan termasuk paramedik, kemudian dan dokter untuk ke lokasi. Tentu kita akan pertimbangkan juga terkait tim dapur umum yang kita bawa. Jadi sesuai dengan kapasitas yang kita akan menggunakan speed yang dengan kecepatan untuk menuju lokasi, Mbak. Istilahnya kita sesuaikan dengan jumlah warga di sana yang membutuhkan nantinya dengan mengkalkulasi yang ada. Ya. Oke, jumlah warga yang di tempat pengungsian berapa? Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi. Sebenarnya warga di sana banyak ya, Mbak. Jadi ada satu pulau itu ada yang berpenghuni sampai 8 ribuan plus minus ya. Jadi memang banyak. Jadi yang diungsikan ke tempat lebih tinggi itu memang semuanya dievakuasi ke sana. Jadi memang agak banyak. Jadi tentu kita harus menyiapkan makanan untuk cukup untuk beberapa hari ke depan ya. Pun menghitung lagi secara tepat jumlah tenaga medis gitu ya, Pak Andi, karena banyak tadi warganya di sana dan sampai sekarang juga belum semua terdata ya berapa yang luka, meski sekarang ada sementara ada 6 orang gitu. Data sementara. Itu karena kenapa perlu juga saya sampaikan bahwa memang telekomunikasi juga rusak tower yang ada di sana sehingga komunikasi agak terhambat. Terakhir hanya dapat data yang bisa dikirimkan pas detik-detik kejadian sebelum ada terputus hubungan ke sana ke pulau-pulau tertentu. Adapun beberapa pulau lain seperti Taka Bandarati masih bisa diakses dan lainnya itu masih bisa, tetapi yang paling dekat dengan pusat gempa itu kita agak kewalahan untuk kemudian verifikasi ulang data yang sudah disampaikan pada terakhir ini. Ya. Oke, ada masalah jaringan di sana ya karena towernya rusak gitu. Mungkin berarti kita tengah menunggu bagaimana gerakan dari Kominfo ya, Pak? Kita akan turun dulu ke lapangan. Paling penting adalah pertama evakuasi dan kemudian pertolongan pertama kepada warga dulu. Kemudian sambil karena memang ini kepulauan ya untuk mengakses dan kemudian bagaimana kita memastikan bahwa korban bisa tertolong dengan baik, kemudian dapur umum tersedia dengan baik dan bagaimana trauma healing kepada korban, kemudian baru kita melihat yang lainnya. Ya, kita mematangkan semua bantuan mulai besok gitu ya. Pak Andi, mungkin sejauh ini apakah memang masih ada daerah yang belum terjangkau? Mengingat tadi Anda juga mengatakan ya bahwa jaringan kita terkendala karena rusaknya tower gitu. Ya, untuk saat ini itu pun baru laporan, Mbak, karena memang susah ditelepon, ada beberapa keluarga termasuk kolega kami untuk dihubungi ke sana agak susah dihubungi, tetapi paling tidak sudah ada laporan-laporan masuk karena masih bisa diakses untuk kembali ke darat. Beberapa yang memberikan informan kepada Pemda di Selayar dan itu telah laporkan. Saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati untuk menurunkan segera tim untuk ke daerah itu, kepulauan itu segera secepat mungkin untuk kemudian bagaimana melakukan bantuan-bantuan harus turun segera. Ya. Oke, ini artinya ada kendala juga ya kita untuk memastikan misalnya menerima aduan dari masyarakat yang belum bertemu dengan keluarganya atau hilang. Kita sih harapannya tidak begitu ya Pak Andi, cuman kan mengantisipasi itu. Sudah ada beberapa tahapan untuk melapor karena memang kan banyak nelayan yang berlalu ke darat juga. Jadi itu kita dapatkan informasi di sana dan ada juga beberapa sempat mengirimkan lewat akses sebelum kemudian kejadian ini. Jadi masih bisa beberapa diakses, tapi paling tidak ini sudah ada laporan yang kita dapatkan dengan data-data ini. Tentu ini adalah laporan yang bisa kemudian menjadi rujukan awal, referensi awal yang kemudian kita berdasarkan laporan nelayan masyarakat gitu yang ke darat gitu ya berarti ya. Ya. Dan juga ada beberapa sebelum pas kejadian itu sudah ada beberapa yang mengirimkan juga seperti data-data yang Mbak terima tadi barusan juga itu sama halnya seperti itu, jadi bisa diakses karena ada beberapa data yang bisa dikirimkan lewat jaringan sebelumnya. Artinya tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan data, itu yang Pandi maksud? Sampai saat ini kita tetap yakin dengan data yang kita sudah terima sampai saat ini dirasa cukup untuk kemudian kita bagaimana melakukan tindakan itu sudah cukup untuk saat ini dan kita akan turun sesegera mungkin ke TKP. Ya. Oke, pengumpulan data tidak masalah, itu hal yang melegakan Pandi. Tapi di luar dari tower tadi bagaimana dengan listrik di sana, kemudian juga kebutuhan air bersih? Ya, untuk kebutuhan air bersih dan sebagainya saya pikir tidak ada persoalan untuk di sana, cuma kita ini memang perlu untuk bagian logistik untuk membentuk dapur umum dulu, Mbak. Karena kenapa kita tidak menginginkan masyarakat untuk turun dulu. Kita menahan memang di tempat pengungsian dulu. Sehingga kita praktis harus menyiapkan dapur umum dulu di tempat lokasi kejadian dulu. Dan juga termasuk
tempat-tempat darurat di tempat-tempat pengungsian sementara, karena gempa-gempa susulan tentu kita harus memperhitungkan dulu sebelum mereka harus turun kembali ke tempat. Oke, Pak Andi, maaf saya akan mencoba mempertegas lagi informasi dari Anda bahwa kan besok bantuan logistik itu ada. Tetapi yang untuk sekarang membantu mereka yang mengungsi itu apa yang kita berikan? Untuk saat ini belum akses dari ke ini kita masih bertuan untuk besok, karena kami masih mengumpulkan semua logistik yang ada untuk kemudian kita turun sepagi mungkin besok pagi ya. Hari malam ini kita lagi mengoleksi dan kita sudah keluarkan 1 ton dari gudang dan kemudian kita akan menuju ini. Ini masalah kemarin karena akses ini laut, Mbak. Akses ya. Akses ini laut ya. Jadi kita harus berhitung-hitung juga. Kadang-kadang di tempat kepulauan itu kita menghitung tentang ada waktu-waktu tertentu memang kita harus baru bisa akses ke sana. Walaupun keadaan normal juga tidak semuanya jam bisa kita harus Ya, kalau dari Pemda sendiri ingin langsung memberikan bantuan, tetapi soal akses ya kendalanya. Tapi mungkin apakah Anda mendapatkan semacam informasi bahwa untuk sementara ada yang menangani pengungsi, Pak? Maksud saya di sini, ketika Pemda belum bisa langsung memberikan bantuan secara instan, ataukah mungkin ada sukarelawan atau apapun itu bentuknya membantu mereka? Jadi di tempat itu memang sudah pernah kejadian sebelumnya dan mereka sudah ada bisa dibilang sebenarnya protap khusus bahwa ketika ada kejadian mereka tempat pengungsian di mana. Karena ini sudah pernah kejadian, saya komunikasi terakhir dengan Bapak Bupati juga bahwa memang ini pernah ada kejadian juga waktu masih Palu kalau tidak salah. Mereka juga ke tempat yang sama. Jadi mereka sudah ada memang protap khusus karena ini wilayah kepulauan, Mbak. Mereka lebih paham terkait tempat-tempat pengungsian dan termasuk bagaimana mereka bertahan dan evakuasi diri ketika terjadi persoalan dan termasuk prosedural ketika ada pelaporan gitu, Mbak. Oh, termasuk soal stok makanan juga ada di sana? Ya, termasuk, Mbak. Jadi kita ini kan bukan kebakaran, Mbak. Ini benar. Kalau gempa masih bisa, logistik masih oke, saya rasa ya. Logistik masih oke. Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi kepada kami kalau besok kan logistik akan dikirimkan gitu ya. Tapi kan tadi ada kendala soal pulau gitu. Nah, bagaimana kita mempercepat bantuan itu mulai besok? Pukul berapa mungkin sudah dikirimkan? Kita akan menggunakan speedboat untuk menuju lokasi sehingga waktu tempuhnya tentu akan lebih cepat daripada ini. Tetapi tentu tadi saya sampaikan kayak seperti Takabonerate kami punya jadwal-jadwal tertentu di mana ketika sudah melewati jam berapa itu agak riskan. Memang kita harus pagi-pagi atau subuh untuk berangkat, dia lebih tenang atau bagaimana. Itu harus dipertimbangkan semua, Mbak. Terkait untuk akses untuk ke sana, berangkatnya ke sana. Dan ini kepulauan yang jauh daripada ini wilayah kepulauan, Mbak, bukan di wilayah daratan sehingga agak lebih sulit gitu lah, Pak ya, karena bukan daratan. Cuman mungkin bagaimana nanti soal mobilisasi petugas di sana, kemudian apakah butuh sukarelawan ataukah cukup dari Pemda saja gitu, Pak? Saya rasa cukup, Mbak. Tidak ini kami dengan provinsi dan kabupaten kota itu sudah cukup untuk ini, dan juga tentu dari tim SAR ada juga TNI Polri nantinya tentu kita di sini di Provinsi Selatan bisa memastikan insya Allah ini bisa ditangani dengan baik. Ya. Bisa ditangani dengan baik, itu harapan kita bersama, Pak. Meski memang kalau kita lihat kan saya rasa kan kita sama-sama melihat bagaimana masyarakat banyak yang ketakutan gitu ya, karena panik ketika ada peringatan tsunami dini gitu. Nah, bagaimana kita mempelajari situasi ini? Tadi kan Anda sendiri mengatakan bahwa kejadian seperti ini bukan sekali terjadi, artinya kita sudah belajar. Tapi mungkin apa yang bisa kita evaluasi dari kejadian hari ini, Pak, sampai rumah warga banyak yang rusak? Memang ini kejadiannya di luar daripada perkiraan bahwa memang kencang sekali 7,4 ya, tidak ada yang dapat memprediksi. Tapi ini pernah kejadian waktu gempa sebelumnya dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua termasuk di tempat itu bahwa memang hasil ini bahwa mereka sudah ada kayak semacam tempat-tempat evakuasi yang lebih tinggi. Kebetulan 2 pulau yang agak parah ini, Pasimarano dan Lambena, itu memiliki tempat yang memang agak tinggi, jadi mereka bisa melakukan evakuasi diri ke tempat itu. Dan dari tentu kita memahami semuanya bahwa mereka adalah sudah pernah kejadian sebelumnya sehingga, tetapi memang kejadian ini lebih keras daripada sebelumnya ya. Artinya pelajaran kita ke depan mempersiapkan hal-hal di luar dugaan gitu ya, karena memang skalanya sangat besar dan sempat juga menimbulkan kepanikan, apalagi memang ada peringatan dari BMKG tsunami dini, tapi ternyata sudah dicabut. Itu melegakan kita gitu ya, Pak. Terima kasih Pak Andi telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Semoga besok semuanya lancar, pengiriman logistik maupun tenaga medis. Selamat kembali bertugas, Pak Andi. Sehat-sehat selalu. Ya, sehat Mbak Mesister. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih.
Saudara, gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur berdampak ke kawasan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hampir keseluruhan rumahnya dilululantakan. Salah satu kawasan yang paling terdampak di Kepulauan Selayar adalah Kecamatan Bonerate. Di kawasan ini, banyak bangunan rumah warga porak-poranda diguncang gempa. Hingga kini, petugas daerah setempat masih mendata berapa bangunan yang terdampak dan kemungkinan adanya korban jiwa. Untuk mengetahui kondisi terkini dari daerah terdampak gempa di Bonerate, Sulawesi Selatan, kita terhubung dengan salah satu warga setempat, Noviardi Usra. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya harap Anda juga sehat-sehat selalu meski lagi di tengah musibah ya, Pak? Iya. Oke. Pak Noviardi, mungkin bisa diceritakan kepada kami secara umum, ada berapa banyak bangunan yang rusak akibat gempa? Mungkin Anda bisa gambarkan petanya. Kalau dari pantauan, dari data yang kami dapat, rumah berat, rusak berat itu sekitar 100 rumah. Yang rusak ringan itu sekitar 300 rumah, Pak. 300 rumah. Iya. Oke. Tadi kan sempat sebenarnya gempa susulan belasan kali ya. Sekarang bagaimana? Apakah masih terasa? Untuk sementara tidak terasa lagi, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semua warga di sana sudah aman, Pak, di tempat pengungsian? Anda lagi di mana ini? Untuk sementara saya di pengungsian di Mercusuar di Desa Majapahit. Di desa? Ada juga sebagian di Desa Dimian Tuu dan di Larau. Oke, Pak, di tempat kan tadi Anda menjelaskan bahwa banyak rumah juga rusak gitu kan. Artinya bagaimana dengan kebutuhan pokok di sana? Termasuk juga Anda apakah merasakan semua terpenuhi atau bagaimana, bisa diceritakan kepada kami? Kalau untuk di posko pengungsian di Puncak Majapahit, alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah desa setempat. Jadi tidak ada yang kurang ya? Untuk sementara tidak ada, Mbak. Tidak ada. Makanan, selimut, atau apalagi yang mungkin perlu? Kalau untuk sementara, kalau di tempat pengungsian yang saya datangi sekarang, tidak ada. Tidak ada. Pak, mungkin bisa Anda gambarkan kepada kami ketika Anda merasakan getaran yang cukup hebat dari gempa 7,4. Magnitudo 7,4. Bagaimana gambarannya saat itu di sana? Sepanik apa warga sampai keluar rumah? Karena kalau kami lihat dari visual, banyak sekali masyarakat akhirnya lari bersama keluarga, gendong anak, nggak sempat bawa apa-apa, yang penting selamat gitu. Ya, kalau untuk saya sendiri, Mbak, ini pertama saya dapat untuk gempa seperti ini. Ini baru pertama, ini untuk kedua kalinya terjadi. Pertama di tahun 1992, dan ini terjadi lagi di 2021. Oke, dan saat itu ketika ini terjadi, paniknya luar biasa, Pak, di sana? Iya, luar biasa paniknya, Mbak. Karena saking getarannya gempa kuat ya, Pak? Iya, saking getarannya kuat. Anda saat itu ketika mencoba untuk menyelamatkan diri dengan keluarga begitu, bagaimana? Apakah semua bersama-sama keluar rumah atau saat itu posisi Anda lagi di mana? Saat gempa terjadi saya sementara di jalan, Mbak. Oh, lagi di jalan? Jalan-jalan, iya. Oh, untuk keluarga di mana, Pak? Untuk keluarga, alhamdulillah tadi sempat menyelamatkan semua keluar dari rumah. Oh, berarti Anda dan keluarga Anda berupaya menyelamatkan diri masing-masing gitu ya? Iya, Mbak. Komplit semua ya, Pak? Iya. Komplit semua, tinggal bersama sekarang? Alhamdulillah semua kita sebentar bersama nih. Alhamdulillah. Nah, di sana bagaimana, Pak, dengan aliran listrik dan juga air? Kalau saya lihat tempat Anda melaporkan ini gelap gitu. Kalau untuk di tempat saya sekarang, alhamdulillah untuk listrik ada, Mbak, sama air. Ada. Tapi ya kalau di NPU dia terkendala dengan penerangan dengan air. Untuk di pengungsian sebelah. Oh gitu. Tempat pengungsian ada berapa, Pak? Maaf, di sana? Untuk sementara ada 3 titik, Mbak. Ada sementara di Majapahit, ada di Miantuu, ada di Larau. Oh, ada 3 ya?
Iya, dan banyak juga pengungsian-pengungsian yang tidak kami sebutkan karena itu di kebun masing-masing, Mbak. Oh gitu. Tapi berdasarkan info mungkin yang Anda dapat di setiap pengungsian, semua kebutuhan itu terpenuhi ya Pak? Logistik, selimut? Untuk sementara di pengungsian yang saya pati ya terpenuhi. Terpenuhi. Pak, ini kalau saya lihat berarti di sana jaringan masih aman ya? Karena kita masih bisa berhubungan ini. Iya, jaringan aman, Pak. Jaringan masih aman. Nah, saya mau tanya kondisi para pengungsi di sana gimana Pak sekarang? Karena apakah di tempat Anda mengungsi ada yang mengalami luka atau mungkin agak trauma? Karena kan yang tadi Anda bilang bahwa ini gempa di luar dugaan, kencang sekali gitu. Kalau untuk sementara luka tidak ada, Mbak. Kan dia sudah konfirmasi, koordinasi dengan puskesmas setempat untuk selalu pantau kesehatan warga di pengungsian. Oh gitu. Anak-anak apa kabarnya Pak di sana? Anak-anak juga ya kayak gembira, antara gembira dan sedih juga ini. Karena saling diperhatikan gitu ya, para orang tua tidak memberikan tidak menunjukkan kegelisahannya gitu ya ke anak-anak ya. Iya Mbak. Oke, tapi seperti kebutuhan lainnya, misalnya maaf Pak, apakah ada anak kecil di sana, misalnya bayi yang butuh semacam popok atau susu? Kalau kebutuhan popok ya, popok sama susu untuk anak-anak bayi, ada sekitar beberapa orang anak bayi di tempat pengungsian kami, ya membutuhkan popok dan susu. Oh, berarti itu salah satu meski tadi Bapak menceritakan bahwa semua terpenuhi, tetapi untuk kebutuhan bayi ini mendesak juga untuk dibantu gitu ya Pak? Iya, iya. Baik, terima kasih Pak atas ceritanya, sehat-sehat selalu di sana, semoga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, kita tetap semangat ya Pak? Iya, semangat. Ya, selamat malam, sehat-sehat selalu Pak. Iya, selamat malam. Saudara jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyebur ceprat-ceprot buat nyegerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima Presidensi G20. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Ingin seru-seruan menyelami budaya populer? Yuk, akses tutor visual di www.kompas.id. Percaya nggak? Pada 2021, industri game sudah bernilai $180 miliar. Seberapa ngerti kamu soal Star Wars dan Marvel Cinematic Universe? Lebih serem mana? Palak atau kuntilanak? Dan masih banyak tema seru lainnya. Yuk, langganan sekarang. Semakin lama masa berlangganan, semakin hemat hingga 50%. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyebur ceprat-ceprot buat nyegerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Pengen keliling dunia cuma tambah 30.000. Limo Pizza baru. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping, lalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. 첫눈에 반한다는 말이 뭔가 했거든. 그 남자를 본 순간 단박에 알았어. 심장이 쿵. 왠지 뭐야. 이런 게 첫사랑일까? 우리 다시 볼 수 있는 거죠? Inovasi baru, Soklin Antisep. Deterjen plus protection. O2 Active Power Ultima bunuh kuman bakteri sampai tuntas. Melindungi hingga 48 jam. Soklin Antisep beda dari deterjen biasa. Wingscare. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima
presidensi G20. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Kadang, hidup tak selalu sesuai rencana. Tenang aja ya, kita cari jalan lain. Kenapa sih? Begitu juga yang sedang merancang masa depan. Pak, bahan baku bangunnya sudah habis, Pak. Karena setiap kesulitan akan ada jalan kemudahan. Prosesnya lebih mudah. Gitu, Saatnya kita berperan hati demi hijrah bersama. Proyek kita lanjut ya. Oke, Pak. Pendanaan kepemilikan rumah dana syariah hadir sebagai komitmen hijrah Anda. Sehingga hijrah itu mudah, ayo hijrah finansial. Saudara, pasca gempa susulan dirasakan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, warga pesisir pantai utara mengungsi di kantor Bupati Sika. Ratusan warga pesisir utara Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengungsi dengan alas tikar dan terpal untuk mendiami lapangan kantor Bupati Sika. Warga mengaku takut terjadi tsunami pasca gempa susulan sore tadi. Ketakutan ini beralasan karena perumahan warga langsung berada di pesisir pantai. Pemkab Sika tengah berkoordinasi untuk memindahkan warga ke lokasi yang lebih nyaman, yakni di Sika Innovation Center. Bupati juga menginstruksikan agar segera dibangun dapur umum dan melakukan penjagaan di sekitar perumahan warga. Ada gempa susulan, makanya warga takut sini. Harapan dari Bapak sendiri apa? Dibuatkan tenda atau bagaimana? Ya, buatan tenda kan masyarakat. Bapak mereka masih takut ya tinggal di rumah? Masih. Bapak mereka perumah tuh pas di pinggir laut atau? Laut memang. Mereka yang berada atau mendiami wilayah pesisir ya, terutama di Kelurahan Ulu Marang di Kampung Muring yang pernah tahun 92 itu tsunami dan banyak korban ya. Mungkin ini trauma ya, sehingga mereka masih khawatir ya, ada kemungkinan gempa-gempa susulan. Sehingga pemerintah akan melindungi ya, masyarakat kita. Nanti kita akan siapkan tempat di gedung ya, Sika Innovation Center ya, untuk beberapa hari ya, sambil melihat perkembangan. Semuanya lari dari Unipa, entah kenapa ada apa di dalam ini. Ketika gempa mengguncang, para pelajar dan juga staf Universitas Nusa Unipa Maumere yang berada di dalam gedung langsung panik, berhamburan menyelamatkan diri. Memang kondisi terkini di Kabupaten Sika sekarang, para warga... Jalan-jalan utama di Maumere penuh dengan kendaraan warga yang langsung menyelamatkan diri setelah mengetahui adanya peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang pagi tadi. Situasi gempa semua... Pagi tadi, setelah merasakan gempa dan mendengar informasi peringatan dini tsunami, warga kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang bermukim di wilayah pesisir pantai langsung keluar rumah menuju ke arah perbukitan. Dengan membawa bekal seadanya, warga yang panik terlihat berlarian sambil menggendong anak mereka guna menyelamatkan diri. Setelah adanya peringatan dini tsunami pasca gempa bermagnitudo 7,4 melanda Nusa Tenggara Timur, warga yang tinggal di pesisir Maumere, Kabupaten Sika langsung meninggalkan rumah mereka. Warga menuju lokasi yang lebih aman, salah satunya di lapangan terbuka untuk mengungsi sementara. 2 jam pasca gempa, BMKG kemudian mengumumkan peringatan dini tsunami terakhir.
Untuk mengetahui informasi terkini pasca gempa bermagnitudo 7,4, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Citos Natundisika, Nusa Tenggara Timur. Citos, hingga petang tadi masih tercatat gempa susulan. Bagaimana kondisinya malam ini? Baik, selamat malam Mas Sister dan juga saudara. Memang untuk perkembangan terkini pasca gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Sika, hingga sore tadi memang masih terdapat gempa-gempa susulan. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah sendiri sudah tercatat 86 gempa susulan, dan hal inilah yang membuat masyarakat yang sebelumnya sudah kembali ke rumah akhirnya memilih untuk kembali mengungsi dan mencari tempat-tempat yang lebih aman seperti tanah lapang, khususnya di halaman kantor Bupati. Tadi sempat banyak warga yang meninggalkan tempat pengungsian karena dikiranya sudah aman gitu. Baik, Mas Sister, memang berdasarkan pantauan kami sore tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, beberapa masyarakat yang sempat mengamankan diri di lapangan kantor Bupati sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun pas saat kembali ke rumah terjadi lagi gempa susulan sebanyak 3 kali yang mana dirasakan cukup kuat oleh warga, dan warga ini memutuskan untuk kembali lagi ke tempat semula, yakni di kantor Bupati Sika untuk mencari perlindungan. Begitu. Oke, Anda yang berada di sana mungkin bisa ceritakan kepada kami suasananya bagaimana ketika masyarakat kembali ke tempat pengungsian. Apakah Anda melihat wajah-wajah takut di sana? Baik, Mas Sister, berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, banyak masyarakat yang begitu panik karena mereka trauma dengan kejadian gempa dan tsunami yang melanda wilayah ini pada tahun 1992, dan mereka datang ke lapangan dengan membawa peralatan seadanya seperti tikar dan juga terpal dan bahan makanan secukupnya. Mereka membentangkan tikar begitu saja di lapangan dan mencoba untuk mencari perlindungan. Meski di tempat itu dirasa kurang aman karena jarak antara kantor Bupati dan bibir pantai itu kurang dari 1 kilometer. Begitu. Citos, mungkin bisa Anda ceritakan lagi kepada kami ketika ini akan artinya masyarakat kembali ke kantor Bupati gitu. Apakah tidak ada tempat mengungsi yang sudah disiapkan oleh Pemda? Baik, Mas Sister, pantauan kami tadi setelah ada informasi bahwa masyarakat kembali ke lapangan kantor Bupati, Bupati Sika Fransisius Roberto Diogo langsung mendatangi para pengungsi itu dan memerintahkan para stafnya untuk memindahkan para warga ini ke tempat di mana tempat saya melaporkan ini adalah Sika Innovation Center. Di sini merupakan tempat bekas penampungan warga yang karantina COVID-19, dan di sini terdapat kurang lebih ada 174 warga yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak hingga orang lansia. Di sini ditampung warga dari 2 RT yang memang sampai saat ini mereka takut untuk kembali ke rumah mereka karena tepat berada di pesisir pantai. Oke, sejauh ini di tempat penampungan tersebut, apakah semua sudah terpenuhi, Citos, misalnya kebutuhan logistik, makanan, minuman? Baik, Mas Sister, pantauan kami tadi pihak BPBD sendiri tadi berusaha untuk memberikan makanan, khususnya makan malam bagi para pengungsi di sini. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya dapur umum yang dibangun oleh Dinas Sosial Kabupaten Sika. Karena itu diharapkan bisa dibangun dapur umum sehingga kebutuhan logistik dari para warga ini bisa terpenuhi. Sementara untuk kebutuhan lainnya seperti MCK dan kebutuhan air bersih lainnya mungkin bisa mencukupi di tempat ini. Oke. Artinya apakah Anda sudah mendapatkan bocoran informasi kapan dapur umum itu akan dibuat? Sampai saat ini kami belum mendapat konfirmasi yang pasti, Mas Sister dan juga saudara. Namun tadi pihak dari Dinas Sosial sempat mendatangi tempat ini karena tempat ini bukan merupakan satu-satunya tempat pengungsian para warga. Karena disiapkan
pemerintah Kabupaten Sika menyiapkan 3 tempat untuk pengungsian, yakni di Sika Innovation Center sendiri di tempat saya melaporkan ini, kemudian di aula rumah jabatan Bupati dan juga di kantor DPRD Sika. Kemungkinan besar petugas dari Dinas Sosial sedang mengerjakan dapur umum di 2 tempat yang lain, kemudian baru bergeser ke tempat ini. Oke, mungkin dari hasil obrolan Anda dengan Pemda di sana, Citos, apakah semua warga itu memang sudah sepenuhnya ke tempat pengungsian? Jadi tidak ada yang tersisa? Baik, Mas Sister. Berdasarkan obrolan kami tadi bersama dengan Pemda dan juga dari beberapa warga yang mengungsi di tempat ini, memang tidak semua warga yang pindah ke lokasi pengungsian ini karena memang begitu ada warga yang menjaga harta benda mereka di perumahan mereka, dan juga sebagian besar warga juga mengungsi tidak di tempat yang dipusatkan oleh pemerintah. Mereka memilih untuk mengungsi di kebun-kebun warga yang tempatnya lebih tinggi, sehingga jika terjadi hal yang sangat berpotensi misalnya tsunami begitu, mereka bisa selamat. Oke, berarti masih banyak masyarakat yang tidak di tempat pengungsian yang sudah ditetapkan gitu. Nah ini bagaimana nanti pengawasannya dari Pemda di sana, Citos? Baik, Mas Sister, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari staf BPBD sendiri, tempat yang disediakan oleh pemerintah ini merupakan titik kumpul yang dimana lewat tempat ini bisa dicek keberadaan warga. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan begitu, Mas Sister, warga dengan mudah untuk dimobilisasi ke tempat-tempat yang lebih tinggi atau tempat yang lebih aman. Oke, ini artinya meskipun warga tidak terpusat di tempat pengungsian di beberapa tempat, tapi Pemda mengetahui lokasi mereka gitu ya? Benar, Mas Sister. Berdasarkan laporan yang kami terima tadi, tim Polres Sika dan juga tim BPBD sudah mendatangi warga-warga yang tidak mengungsi di tempat terpusat seperti ini. Misalnya di kebun-kebun warga, petugas sudah mendatangi mereka untuk mendata dan juga untuk memberi himbauan agar mereka tidak begitu panik. Begitu. Oke, baik. Nah, sejauh ini bagaimana dengan kondisi listrik di sana dan juga kebutuhan air bersih? Baik, Mas Sister, untuk kebutuhan listrik dan air bersih untuk di tempat ini memang sangat mencukupi karena di sini sumber arus listriknya cukup memadai. Sementara untuk air bersih sendiri ini merupakan bekas tempat karantina COVID-19 dan punya akses air bersih yang cukup memadai. Sementara untuk di tempat-tempat yang warga yang di kebun-kebun warga itu yang mungkin bisa menjadi catatan bagi pemerintah agar bisa memperhatikan kebutuhan listrik dan juga kebutuhan air bersih di sana. Oke, Citos, maaf saya mau konfirmasi lagi. Ketika warga memilih untuk lebih baik tinggal di kebun, apa pertimbangan mereka? Apakah memang itu lebih dekat dari rumah mereka sehingga mereka bisa menjaga barang berharga mereka gitu? Baik, Mas Sister, untuk warga-warga yang memilih untuk lebih mengungsi di kebun-kebun mereka, misalnya di daerah Karmel itu di sana ketinggiannya lebih tinggi sehingga masyarakat lebih merasa aman di sana. Memang untuk warga yang di pesisir tidak memiliki rumah di sana, namun mereka ada sebagian warga yang mobile dari rumah ke tempat pengungsian untuk mengecek keberadaan rumah mereka. Oke, saya mau konfirmasi, jarak antara tempat pengungsian dan bibir pantai jauh atau dekat? Untuk lokasi yang tempat saya melaporkan ini, Mas Sister, kurang lebih 1 kilometer bibir pantai, dan 2 tempat pengungsian seperti di kantor rumah jabatan Bupati dan juga di kantor DPR juga memiliki jarak yang sama, kurang lebih 1 kilometer dari bibir pantai, dan daerah ini dirasa cukup aman bagi warga yang mengungsi di sini. Namun ini merupakan tempat titik kumpul sehingga mobilisasi warga
bisa lebih baik dan lebih cepat begitu. Oke, nah sejauh ini ada lagi kebutuhan yang harus dipenuhi untuk warga yang tengah mengungsi, tidak hanya di tempat pengungsian tempat Anda melaporkan ataupun 2 titik lainnya ya, tetapi juga yang memilih tinggal di kebun. Baik, Mas Sister, khusus untuk 3 tempat yang disediakan oleh Pemkab Sika sendiri, kebutuhan yang mungkin masih sangat dibutuhkan oleh para warga ini berupa obat-obatan dan juga selimut. Karena di tempat ini tidak disediakan selimut, hanya kasur begitu. Karena pantauan kami tadi memang ada beberapa warga yang lanjut usia dan juga anak-anak yang begitu banyak. Sementara untuk warga yang berada di kebun-kebun diharapkan bisa dibantu dengan penerangan dan juga bantuan logistik berupa makanan. Gitu, Mas Sister. Oh, berarti mereka yang tinggal di kebun, Sika, tidak ada bantuan pencahayaan ya? Sejauh ini pencahayaan yang kami pantau, pencahayaan ditarik dari rumah warga karena tidak begitu jauh dari perumahan warga. Begitu. Oke, berarti mereka membentuk kelompok di sana? Benar, Mas Sister. Itu warga yang mengungsi di kebun-kebun adalah warga yang dalam satu kumpulan, misalnya satu RT begitu, itu yang ditempatkan, mereka membentuk satu kelompok sehingga pendataan bisa dilakukan secara baik seperti yang terjadi di tempat saya melaporkan ini di Sika Innovation Center. Oke, jadi memang meski mereka tinggal di kebun dianggap aman ya sama Pemda, jadi tidak ada upaya relokasi misalnya dipindahkan ke tempat pengungsian yang sudah disediakan. Benar, Mister. Hal ini untuk memudahkan kerja dari Pemda juga untuk mendata dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk malam ini pihak BPBD masih membantu untuk melakukan penyaluran logistik. Sementara untuk besok direncanakan sudah akan dibangun dapur umum sehingga logistik bagi kebutuhan warga pengungsi di 3 lokasi dan juga di kebun-kebun bisa tersalurkan dengan baik. Baik, terima kasih Citos atas laporan Anda. Semoga semua kebutuhan para pengungsi dapat segera dipenuhi. Tadi Anda juga mengingatkan ada banyak orang tua yang sudah renta gitu ya. Kemudian juga ada anak-anak yang membutuhkan kebutuhan khusus, misalnya selimut belum ada di sana. Semoga besok sudah sampai. Dan saya juga ucapkan selamat kembali bertugas Citos. Anda juga harus sehat selalu di sana. Selamat malam. Saudara, akibat gempa bermagnitudo 7,4 yang melanda Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan pagi tadi, pelabuhan di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu, Selayar, Sulawesi Selatan roboh. Selengkapnya, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyebur ceprat-ceprot buat digerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima presidensi G20. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyebur ceprat-ceprot buat digerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online.
satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyebur ceprat-ceprot buat digerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Jacklot bakal hadir di Cikupa dan Surabaya 15-19 Desember. Cikupa Eko Plaza Citra Raya, Surabaya, Grand City Hall. Pastikan kamu sudah vaksin dan punya aplikasi Peduli Lindungi dan Postpay. Masuknya gratis. Inovasi baru, Soklin Antisep. Deterjen Plus Protection. O2 Active Power Ultima bunuh kuman bakteri sampai tuntas. Melindungi hingga 48 jam. Soklin Antisep, beda dari deterjen biasa. Wingscare. Pengen keliling dunia cuma tambah 30.000. 5 pizza baru. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping, selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. 첫눈에 반한다는 말이 뭔가 했거든. 그 남자를 본 순간 단박에 알았어. 심장이 쿵 했지. 뭐야, 이런 게 첫사랑일까? 우리 다시 볼 수 있는 거죠? Pandemi membuat banyak hal menjadi tak pasti. Di saat seperti ini, satu hal yang harus pasti ialah informasi. Harian Kompas ada untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda. Awali hari dengan informasi akurat dan terpercaya. Saatnya bergabung bersama 2,2 juta pembaca yang mendukung jurnalisme berkualitas. Kompas Update dipersembahkan oleh HiC 1000. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Galih. Saudara, jalur utama dari Bandara Juanda di Kabupaten Sidoarjo kebanjiran. Genangan banjir ini sepanjang 2 km terjadi di jalur akses utama Bandara Juanda. Jalur utama akses keluar dari bandara menuju kota Surabaya dan juga Kabupaten Sidoarjo sejak Selasa sore digenangi banjir. Air dengan ketinggian sekitar 30 hingga 50 cm ini membuat puluhan motor dan mobil warga mogok. Selain disebabkan tingginya curah hujan, banjir diperparah dengan buruknya sistem drainase. Demikian Kompas Update, saya Arizona Galih, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg, aman di lambung. HiC tiap hari. HiC 1000 vitamin C drink tanpa soda. Psst, ini rahasia saya. Cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunnya. Bantu tangkal radikal bebas. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Akibat gempa bermagnitudo 7,4 yang melanda Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan pagi tadi, pelabuhan di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu, Sulawesi Selatan roboh. Aktivitas pelayaran pun dihentikan. Inilah salah satu visual di mana sebuah pelabuhan kecil di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu terlihat roboh. Beton penyangga roboh akibat diguncang gempa bermagnitudo 7,4 pagi tadi.
Praktis, aktivitas penangkapan ikan dengan perahu nelayan dihentikan sementara. Sementara dari visual yang kami peroleh, sejumlah rumah warga di pesisir pantai di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu, Selayar, Sulawesi Selatan mengalami rusak berat. Terlihat sebagian rumah warga hancur dan tidak dapat ditempati kembali. Gempa dengan magnitudo 7,4 yang mengguncang NTT turut dirasakan warga di Kabupaten Bantaeng. Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Kabupaten Bantaeng saat gempa terjadi. Pasien dan petugas kesehatan di rumah sakit ini memilih keluar dari ruangan rawat untuk menyelamatkan diri dengan meninggalkan gedung. BMKG menyebut sistem peringatan dini sudah berjalan baik agar warga segera melakukan evakuasi mandiri. Berikut perbincangan dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dengan Aiman. Ya, benar sekali. Jadi hasil monitoring tidegate kita yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial itu kita mencatat ada tsunami kecil yang terjadi dan di utara Flores ya, dan ada dua tempat catatan kami, yaitu di tidegate Marapokot itu tingginya 7 cm, kemudian di tidegate Reo itu juga 7 cm. Jadi dua stasiun tidegate ini mencatat tsunami kecil setinggi 7 cm. Itu pulau tidak berpenghuni, Pak? Itu di pantai utara Flores dua-duanya. Oh, ada penghuninya ya? Di Pulau Flores ya? Ya, meskipun juga tidak ada laporan kerusakan dari sana? Tidak ada. Terkait dengan tsunami itu? Kerusakan di Selayar. Oke. Arahnya memang ke selatan itu, Pak, tsunami-nya? Menyebar ke arah utara juga. Hanya kita mendapati catatan tidegate terdekat itu 7 cm itu sudah ada di utara Pulau Flores. Karena ketika kami cek ke BPBD ke Pulau Selayar tidak ada tsunami apapun di sana? Iya, karena memang 7 cm itu kalau terlibat di pantai ya tidak signifikan, sehingga masyarakat belum tahu itu tsunami. Tapi ya pasti di utara Flores beberapa warga mendapati visual bahwa adanya kenaikan air laut. Oke, berapa senti Pak itu? 7 cm. 7 cm, ya. Oke. 7 cm dan intrusinya atau kedalamnya berapa meter? Mungkin ada perkiraan? Maksudnya di dalam mana Pak ini, Mas? Ada tsunami yang masuk ke daratan, maksudnya kan begitu Pak ya? Oh, selama ini tidak ada yang melaporkan itu yang limpasannya itu, tapi yang pasti warga menyaksikan air naik lebih dari biasanya, tapi yang pasti. Oh, oke. Jadi hanya sekitar pantai saja begitu ya maksudnya? Ya. Oh, oke. Jadi tidak ada limpasan sampai ke permukiman, tidak ada? Tidak ada. 7 cm itu hanya seputar pantai lah kurang lebih begitu? Benar, ya. Oke, jadi mungkin bagi sebagian orang banyak yang juga nggak merasa bahwa itu tsunami begitu? Ya, betul. Oke. Ini kan memang sudah terpetakan bahwa ada patahan, ada pusat gempa di utara Pulau Flores ya, atau di selatan Sulawesi Selatan ya. Meskipun juga sudah lama kemudian tidak terjadi gempa yang besar. Ini termasuk yang besar Pak setelah 1992, betul demikian ya? Iya, ini tampaknya yang terbesar setelah tsunami Flores tahun 12 Desember tahun 1992 ya. Saat itu gempa 7,8 dan tsunami-nya ada yang catatan survei tsunami mencapai 30 meter. Kemudian pada tahun 29 Desember tahun 1820 itu juga terjadi tsunami besar di Flores, tapi tidak hanya di Flores saja, tetapi juga sampai di Bulukumba dan menimbulkan korban meninggal sekitar 500 orang pada saat itu. Kalau di Flores 1992 itu korban meninggal sekitar 2.500 orang. Memadai di sekitar Kepulauan Selayar dan juga Laut Flores terkait dengan NTT. Benarkah demikian Pak Daryono? Iya, kalau peringatan dini tsunami itu kan kita diseminasikan dengan multimoda ya. Kita memiliki peralatan yang formal namanya Warning Receiver System 2 Ways yang kita pasang di Selayar tahun 2015, kemudian yang terbaru tahun 2020 Warning Receiver System New Generation, kemudian di Flores, kemudian di Labuan Bajo, kemudian di
Bulukumba, juga di Buton, di Makassar. Jadi sebenarnya tempat itu sudah kita kelilingi dengan mode diskriminasi formal ya. Oke, dengan kecepatan pengiriman data yang mumpuni dengan cepat begitu Pak? Oh iya, karena berbasis satelit ya, karena memang ya. Jadi dikirimkan ke pusat dan juga ke pemangku kepentingan di daerah itu, katakanlah Pemkab dan lain sebagainya. Setelah kita analisis, kemudian ketemu parameter dan warning, kita send, kemudian diterima di BPBD. Nah, di BPBD ini memiliki kewenangan untuk memberi perintah evakuasi jika ancaman tsunami itu jaga atau awas. Pak Daryono, ini peringatannya post factum setelah kejadian. Apakah mungkin ketika kejadian real time diketahui kemudian bisa disampaikan informasi, tadi disebutkan diseminasi ya, disampaikan informasinya sehingga bisa lebih cepat, lebih akurat, lebih real time dan menyelamatkan? Iya, sistem peringatan dini tsunami saat ini kalau berbasis seismik ya, itu paling tidak kita harus bisa mengetahui kebayaan bumi, mengetahui parameternya, kemudian mengenerate sistem modeling. Untuk desain sebuah sistem baru kita melakukan diseminasi seperti itu Mas. Jadi kebanyakan harus diolah dulu untuk melihat kekuatannya berapa sehingga itu mengenerate decision support system atau tidak. Jadi nggak mungkin bisa real time begitu Pak? Langsung disampaikan, mungkin delay-nya mungkin hanya hitungan detik, lalu kemudian disampaikan karena sudah ada data matang yang dianalisis dari sistem misalnya? Iya, kalau berbasis seismik tentu saja kita harus mengolah kebanyakan dulu karena dan itu tentu saja membutuhkan waktu meskipun saat ini BMKG semakin cepat ya, sekitar 4 menit ya. Tapi yang pasti kalau jika berbasis seismik maka kita harus mengolah kebanyakan dulu. Baru kita buat DSS-nya apakah memicu tsunami atau tidak. Berdasarkan skenario model tsunami bersumber di tempat tersebut. Saudara, kita usai jeda sejenak, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyebur ceprat-ceprot buat nyegerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima presidensi G20. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Aku dan banyak anak Indonesia tumbuh bersama Pediasure. Aku juga, dan sekarang turun ke Gilang. Dulu, kini, dan nanti. 25 tahun tumbuh bersama Pediasure. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyebur ceprat-ceprot buat nyegerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Pengen keliling dunia cuma tambah 30.000. 5 pizza baru. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping, selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Pandemi membuat banyak hal menjadi tak pasti. Di saat seperti ini, satu hal yang harus pasti ialah informasi. Harian Kompas ada untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda. Awali hari dengan informasi akurat dan terpercaya. Saatnya bergabung bersama 2,2 juta pembaca yang mendukung jurnalisme berkualitas. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini,
semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Kanker serviks, salah satu penyakit mematikan yang berpotensi menjangkiti kaum perempuan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penyebaran kasusnya tak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana mencegah dan menanganinya? Bincang kita, kenali dan cegah kanker serviks sejak dini. Kamis, 16 Desember, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, pasca gempa susulan yang dirasakan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, warga pesisir pantai utara mengungsi di kantor Bupati Sika. Ratusan warga pesisir utara Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengungsi dengan alas tikar dan terpal untuk mendiami lapangan kantor Bupati Sika. Warga mengaku takut terjadi tsunami pasca gempa susulan sore tadi. Ketakutan ini beralasan karena perumahan warga langsung berada di pesisir pantai. Pemkab Sika tengah berkoordinasi untuk memindahkan warga ke lokasi yang lebih nyaman, yakni di Sika Innovation Center. Bupati juga menginstruksikan agar segera dibangun dapur umum dan melakukan penjagaan di sekitar perumahan warga. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini gempa bermagnitudo 7,4, kita sudah bergabung dengan juru bicara BNPB Bapak Abdul Muhari. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam, Mbak Esther. Oke, Pak Abdul, mungkin bisa diupdate kepada kita sejauh ini bagaimana evakuasi warga di 3 provinsi ya yang terkena dampak, ada Flores, Makassar, Selayar. Bagaimana situasi terkini? Iya, dari tadi siang kita intensif tetap berkoordinasi dengan BPBD di 4 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur, mulai dari Manggarai Barat, Sika, kemudian Flores Timur, dan sebelumnya juga dengan Alor dan Lembata. Kemudian di sisi utara, di Sulawesi Selatan kita intensif juga berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Selayar. Bisa saya informasikan untuk korban luka itu data yang kami terima di Puskesmas BNPB, laporan dari daerah itu 1 orang korban luka ringan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk kerugian material, kerusakan bangunan, ini memang data yang kami terima cukup signifikan di Kabupaten Selayar. Rinciannya per pukul 19 per pukul 21 lebih 10 baru saja kami terima itu ada di Kabupaten Selayar 134 unit rumah rusak berat, kemudian 212 unit rumah rusak ringan, 3 unit sekolah terdampak, 2 unit masjid rusak berat, kemudian 1 unit rumah jabatan kepala desa rusak berat, dan 1 unit pelabuhan rakyat rusak berat. Saya revisi kembali untuk korban luka, itu data kami yang terbaru pukul 21 lebih 10 menit, itu ada 7 orang luka ringan. Kemudian ada 772 yang mengungsi. Paling banyak itu di Kabupaten Sika, 320 orang dengan rincian di gedung SIP 150 dan aula rumah jabatan Bupati 300 jiwa.
Mungkin sementara itu, Mbak. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa Kabupaten Selayar ya yang paling terdampak, di sana juga ada 134 unit rumah rusak berat. Nah, kebetulan tadi Bapak yang menyinggung, saya mau konfirmasi kalau tadi Anda mengatakan kerugiannya cukup signifikan secara material, apakah sudah ada hitung-hitungan angkanya Pak, berapa? Ya, ini kita masih melakukan pendataan unit rumah yang terdampak. Tentu saja ini masih berjalan dan tim BPBD masih ada di lapangan terus melakukan pendataan dan menginventarisasi juga sekaligus kebutuhan dari masyarakat yang rumahnya terdampak saat ini. Jadi ini berjalan, nanti untuk angka mungkin belum akan bisa kita keluarkan dalam 1-2 hari ini karena proses masih terus berjalan. Iya, ngomongin soal proses Pak, berapa lama kira-kira nanti tim dari BPBD, dari BNPB untuk melakukan cross check ya, monitoring di lapangan? Untuk sementara kita masih sampai malam ini kita mendampingi BPBD Kabupaten Selayar dan juga mungkin dalam waktu mungkin besok pagi tim advance-nya kita juga akan turun ke BPBD Selayar supaya proses pendataan ini bisa berjalan lebih cepat. Dan juga ada rencana juga karena kami saat ini lagi di Lumajang, tadi Bapak Kepala BNPB mengatakan juga akan segera ke Selayar untuk melihat kondisi di situ. Oke, ada kesulitan akses nggak sih Pak ke tempat lokasi bencana? Sejauh ini kita tidak menerima laporan adanya kesulitan akses. Oke, baik. Nah, Pak, setidaknya kan ada 15 kali gempa susulan ya di NTT, ini belum termasuk sore tadi, jurnalis Kompas TV di Sika menyampaikan ada gempa susulan lagi begitu. Artinya yang 15 itu mungkin data update sore tadi. Nah, apa langkah yang dilakukan selanjutnya? Kira-kira apakah nanti akan ada warga yang dipindahkan ke lokasi yang lain gitu? Antisipasinya lah lebih tepatnya. Ya, untuk jangka pendek saat ini dan beberapa hari ke depan, setelah tadi BMKG mencabut peringatan dini tsunami, kita memang mengharapkan, menghimbau masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing untuk melihat kondisi rumah mereka. Kalau ada kerusakan struktur, dinding retak terbuka, atau plafon rumah bergeser, atau tiang rumah yang terbuka, maka sebaiknya pemilik dan keluarganya mungkin menumpang dulu di tempat kerabat atau menumpang dulu di tempat saudara atau ke tempat pengungsian sementara yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Karena apa? Tadi disampaikan bahwa setelah gempa magnitudo 7,4 ini dipastikan tentu saja ada stabilisasi energi, ada pelepasan energi magnitudo 5,5 dan ini mungkin untuk rumah-rumah yang sudah ada rusak struktur ini membahayakan, sehingga masyarakat menilai silakan melihat dulu rumahnya. Kalau itu sudah ada beberapa kriteria tadi, dinding tetap terbuka, plafon bergeser, tiang rumah bagian sininya, karena rata-rata rumah masyarakat kita juga tidak punya tiang di pojoknya, itu untuk yang mengalami kerusakan sebaiknya mengungsi dulu ke tempat yang aman. Tentu saja nanti kita akan mendukung untuk kebutuhan masyarakat ini. Oke, berarti dari hasil monitoring tim ini masih banyak warga yang memilih tinggal di rumahnya ya Pak? Ya, saat ini sampai tadi sore karena memang konsolidasi untuk tempat pengungsian yang kami terima baru itu di Sika di Nusa Tenggara Timur. Yang untuk di Selayar, kami belum menerima informasi untuk konsolidasi tempat pengungsian sementara. Jadi mungkin per tadi sore kita masih menerima visual-visual masyarakat bertahan di depan rumah masing-masing. Ini tentu saja selain untuk menjaga keamanan diri, juga menjaga keamanan rumah atau harta yang ada di rumah masing-masing. Oke, Pak Abdul, ini pertanyaan terakhir saya, sejauh ini apakah ada kendala tertentu misalnya dari proses evakuasi warga atau proses penghitungan material di lokasi? Untuk kendala saya rasa tidak ada. Tim dari BPBD berjalan sangat cepat dan sangat baik. Koordinasi kita juga berjalan intensif. Kita updating data per 2 jam.
Jadi sejauh ini untuk pelaksanaan tanggap darurat yang pasca gempa ini dalam 1 hari ini sangat bagus. Ini kabar yang baik, berarti tidak ada hambatan menuju medannya gitu. Terima kasih Pak Abdul Muhari telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Anda sehat-sehat selalu, selamat kembali bertugas Pak. Terima kasih Mbak Esther. Saudara jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali. What's up guys? Gue punya pilihan kopi yang baru. Kopi gula aren dari Top Coffee. Baru Top Coffee Gula Aren. Seriously, malah gitu enaknya. Kopi yang strong, susu di blend gula aren yang legit. Penting banget. Yeah. Kamu bisa kreasiin Top Coffee Gula Aren sendiri. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Happening taste, combine guys. Dari Wings Food. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima presidensi G20. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima presidensi G20. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyebur ceprat-ceprot buat digerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Copot. Kopi, Po. Bersih banget tuh motor. Biasa anak muda, biar keren. Emang anak muda keren harus kayak gitu, bikin berisik. Itu tuh gaul, Po. Gimana sih? Kopi dong, Po. Nah, kebenaran nih ada Pak Polisi. Memang ada apa, Po? Ini, Pak, motornya ini berisik banget. Bikin jantung mau copot. Emang boleh tuh, Pak? Ya boleh lah, Po. Kan motor saya. Suka-suka saya dong, mau diapain aja. Memang benar itu motor kamu. Tapi, jalanan yang kamu pakai kan milik bersama. Kita harus memastikan kendaraan yang kita pakai tidak mengganggu pengguna yang lain. Tuh, dengerin. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang berlaku. Wah, berarti bisa kena sanksi ya, Pak? Iya, berupa denda atau pidana kurungan. Wah, kalau begitu berarti harus diganti ya, Pak? Ya udah deh, Pak. Maskernya dipakai. Hei, nggak usah dihidupin lagi. Berisik. Ya, Po. Dua makan bocor, dua gak bocor. Kalau bocor, pakai no drop aja. No Drop, cat lapis anti bocor nomor 1 di Indonesia. Pakai no drop aja. No drop, no bocor. Copot. Kopi, Po. Bersih banget tuh motor. Biasa anak muda, biar keren. Emang anak muda keren harus kayak gitu, bikin berisik. Itu tuh gaul, Po. Gimana sih? Kopi dong, Po. Nah, kebenaran nih ada Pak Polisi. Memang ada apa, Po? Ini, Pak, motornya ini berisik banget. Bikin jantung mau copot. Emang boleh tuh, Pak? Ya boleh lah, Po. Kan motor saya. Suka-suka saya dong, mau diapain aja. Memang benar itu motor kamu. Tapi, jalanan yang kamu pakai kan milik bersama. Kita harus memastikan kendaraan yang kita pakai tidak mengganggu pengguna yang lain. Tuh, dengerin. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang berlaku. Wah, berarti bisa kena sanksi ya, Pak? Iya, berupa denda atau pidana kurungan. Wah, kalau begitu berarti harus diganti ya, Pak? Ya udah deh, Pak. Maskernya dipakai. Hei, nggak usah dihidupin lagi. Berisik. Ya, Po. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. What's up guys? Gue punya pilihan kopi yang baru. Kopi gula aren dari Top Coffee. Baru Top Coffee Gula Aren. Seriously, malah gitu enaknya.
Kopi yang strong, susu di blend gula aren yang legit. Penting banget. Yeah. Kamu bisa kreasiin Top Coffee gula aren sendiri. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Happening taste, cobain guys. Dari Wings Food. Akibat gempa bermagnitudo 7,4 yang melanda Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan pagi tadi, pelabuhan di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu, Selayar, Sulawesi Selatan roboh. Aktivitas pelayaran pun dihentikan. Inilah salah satu visual di mana sebuah pelabuhan kecil di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu terlihat roboh. Beton penyangga roboh akibat diguncang gempa bermagnitudo 7,4 pagi tadi. Praktis, aktivitas penangkapan ikan dengan perahu nelayan dihentikan sementara. Sementara dari visual yang kami peroleh, sejumlah rumah warga di pesisir pantai di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu, Selayar, Sulawesi Selatan mengalami rusak berat. Terlihat sebagian rumah warga hancur dan tidak dapat ditempati kembali. Kepanikan terjadi di Sika, Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan saat gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Selasa pagi. Hingga Selasa petang tercatat 80 kali gempa susulan terjadi. Gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan pagi tadi dirasakan cukup kuat oleh warga di Sika, NTT. Warga yang tinggal di pesisir pantai panik berlarian untuk menyelamatkan diri karena takut terjadi tsunami. Karena gempa musuh. Ada gempa susulan, makanya warga takut. Ya, sini katanya. Wuring. Dari Wuring apa sih? Wuring laut. Wuring laut. Kenapa ke sini, ke kantor bupati? Karena gempa musuh. Tak hanya di Sika, Nusa Tenggara Timur, gempa turut dirasakan warga di Pulau Karumpa, Kabupaten Selayar, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Warga berhamburan karena sempat dikeluarkan peringatan dini tsunami akibat gempa. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menghimbau warga untuk tetap tenang dan waspada. Saya sendiri merasakan bagaimana kekuatan gempa yang berjarak cukup jauh dari sumber gempa. Himbau yang pertama agar tenang, terus mempersiapkan diri jika ada gempa yang lebih besar dengan cara evakuasi di tempat-tempat yang aman. Beberapa jam pasca gempa, BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami di wilayah NTT dan Sulawesi Selatan. BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi terjadinya gempa susulan. Hingga pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, setidaknya ada 80 kali gempa susulan bermagnitudo di atas 5,0. Peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir, sehingga kami mohon tadi Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati kami sempat berdiskusi dengan beliau. Jadi kami mohon pemerintah daerah bisa menyampaikan ke masyarakat telah berakhir, artinya sudah bisa kembali ke tempat masing-masing. Demikian untuk peringatan dini tsunami. Kemudian juga gempa susulan terjadi hingga pukul 12.40 waktu Indonesia bagian tengah. Tercatat kami masih terus memonitor aktivitas gempa susulan yang kecenderungannya semakin melemah, yang tertinggi adalah 5,6. Gempa dirasakan di 5 provinsi di Indonesia Tengah, yakni Maluku, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Hingga kini, tim gabungan BPBD, TNI, Polri menerjunkan sejumlah tim untuk melakukan kaji cepat penanganan gempa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali. Selesai jeda. Kadang, hidup tak selalu sesuai rencana. Tenang aja ya, kita cari jalan lain. Kenapa sih?
juga yang sedang merancang masa depan. Pak, bahan baku bangunnya sudah habis, Pak. Karena setiap kesulitan akan ada jalan kemudahan. Prosesnya lebih mudah. Gitu, Sa. Saatnya kita berperan hati demi hijrah bersama. Proyek kita lanjut ya. Oke, Pak. Pendanaan kepemilikan rumah dana syariah hadir sebagai komitmen hijrah Anda. Sehingga hijrah itu mudah, ayo hijrah finansial. Baru Hi-C 1000, satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg, aman di lambung. Hi-C tiap hari. Hi-C 1000, vitamin C drink tanpa soda. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Morinaga Cilgo. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyebur ceprat-ceprot buat digerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Baru Dettol Cool Body Wash. Berikan 100% perlindungan lebih baik. Rasakan sensasi lebih dingin hingga 5 derajat. Wah, kamu inget ya? Cool banget. Baru Dettol Cool Body Wash. Kanker serviks, salah satu penyakit mematikan yang berpotensi menjangkiti kaum perempuan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penyebaran kasusnya tak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana mencegah dan menanganinya? Bincang kita, kenali dan cegah kanker serviks sejak dini. Kamis, 16 Desember, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyebur ceprat-ceprot buat digerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Jacklot bakal hadir di Cikupa dan Surabaya 15-19 Desember. Cikupa Eko Plaza Citra Raya, Surabaya, Grand City Hall. Pastikan kamu sudah vaksin dan punya aplikasi Peduli Lindungi dan Postpay. Masuknya gratis. Saudara, gempa di Flores bermagnitudo 7,4 mengingatkan kita akan luka lama di tahun 1992 saat gempa menimbulkan tsunami memakan banyak korban jiwa. Untuk lebih lengkapnya akan diulas oleh rekan saya Yasir Neneama. Yasir, silakan atas ulasan Anda. Kalau tadi kita dengar banyak yang mengatakan atas laporan jurnalis Kompas TV, itu mereka untuk warga khawatir terjadi tsunami seperti tahun 1992. Kami ingin dengarkan ulasan dari Anda. Betul sekali Ilona dan juga saudara, gempa yang terjadi di daratan Flores, tepatnya di Laut Flores, Nusa Tenggara Timur ini bukan pertama kali terjadi karena pada tahun 1992 gempa dengan potensi dengan tsunami yang luar biasa pernah terjadi bahkan memakan korban jiwa yang sangat banyak saudara. Kita ulas kembali gempa yang mengguncang wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur di mana BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami pasca gempa dengan magnitudo 7,4 saudara. Gempa terjadi pada pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah di mana lokasi gempa ini saudara terletak pada 7,59 derajat lintang dan 122,26 derajat bujur timur. Pusat gempa ini saudara 112 km arah barat laut dari Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan kedalaman 12 km.
Kemudian saudara, dari hasil pantauan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 ini berdampak pada sejumlah wilayah. Ini dia saudara, di mana ada wilayah Makassar, kemudian Kabupaten Selayar dan juga Kabupaten Muna. Namun tidak hanya di wilayah Makassar, Kabupaten Selayar dan juga Kabupaten Muna, namun gempa yang berkekuatan 7,4 magnitudo ini juga berpotensi tsunami di beberapa wilayah, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu di daratan Pulau Flores. Ada berapa kabupaten? Ini kami hadirkan datanya saudara. Ada sejumlah kabupaten yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur yang menjadi dampak gempa. Bahkan pada saat peringatan potensi tsunami dikeluarkan oleh BMKG, wilayah-wilayah inilah yang siaga akan potensi tsunami saudara. Meskipun setelah 2 jam kemudian BMKG pun mencabut potensi tsunami tersebut. Beberapa wilayah tersebut diantaranya Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sika, Lembata, Manggarai, Kabupaten Nagekeo. Kemudian untuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ada Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, dan beberapa wilayah lain di antara Laut Flores dan juga wilayah yang menjadi titik pusat gempa saudara. Untuk Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, kerusakannya cukup parah. Ini data yang kami himpun, ada 230 rumah yang rusak, kemudian 1 unit gedung sekolah juga rusak, 2 bangunan juga menjadi tempat ibadah mereka juga rusak, dan juga 1 rumah jabatan dari warga kepala desa juga rusak akibat gempa tersebut saudara. Kemudian kalau kita lihat seperti yang tadi disampaikan di awal saudara, gempa dengan magnitudo 7,4 di daratan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur bukan kali pertama terjadi saudara. Gempa kali ini kembali mengingatkan kita kenangan pahit yang terjadi pada gempa tepatnya 12 Desember 1992 saudara. Saat itu BMKG mencatat Flores diguncang gempa dengan magnitudo 6,8 saudara. Di Maumere sendiri yang merupakan ibu kota Kabupaten Sika, gempa mengguncang dengan hebatnya sampai ratusan bangunan runtuh. Seperti visual-visual dokumentasi yang Anda saksikan di layar kaca Anda saudara. Lalu kerusakannya seperti apa saudara? Kami hadirkan datanya untuk Anda pada saat gempa Flores 1992 dengan magnitudo 6,8. Ini dia saudara datanya. Lebih dari 2.000 orang meninggal dunia, 500 orang hilang, dan 447 orang luka-luka saudara. Di mana ada 5.000 orang saudara mengungsi. Hal inilah yang membuat warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur khawatir akan hal ini terulang kembali. Sehingga kalau kita lihat gempa yang terjadi hari ini membuat mereka khawatir dan akhirnya mereka pun harus mengungsi. Jumlah yang sangat banyak saudara, 2.000 orang meninggal dunia. Hal ini dikarenakan pada saat gempa terjadi pada tahun 1992 ada sebuah pulau namanya Pulau Babi di masuk Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pulau itu berpenghuni dan pulau itu tenggelam oleh tsunami yang terjadi pada 12 Desember 1992. Dan tidak hanya itu saudara, ini juga kami hadirkan terkait dengan kerusakan bangunan yang terjadi. Seperti visual yang Anda saksikan, itu adalah dokumentasi begitu parahnya gempa Flores pada tahun 1992. Hal inilah yang membuat warga Sika, Nusa Tenggara Timur khawatir, mereka trauma, sehingga mereka pun berharap kejadian pahit ini tidak terjadi lagi di daerah mereka. Dan saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan gempa dengan magnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah NTT dan Sulawesi Selatan masih akan hadir kembali bersama rekan Mesister Tarigan. Usai jeda berikut ini. Essay. More style with change. More smooth and mild. More fun with pop. Essay. Love yourself.
Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyebur ceprat-ceprot buat nyegerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima presidensi G20. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Masker dan vaksin mengikat janji. Janji setia, setia abadi. Oh, masker, oh, vaksin. Kau duet sejati. Ayo, masker, ayo, vaksin. Tiada yang dapat merenggut sehatmu. Baru, Hi-C 1000. Satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg. Aman di lambung. Hi-C tiap hari. Hi-C 1000. Vitamin C drink tanpa soda. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Morinaga Cilgo. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyebur ceprat-ceprot buat nyegerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Awali hari dengan UFO. Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Saudara, hingga malam ini warga Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Selayar masih bertahan di lokasi pengungsian. Sejumlah warga yang mengungsi hanya menggunakan terpal seadanya sebagai tempat berteduh. Warga memilih mengungsi di atas Bukit Dusun Bangko, Desa Batang, Kecamatan Takabonerate karena khawatir tsunami. Sebagian besar warga yang berada di pengungsian adalah mereka yang rumahnya rusak akibat gempa. Untuk mengetahui perkembangan evakuasi pasca gempa di Kabupaten Kepulauan Selayar, selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Winda Anggraini di Makassar, Sulawesi Selatan. Winda, bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah terasa ada gempa susulan? Ya, masih saudara, selamat malam. Saat ini di Kota Makassar, suasananya sudah kondusif. Terakhir kami merasakan gempa pada pukul 20 waktu Indonesia. Dan saat ini kami tidak merasakan gempa susulan lagi dan suasana sudah kondusif, seluruh masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Tetapi Wali Kota Makassar tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, utamanya masyarakat Kota Makassar yang tinggal di daerah pesisir, dan diharapkan jika nanti masyarakat di daerah pesisir ini melihat ada perubahan tinggi muka air laut untuk menghubungi operator 112 jika permukaan air laut ini tinggi pada hari ini. Saat ini suasana di Kota Makassar sudah kondusif kembali.
Oke, tapi mungkin Anda bisa laporkan kepada kami bagaimana tempat lokasi pengungsian, apakah ada di sana? Jika di Kota Makassar tidak ada posko pengungsian, akan ini berbeda di Kepulauan Selayar yang memang sangat terdampak akibat gempa yang terjadi pada pagi hari tadi. Di sana ada 4 posko pengungsian yang berada di 4 pulau, yaitu di Pulau Jampea, di Pulau Takabonerate, Kayuadi, dan juga Kalotoa. Masyarakat yang ada di sana masih bertahan di pengungsian di bukit, utamanya juga di 2 kecamatan yang paling parah terdampak gempa, yaitu di Kecamatan Pasilambena dan juga Kecamatan Pasimaranu. Dari gambar dan juga video yang kami terima, terlihat di sana terdapat masyarakat yang masih bertahan di tempat pengungsian dengan menggunakan terpal dan juga tenda seadanya. Belum lagi di sana juga terdapat anak-anak dan juga balita yang kemudian masih bertahan di posko pengungsian dengan minim penerangan. Akan tetapi memang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memang tetap mengimbau masyarakat untuk tetap berada di daerah yang tinggi, gitu, tetap berada di posko pengungsian untuk menghindari jika terjadinya tsunami. Jadi memang masyarakat ini tetap diimbau untuk berada di posko pengungsian tersebut, dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan rencananya besok pagi akan menyalurkan bantuan logistik dan juga mendatangkan tenaga medis untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa, khususnya di 4 kecamatan yang ada di Kepulauan Selayar, mulai dari Kecamatan Takabonerate, kemudian Pasimasunggu, Kecamatan Pasilambena, dan juga Pasimaranu ini. Oke, Winda, banyak rumah warga yang rubuh di sana gitu ya. Proses evakuasi saat itu apakah ada kendala? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari Kepala Basarnas Provinsi Sulawesi Selatan bahwa evakuasi sudah dilakukan sejak siang hari tadi pada saat setelah terjadi gempa magnitudo 7,4 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan dari informasi yang kami terima juga warga ini kemudian menyelamatkan diri ke daerah yang lebih tinggi. Ada juga di sejumlah daerah ini dibantu oleh kepala desa ataupun juga kepala dusun untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena tadi ada peringatan ini terkait dengan tsunami. Evakuasi sudah dilakukan dan saat ini masyarakat masih bertahan di posko pengungsian. Jadi menurut Kepala Basarnas Provinsi Sulawesi Selatan, dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar ini hampir merasakan dampak gempa, tetapi 2 diantaranya itu Kecamatan Pasilambena dan juga Pasimaranu ini terdampak paling parah dari gempa ini. Akan tetapi untuk kondisi di kabupaten kota dari Kepulauan Selayar itu, khususnya di Kecamatan Bete ini sudah kondusif, warga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka sudah kembali ke rumah masing-masing, artinya apakah masyarakat tidak khawatir dengan gempa susulan? Karena untuk sampai sore tadi saja ada 15 kali gempa susulan. Masyarakat tetap diimbau untuk waspada, juga melihat kondisi rumah mereka apakah masih layak untuk dihuni ataukah terjadi keretakan. Kemudian tapi menurut informasi yang kami terima untuk di Kabupaten Kota Benteng sendiri ini masyarakat yang ada di sana sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, akan tetapi tetap diimbau untuk waspada karena untuk 4 kecamatan yang paling terdampak ini memang masih berada di posko pengungsian karena terlihat dari gambar-gambar yang kami terima juga dari informasi dari masyarakat yang ada di sana bahwa rumah-rumah yang mereka tinggali ini juga bahkan ada yang rata dengan tanah, kemudian jumlah kerusakan rumah yang memiliki tingkat kerusakan berat ini 134, kemudian rumah rusak ringan ini 212, dan ada juga rumah ibadah 2 buah juga terdapat kerusakan, begitupun juga sekolah yang berada di kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Pasimaranu dan juga Takabonerate dan Pasimasunggu.
Baik, terima kasih Winda atas laporan Anda. Saya lihat di layar kaca hujan di sana. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan hingga kini mereka masih terus melakukan pendataan kerusakan yang terjadi akibat gempa magnitudo 7,4. Informasi selengkapnya, Breaking News akan segera kembali. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Walau di rumah aja, tetap harus aktif dan produktif. Kalau nyeri otot, counter pain aja. Tetap aktif, produktif, dan eksis. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Inovasi baru, Soklin Antisep. Deterjen plus protection. O2 Active Power Optima bunuh kuman bakteri sampai tuntas. Melindungi hingga 48 jam. Soklin Antisep, beda dari deterjen biasa. Wingscare. Sambut mentari, awali dengan Nuvo, siaga 24/7. Nuvo Hand Soft Body Wash, wash away kuman. Nuvo Hand Spray Wet Wipes, cukup 10 detik, kuman hilang seketika. Lawan kuman dan bakteri dengan Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Inovasi baru, Soklin Antisep. Deterjen plus protection. O2 Active Power Optima bunuh kuman bakteri sampai tuntas. Melindungi hingga 48 jam. Soklin Antisep, beda dari deterjen biasa. Wingscare. Baru, Hi-C 1000, satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg, aman di lambung. Hi-C tiap hari. Hi-C 1000, vitamin C drink tanpa soda. Ini rahasia saya. Cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunnya. Bantu tangkal radikal bebas. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Hai guys, apa ya perlu semprot-semprot atau nyebur ceprat-ceprot buat nyegerin gerah kayak di iklan? Nyatanya, Sprite dengan lemon lime udah cukup buat nyegerin gerah. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Inovasi baru, Soklin Antisep. Deterjen plus protection. O2 Active Power Optima bunuh kuman bakteri sampai tuntas. Melindungi hingga 48 jam. Soklin Antisep, beda dari deterjen biasa. Wingscare. Tiap hari lo harus jaga daya tahan tubuh biar gak ngedrop. Minum segar dingin SDC 1000 jeruk nipis. Suplemen vitamin C kini 1000 mg. Bantu jaga imun tubuh. Minum vitamin C dari SDC 1000 biar tubuh gak ngedrop. Dari Wings Food. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan hingga kini mereka masih terus melakukan pendataan kerusakan yang terjadi akibat gempa magnitudo 7,4. PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebut hingga kini ada 2 kecamatan paling terdampak gempa. Pak Andi, dari pantauan terakhir berapa banyak daerah di Sulawesi Selatan yang terdampak gempa? Ya, ini yang terdampak gempa secara langsung, kalau terasa gempanya itu bahkan sampai di Makassar. Jadi sampai kita juga merasakan sampai di Makassar. Cuma yang terdampak secara kerugian material dan dampaknya itu adalah di Kepulauan Selayar. Kepulauan Selayar itu di bagian kepulauan. Ada 4 kecamatan yang terdata, adalah Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Pasimaranu, Kecamatan Pasimanggo, dan kemudian Takabonerate. Tetapi yang terparah adalah di 2 kecamatan terdekat daripada pusat gempa, yaitu Pasilambena dan Pasimaranu. Anda bilang paling parah, separah apa Pak? Apakah sudah ditemukan data-data korban jiwa ataupun kerugian materi yang sudah dihitung?
Ya ini kalau yang paling parah itu di wilayah Pasilambena itu ada 23 rumah rusak berat. Kalau yang di Pasimaranu 298 rumah. Dan jadi total rusak beratnya itu 134 buah dan rusak ringan 212. Ada rumah ibadah 2, sekolah 3 dan gudang rusak ringan sekitar 2 dan korban luka-luka ada 6. Jadi memang tim ini akan turun ke bawah ke pulau dan pada intinya bahwa kita memang masih meminta kepada semua yang warga di sana untuk tetap bertahan di Bukit sementara waktu hingga nanti tim untuk turun ke bawah bersama dengan tim medis juga. Berarti tempat pengungsian disediakan di bukit ya Pak? Memang pernah ini kejadian waktu gempa di wilayah termasuk kayak Palu dan sebagainya, mereka ketika ada evakuasi itu tempatnya ke dataran yang agak tinggi gitu, ada bukit di sana agak tinggi di kepulauan dan mereka kan bertempat untuk sementara waktu di sana sampai keadaan kondisi aman. Semua warga terdampak sudah ke sana? Bagaimana? Semua warga terdampak sudah di sana Pak? Iya sudah, tetapi memang ada korban luka yang diidentifikasi. Sekarang laporannya masih sementara, ini laporan sementara ada 6 orang. Dan besok tim medis akan bersegera ke lokasi, termasuk untuk membawa logistik yang kita sudah drop sekitar 1 ton pertama beras dan juga dapur umum untuk kedua yang sangat terdampak di wilayah terdekat daripada pusat gempa di NTT. Oke baik, Pak mungkin bisa diceritakan kepada kami kondisi para korban gempa. Tadi memang Anda mengatakan ada 6 yang luka ya Pak. Mungkin penanganannya seperti apa? Yang pertama, yang kedua meski bukan korban luka, bagaimana kabar mereka sekarang? Apakah ada semacam traumatis tersendiri gitu? Memang di wilayah yang terdampak gempa ini memang yang paling keras ini dan kemudian memang kita berharap ada nanti kayak semacam trauma healing ya di wilayah lokasi gempa untuk masyarakat di sana yang terdampak dan kemudian untuk yang luka-luka akan kita turunkan juga tim medis untuk melakukan bagaimana tindak lanjut pengobatan, pertolongan dan sebagainya dan paling penting adalah dapur umum karena tentu yang menjadi korban ini berkumpul di satu titik tempat evakuasi nanti kita buatkan dapur umum yang bisa kemudian melayani mereka selama belum mendapatkan tempat untuk akses untuk melakukan kemandirian dalam persiapan logistik sendiri. Ya saudara, cuplikan wawancara dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan tadi menutup perjumpaan kita di Breaking News malam ini. Dan kami ingatkan untuk Anda meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga dihimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat, sampai jumpa. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu pukul 8 malam, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kompas Update dipersembahkan oleh HiC 1000. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, 7 migran tewas dan 3 lainnya terluka ketika kendaraan mereka mengalami kecelakaan di Hongaria. Para korban menabrak sebuah rumah saat melarikan diri dari kejaran polisi. Kecelakaan terjadi di kota Morahalong dekat perbatasan Hongaria dengan Serbia. Menurut polisi, petugas tengah memeriksa mobil yang terdaftar di Serbia ketika pengemudi berusaha melarikan diri. Kendaraan itu menabrak sebuah rumah dan terbalik. 7 penumpang kendaraan tewas di tempat kejadian, sementara 4 lainnya terluka. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Baru HiC 1000, satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg, aman di lambung. HiC tiap hari. HiC 1000, vitamin C drink tanpa soda. Aktif sepanjang hari, aku minum Entrasol. Tinggi proteinnya, bantu jaga masa ototku.
Tinggi vitamin D-nya bantu jaga daya tahan tubuh saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Matematika bahasa Indonesia. Siapa nama Presiden Indonesia? Kalau di sini ada penggilingan yang bisa pakai listrik, akan ada pemasukan dan tambahan ekonomi untuk kampung ini. Mendorong pertumbuhan ekonomi, itu baru listrik hadir. Kalau sekedar penerangan, ya bayangannya listrik belum hadir secara signifikan. Berkas Kompas, Selasa 14 Desember, pukul 10:30 malam, Kompas TV. Gempa magnitudo 7,4 guncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Peringatan dini tsunami dicabut, warga diimbau tetap waspada. Dampak guguran awan panas Gunung Semeru, pengungsi mulai terserang penyakit. Kasus kekerasan seksual anak di dunia pendidikan terus bermunculan dalam sepekan. Berbagai pihak mengecam tindak kejahatan asusila ini. Selamat malam saudara, laporan khusus kembali hadir mengisi ruang informasi Anda dengan berita-berita terkini pilihan khas redaksi kami. Saya Lintang Budia Stuti di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, gempa magnitudo 7,4 mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Titik gempa yang berada di arah barat Laut Larantuka dengan kedalaman 12 km ini membuat warga panik berlarian. Gempa juga terasa hingga ke Makassar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami. Namun selang 2 jam usai gempa, peringatan tersebut dicabut. Warga diimbau tetap tenang dan waspada. Sementara itu bencana alam lainnya, Gunung Merapi mengeluarkan guguran awan panas dengan jarak luncur sejauh 2,2 km. Aktivitas gunung api diperkirakan akan terus terjadi hingga tahun 2022 mendatang. Warga panik berlarian akibat guncangan gempa. Gempa magnitudo 7,4 mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 14 Desember pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa bumi berada pada 112 km arah barat Laut Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan kedalaman 12 km. Selang beberapa waktu, pada pukul 10.47 waktu Indonesia Barat, gempa kembali terjadi di Maumere Sika, Nusa Tenggara Timur. Kekuatan gempa susulan berada pada magnitudo 5,6 dengan kedalaman 10 km. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami, namun selang 2 jam usai gempa, peringatan tersebut dicabut. Warga diimbau tetap tenang dan waspada. Pasca gempa magnitudo 7,4, warga yang berada di tempat pengungsian secara berangsur sempat kembali ke kediaman masing-masing. Namun hingga pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali dengan magnitudo 3,3 hingga 5,4. Warga akhirnya memilih kembali ke tempat pengungsian. Gempa Sika Nusa Tenggara Timur juga terasa hingga ke Makassar, Sulawesi Selatan. Warga mengaku gempa dengan guncangan besar baru kali pertama terjadi. Hal serupa juga dirasakan warga Jeneponto, Sulawesi Selatan. Guncangan gempa yang terasa kuat membuat warga panik dan berlarian. Dampak gempa magnitudo 7,4 di NTT juga terasa hingga ke Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pasien dan para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Syekh Yusuf panik dan berhamburan keluar. Sementara itu bencana alam lainnya, Gunung Merapi mengeluarkan guguran awan panas dengan jarak luncur sejauh 2,2 km. Merapi, baru saja ini. Guguran lava juga terjadi sebanyak 2 kali pada pukul 12 hingga 18 ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimal 8 km. Berdasarkan pengamatan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, Gunung Merapi berstatus siaga sejak 5 November 2020 lalu. Tercatat selama sepekan terhitung 3 hingga 9 Desember 2021, Gunung Merapi telah mengeluarkan awan panas sebanyak 4 kali dan 190 luncuran lava. Guguran awan panas Gunung Merapi kembali terjadi pada Minggu 12 Desember pukul 10.18 waktu Indonesia Barat. Jarak luncur guguran awan panas sejauh 2 km ke arah barat daya atau hulu Sungai Bebeng, Sleman, Yogyakarta.
Berdasarkan data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, Gunung Merapi merupakan gunung api aktif dengan status level 3 siaga. Merapi tercatat telah mengeluarkan guguran lava pijar sebanyak 3 kali dengan jarak luncur maksimum 1000 meter ke arah barat daya. Hingga kini belum ada evakuasi warga, namun simulasi evakuasi untuk menghadapi kondisi darurat sewaktu-waktu perlu dilakukan. Kalau terjadi kenaikan aktivitas yang signifikan yang kira-kira menuju ke awan, ke arah erupsi, maka itu baru kita lakukan evakuasi. Ini pun juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Indonesia merupakan negara dengan aktivitas gunung api terbanyak di dunia dengan total 127 gunung api dan terletak di jalur cincin api atau Ring of Fire. Tingkat aktivitas gunung api di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu normal, waspada, siaga, dan awas. Keempat status ini digunakan sebagai dasar peringatan dini dan mitigasi bencana gunung api. Status level 1 atau normal adalah status gunung api yang tidak terdapat perubahan aktivitas dari hasil visual, seismik, dan kejadian vulkanik lainnya. Dalam status ini, gunung api dinyatakan masih aman hingga waktu tertentu. Kemudian untuk level 2 atau waspada, hal ini berarti menunjukkan adanya peningkatan aktivitas gunung api secara visual atau seismik di atas normal. Selain itu, adanya perubahan aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Berdasarkan catatan Magma Indonesia, terdapat 17 gunung api yang berstatus waspada di Indonesia. Status level 3 atau siaga merupakan status untuk gunung api yang mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Selain itu, adanya perubahan secara visual atau aktivitas kawah yang kemudian dapat berlanjut menjadi letusan. Tercatat, gunung api aktif yang berstatus siaga di Indonesia antara lain Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Selanjutnya, gunung api berstatus awas atau level 4. Status awas menandakan segera atau sedang mengeluarkan awan panas. Ciri saat akan terjadi letusan utama pada gunung ini adalah letusan awalnya dimulai dalam bentuk abu dan uap. Selain ancaman bencana alam gunung api, Indonesia juga tengah menghadapi fenomena La Nina. Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena ini menyebabkan suhu muka laut di Samudra Pasifik mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Hal ini membuat udara terasa lebih dingin dan curah hujan meningkat. Dengan adanya fenomena La Nina, cuaca ekstrem, banjir, dan longsor rawan terjadi. Wilayah-wilayah yang akan mengalami meningkatnya curah hujan berkisar 20 hingga 70%, antara lain Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi bagian selatan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, dampak yang diakibatkan relatif sama seperti tahun lalu yang diikuti dengan bencana hidrometeorologi secara sporadis di berbagai wilayah terdampak. Aktivitas gunung api dan fenomena La Nina diperkirakan akan terus terjadi hingga tahun 2022 mendatang. Pemerintah bersama masyarakat diimbau waspada dan mampu berjibaku mengambil langkah tepat untuk antisipasi datangnya bencana. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima presidensi G20. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray.
Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Ingin seru-seruan menyelami budaya populer? Yuk, akses tutor visual di www.kompas.id. Percaya nggak? Pada 2021, industri game sudah bernilai 180 miliar dolar. Seberapa ngerti kamu soal Star Wars dan Marvel Cinematic Universe? Lebih serem mana? Palak atau kuntilanak? Dan masih banyak tema seru lainnya. Yuk, langganan sekarang. Semakin lama masa berlangganan, semakin hemat hingga 50%. Pengen keliling dunia cuma tambah 30.000. Limo pizza baru. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping, lalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Hot and Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot and Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot and Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot and Strong. Panasnya berani adu strong. Ingin seru-seruan menyelami budaya populer? Yuk, akses tutor visual di www.kompas.id. Percaya nggak? Pada 2021, industri game sudah bernilai 180 miliar dolar. Seberapa ngerti kamu soal Star Wars dan Marvel Cinematic Universe? Lebih serem mana? Palak atau kuntilanak? Dan masih banyak tema seru lainnya. Yuk, langganan sekarang. Semakin lama masa berlangganan, semakin hemat hingga 50%. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Pengen keliling dunia cuma tambah 30.000. Limo pizza baru. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping, lalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Crescent Milk kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus. Yang bisa ngerock and roll. Bisa ngerock lebih berasa. Bisa ngeroll, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Saudara, lebih dari sepekan, pencarian korban guguran awan panas Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur terus berlanjut. Sejumlah warga hingga kini masih dinyatakan hilang. Bencana guguran awan panas Gunung Semeru meninggalkan banyak kerugian warga sekitar. Pengungsi kini mulai terserang penyakit, mengeluh sesak napas, pusing, dan gatal-gatal. Sementara itu, Presiden Joko Widodo akan merelokasi ribuan rumah di zona berbahaya. Aspek keamanan geologi wilayah rencana relokasi saat ini tengah dikaji oleh Badan Geologi Kementerian SDM untuk permukiman warga jangka panjang.
Pencarian korban guguran awan panas Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur terus berlanjut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB, Ledjen Suharyanto menyatakan, perpanjangan pencarian masa tanggap darurat guguran awan panas Gunung Semeru menjadi 14 hari untuk mencari 9 orang yang masih dinyatakan hilang. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian di sejumlah sektor. Ada beberapa wilayah yang menjadi fokus pencarian, yaitu di Curah Kobokan, Pronojiwo, Geladak Perak, Kebondeli, Kampung Renteng, dan Kajar Kuning. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Dampak Awan Panas Gunung Semeru Kolonel Irwan Subekti menyebut pencarian korban terkendala dengan kondisi dasar sungai yang masih berasap. Selain cuaca yang selama ini setiap hari hujan, tiap sore atau siang sore, yang terkendala adalah medan, di mana dasar sungai yang ada dari Curah Kobokan sampai ke bawah ke Renteng ini pasirnya masih panas, Mbak. Ya, sehingga untuk manusia, anjing, dan alat berat pun masih belum bisa untuk melaksanakan pencarian. Sementara itu, tim DVI Polri kembali melanjutkan proses identifikasi terhadap 12 kantong jenazah korban bencana Gunung Semeru yang berada di RSUD Dr. Haryoto Lumajang. DVI telah mengambil 74 data antemortem dan 22 sampel DNA dari 17 anggota keluarga korban untuk mempercepat proses identifikasi. Bencana guguran awan panas Gunung Semeru meninggalkan banyak kerugian warga sekitar. Terlebih pengungsi yang kini mulai terserang penyakit. Pengungsi di Kecamatan Pronojiwo Lumajang, Jawa Timur mulai mengeluh sesak napas, pusing, dan gatal-gatal. Petugas kesehatan di posko kesehatan yang berlokasi di SD Negeri 4 Supit Urang memastikan ketersediaan obat-obatan masih cukup. Pusing, Sementara itu, puluhan pengungsi lainnya mulai mendatangi kantor desa Sumberwuluh Lumajang untuk mengambil pakaian layak yang dikirim donatur pada Minggu 12 Desember lalu. Para pengungsi ini mulai kehabisan pakaian ganti karena saat bencana terjadi, mereka tak sempat membawa apapun dari rumah. Para pengungsi juga mengambil sejumlah bahan pokok yang telah dikemas oleh sukarelawan. Namun miris, di tengah bencana dan duka yang dialami warga, ada saja oknum yang memanfaatkan keadaan. Sejumlah rumah warga di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, dibobol pencuri. Perabot rumah tangga dan peralatan dapur raib dibawa pencuri. Pelaku membobol rumah dengan mencongkel jendela dan merusak pintu. Yang hilang pencarian ini sembako, uang 2 juta yang di sana itu. Benar itu uang? Iya benar. Kompor gas sama semua. Ya. Warga lain yang menjadi korban pencurian adalah Suprayitno. Uang 2 juta rupiah yang tersimpan di lemari hilang. Bahkan 5 sertifikat rumah dan tanah miliknya nyaris berpindah tangan. Pelaku yang memanfaatkan kondisi perkampungan saat kosong akhirnya berhasil ditangkap warga dan nyaris diamuk massa pada Jumat 10 Desember lalu. Kini pelaku ditahan di Mapolres Lumajang, Jawa Timur dan diduga pelaku lebih dari 1 orang. Bencana guguran awan panas Gunung Semeru meluluh lantahkan sedikitnya 8 desa di 2 kecamatan di Lumajang, Jawa Timur. Wilayah terdampak paling parah berada di kaki Gunung Semeru yang berada di zona berbahaya sesuai peta rawan bencana Badan Geologi Kementerian SDM. Menurut Presiden Joko Widodo, sekitar 2.000 rumah di zona berbahaya tersebut akan segera direlokasi. Kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang memang harus direlokasi. Ini segera akan kita putuskan di mana relokasinya dan saat itu juga akan segera kita bangun. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut sebagian besar korban pengungsian masih trauma dengan permukiman yang lama. Pilihan wilayah aman yang saat ini sedang dikaji juga dipastikan tidak jauh dari wilayah pertanian dan usaha warga. Aspek keamanan geologi wilayah rencana relokasi saat ini tengah dikaji oleh Badan Geologi Kementerian SDM untuk permukiman warga jangka panjang. Tempat yang nanti kita usulkan juga memenuhi lah ya standar untuk sebuah desa yang bukan hanya untuk masa kini kan, ini juga untuk masa yang sangat panjang jauh ke depan gitu. Jadi ini membutuhkan ketelitian dan juga kehati-hatian di dalam menentukan. Hampir semua warga terdampak sepakat untuk direlokasi ke wilayah yang lebih aman. Selain rumah dan permukiman warga, sedikitnya 13 fasilitas umum termasuk jembatan yang menjadi akses antar wilayah rusak parah dan mengisolir sejumlah desa terdampak.
tambah 30.000. Limo Pizza baru. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping, selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima presidensi G20. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Di setiap pilihan, pasti ada tantangan. Tapi, aku siap hadapi. Karena ini jalan yang kupilih. The Face Wash. Dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Asik single atau double? Double lah! Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. ingin seru-seruan menyelami budaya populer? Yuk, akses tutor visual di www.kompas.id. Percaya nggak? Pada 2021, industri game sudah bernilai 180 miliar dolar. Seberapa ngerti kamu soal Star Wars dan Marvel Cinematic Universe? Lebih serem mana? Palak atau kuntilanak? Dan masih banyak tema seru lainnya. Yuk, langganan sekarang. Semakin lama masa berlangganan, semakin hemat hingga 50%. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Pengen keliling dunia cuma tambah 30.000. Limo Pizza baru. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping, selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN.
Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di lingkungan pendidikan berbasis agama. Miris, guru yang seharusnya memberi bekal ilmu justru memperkosa para santri. Banyaknya kasus kekerasan seksual anak di dunia pendidikan terus bermunculan dalam sepekan. Berbagai pihak mengecam tindak kejahatan asusila ini. KPAI menilai Indonesia sedang dalam darurat kejahatan seksual. Pelaku perlu dihukum seberat-beratnya dengan penyelesaian kerana hukum dan tidak berlaku mediasi. Kasus kekerasan seksual kembali terjadi di dunia pendidikan. Heri Wirawan, guru sekaligus pimpinan pondok pesantren di kawasan Cibiru, Bandung, Jawa Barat, memperkosa 21 santriwati. Ironis, para korban yang masih di bawah umur ini, beberapa di antaranya telah melahirkan bayi. Bahkan, salah satu korban melahirkan 2 anak. Heri memperkosa para korban yang berusia 13 hingga 16 tahun ini di yayasan pesantren, apartemen, dan hotel di kawasan Bandung sejak tahun 2016. 11 korban yang berasal dari Garut tengah mendapatkan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Garut dan dalam pengawasan akibat trauma yang dialami. Kasus ini terungkap setelah salah seorang korban pulang ke rumah saat akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kondisinya yang tengah hamil pun diketahui oleh orang tuanya. Didampingi oleh kepala desa, korban akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Barat dan P2TP2A pada Mei 2021. Namun kasus ini baru diketahui publik ketika sidang ke-7 dengan agenda mendengar keterangan saksi di Pengadilan Negeri Bandung pada 7 Desember lalu. Sebelumnya Polda Jawa Barat tidak merilis kasus ini demi perlindungan korban yang masih di bawah umur. Selain kasus pemerkosaan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga menyelidiki temuan dugaan penggelapan dana bantuan untuk pesantren hingga eksploitasi anak. Dikutip dari laman kompas.com, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Livia Iskandar mengungkapkan, berdasarkan fakta persidangan, anak-anak yang dilahirkan oleh korban disebut sebagai anak yatim piatu dan bayinya dijadikan sebagai alat untuk meminta dana kepada sejumlah pihak. Dengan ini akan kami lakukan tuntutan semaksimal mungkin terhadap pelaku yang bersangkutan. Belum usai kegeraman publik atas kasus kekerasan seksual anak di Bandung, seorang guru sekolah Madrasah Sanawiyah atau MTS sekaligus pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Tasikmalaya karena diduga mencabuli 9 santriwati yang baru berusia 15 hingga 17 tahun. Dari kesaksian korban, pelaku melakukan kekerasan seksual saat terduga korban sedang sakit di lingkungan pesantren. Pelaku berpura-pura memberi perhatian dengan memberikan air doa kepada santriwati hingga akhirnya melakukan pencabulan. KPAID Tasikmalaya telah mengumpulkan berbagai bukti dan mendampingi terduga korban